tanahnya bagus. Dan saya percaya ini sekepal tanah surga, betul-betul seperti surga ya. Banyak yang ada negeri di atas awan segala macam di Sumatera. Saya berharap bisa datang juga. Karena memang Bank PT juga harus efisiensi ya, ikut peraturan pemerintah. Jadi dana untuk pendidikan seperti ini dikurangi. Ya sudah, kami pasrah gitu menerima ini. Baik, tadi seperti dalam doa dan juga sambutan eh, Bapak Wakil Rektor, memang akreditasi ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja kita semua. Jadi termasuk prodi, kemudian tata kelola jajaran manajemen, supaya bisa terintegrasi dengan baik sehingga bisa menghasilkan lulusan yang kita harapkan. Jadi kami berdua, saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan di UI, kemudian Pak Agus Rusmana juga profesor dari Prodi yang sama ya, Ilmu Perpustakaan dari Unpad. Eh, kami kami semua asesor ini ada 5, jadi kami semua bersepakat untuk eh, selalu memberikan masukan yang terbaik untuk Bapak Ibu dan juga prodi-prodi lain di seluruh seluruh Indonesia ya. Sekarang sudah ada berapa ya? 30, 50-an prodi. Jadi masih terus banyak yang baru membuka seperti prodi eh, IPI ini ya. Baru juga 2022, 23 itu banyak yang masih baru. Nah, itu harapan kami juga ya. Jadi kita punya lulusan yang terbaik dari prodi-prodi ini. Satu lagi, kami tidak menilai, tapi tadi ya memberi masukan. Kalau bisa sih semampu kami ya memberi masukan itu. Dan yang penting adalah klarifikasi eh, data dan informasi yang ada di borang. Karena kami tidak bisa datang, jadi eh, penting bagi Bapak dan Ibu untuk menyediakan data-data yang kami perlukan. Jadi memang benar-benar ada bukti sahih dan juga jangan lupa nanti kita live streaming. Kalau bisa sih on the spot ya. Jadi ketika perpustakaan itu masih buka, masih banyak mahasiswa yang ber apa studi di kampus. Jadi kita bisa melihat suasana yang asli. Jadi kalau bisa sih setelah Jumatan mungkin ya nanti siang dibanding dengan di akhir sesi yang di sore jam 6 dan seterusnya itu. Kami khawatir nanti sudah pada tutup dan suasananya tidak asri lagi gitu ya, tidak ada orang, semua pada tutup, dibuka lagi lebih repot gitu ya, cari kunci dan sebagainya. Jadi kalau bisa seperti itu, makanya jadwal rundown di sini bisa fleksibel untuk itu. Em, nah, jadi ketika Bapak Ibu klarifikasi dengan data bukti yang sahih dan kami melihat semua kondisi di sana, kami bisa dapat potret yang betul-betul bukan potretnya saja yang kelihatan manis gitu ya, tapi juga faktanya juga kelihatan manis gitu. Jadi sama antara potret dan faktanya. Untuk mekanisme eh, kegiatan nanti Pak Agus bisa memberikan mekanisme itu. Pak Agus kemana ya? Putus koneksi. Nggak tahu ini ya. Baik, jadi sambil jalan mekanismenya itu, kami berharap ada yang mencatat dan menulis eh, semua yang ada perubahan data maupun perbaikan ya. Jadi ketika selesai hari ini bisa langsung selesai Bapak Ibu juga untuk perbaikan revisi. Nanti contoh perbaikannya akan kami kirim sambil jalan nanti ya. Jadi seperti itu, kami berharap semua dosen, terutama yang prodi, itu sudah siap dengan catatannya. Jadi sudah dibagi-bagi tugas. Nanti siapa yang mencatat apa namanya, sudah ada tugas masing-masing. Jadi tugas tidak nanti gitu. Tapi langsung begitu ada apa namanya, ada tambahan data dan sebagainya, perubahan, langsung dicatat, eh, langsung nanti untuk perbaikannya. Jadi nanti terakhir kami perlu selain BAP
ini juga apa namanya bukti sahih itu ada 2 file. Jadi jangan khawatir tidak mengulang membuat LED baru ataupun LKPS baru, tapi hanya perbaikannya saja. Baik, karena Pak Agus belum kelihatan, saya sekalian aja untuk mekanismenya. Nanti kami setelah pembukaan ini selesai, ada pembacaan pernyataan asesmen lapangan juga dari ASESI. Eh, Kemudian sesi berikutnya adalah konfirmasi terkait rencana pengembangan UPPS. Jadi kami mau lihat UPPS ini kondisinya seperti apa, kemudian rencana ke depannya bagaimana. Jadi itu kami perlu tahu. Kemudian setelah itu selesai, baru kami di-split jadi 2 room. Yang untuk manajemen itu dengan Pak Agus Rusmana, kemudian untuk prodi itu dengan saya. Jadi kalau bisa tidak ini ya Bapak Ibu di satu ruangan, soalnya nanti suaranya ikut masuk gitu ya. Ada ruangan lain untuk kami berdua. eh Nanti istirahat jam 11.30 ya kalau WIB. Kalau waktunya Bapak Ibu mungkin sudah waktunya Jumatan, kita bisa berhenti di 11.30. Kemudian jam 1 ya, mulai lagi. Itu sudah sesi wawancara. Jadi wawancara sesuai dengan urutan pertama dengan stakeholder dulu eksternal, kemudian baru dengan eh, dosen, kemudian tendik, dan mahasiswa terakhir. Oh iya, setelah jam 1 itu ini apa namanya live streaming ya kalau bisa ya. Baik, Pak Agus sudah muncul kembali. Dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk kerja keras Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Agus. Ada tambahan mungkin Bapak? Saya tadi putus dulu ya, tiba-tiba jaringan di sini. Iya, eh, dari asesi ini, asesmen ini sebetulnya bukan untuk memeriksa karena saya dan Ibu Laksmi bukan inspektorat yang akan memeriksa mencari-cari kesalahan, tapi terutamanya adalah memberikan dukungan supaya apa yang disampaikan itu apa namanya benar-benar sudah tepat ya sudah dilaporkan dengan benar karena saya dan Bu Laksmi menemukan ada beberapa kekeliruan pengisian ada ke apa namanya kekhawatiran ketika mengisi jadi tim tim apa Borang ini ada yang merasa kayaknya masa sih ini ditulis gitu masa ini dilaporkan gitu padahal itu harusnya semua dilaporkan nah itulah fungsi kami jadi kami akan berusaha mencari apa yang harus ditambahkan. Jadi kalau kami menemukan kekeliruan, bukan untuk menyebutkan bahwa Bapak salah nih, Ibu salah enggak. Tapi ini harusnya dibetulkan, ini harusnya data ditambahkan gitu. Bu Laksmi kemarin menemukan, ini kayaknya salah hitung deh. Kayaknya nggak mungkin sekecil ini kayaknya salah jumlah karena nggak mungkin sekecil itu gitu ya. Jadi banyak itu. Kemudian ada beberapa hal yang misalnya harusnya kerinci menyebutkan bahwa dekannya itu pintar, dia pernah jadi ini, pernah yang disebutkan dengan apa namanya kepakaran pimpinan misalnya gitu. Nah itu belum ada, belum disebut. Nah tujuan kita sekarang ini datang menghadiri secara online itu untuk menemukan itu, untuk menemukan yang benarnya gimana sih. Anda punya kelebihan apa disebutkan ya. Jadi diharapkan pada hasil pertemuan hari ini sampai sore atau malam, kami menemukan benar-benar apa yang Anda punya. Karena nggak boleh tim borang itu atau prodi merasa bahwa saya ini kecil, bahwa saya ini nggak punya apa-apa gitu ya. Jadi harus yang pede sekali. Sehingga nanti ketika kami dapat membuat laporan juga dengan
percaya diri bahwa ini memang pantas, bahwa prodi ini memang pantas dapat nilai sekian, prodi ini. Tapi balik lagi seperti yang Bu Lakmi katakan bahwa keputusan akhir itu bukan di tangan kami. Kami hanya melaporkan ini loh yang sebenarnya yang terjadi. Inilah kondisi yang sebetulnya betul-betul dimiliki oleh prodi ini gitu. Nah, dari situlah Dewan Eksekutif dari Ban PT akan memutuskan gitu. Jadi kami ingin Anda melaporkan, Bapak Ibu melaporkan semaksimal mungkin, sedekat yang Bapak Ibu punya gitu ya. Jangan ada yang simpan-simpan. Nah, kalau emang punya lemari bagus, dikelihatkan aja. Kalau punya kursi bagus, tunjukkan gitu ya. Tapi jangan juga pura-pura bagus padahal enggak. Jadi diharapkan kita sama-sama bisa mendapatkan itu. Ya, jadi sekali lagi saya meminta Bapak Ibu tidak nutup-nutup, tidak menyimpan-nyimpan data yang kami yang dilaporkan di Bora. Ya, itu aja. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pembukaan kegiatan asesmen lapangan akreditasi program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampaikan yang kosongkan dulu lah. Minta waktu tadi jam 13 minta kumpul kalau misalkan di kira-kira jam 13.30 karena sholat Jumat kita disesuaikan itu kan berubah. Selanjutnya, acara akan diserahkan oleh asesor. Kepada asesor, kami silakan. Mungkin ini dulu dibacakan pernyataan asesmen lapangan yang ada tanda tangan kita semua berempat. Dari Ibu Fitri mungkin yang membacakan ya. Setelah itu baru nanti ada sesi dengan pimpinan unit pengelola program pengelola UPPS ya, program prodi fakultas, mungkin rencana pengembangannya seperti apa. Bisa dengan PPT, nanti kami dengarkan. Silakan, mungkin Ibu Fitri yang membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan mengenai pelaksanaan asesmen lapangan daring Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kerinci yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dr. Jalwis MAG, Jabatan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YAIN Kerinci. Nama Fitri Handayani MA, Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Nama Asesor 1 Prof. Dr. Laksmi SSMA. Asesor 2 Profesor Dr. Agus Rusmana MA menyatakan 1. Asesmen lapangan daring tanggal 19 sampai 21 September 2025. 2. Pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab atas validitas data dan informasi dan keabsahan pihak-pihak yang dilibatkan dalam asesmen lapangan. 3. Perguruan tinggi bersedia menerima sanksi jika ditemukan bahwa data atau informasi yang disampaikan tidak valid dan atau pihak-pihak yang terlibat dalam asesmen lapangan tidak sah. 4. Perguruan tinggi dan asesor memiliki kode etik dan peraturan pelaksanaan akreditasi yang terutama bahwa A. Perguruan tinggi dan masing-masing asesor tidak memiliki hubungan kerja yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau conflict of interest.
D. Perguruan tinggi tidak membayar biaya transport dan akomodasi masing-masing asesor. C. Perguruan tinggi tidak memberi hadiah dalam bentuk apapun kepada masing-masing asesor. Sungai Penuh, 19 September 2025. Cap dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Usul Adab dan Dakwah IAIN Kerinci, Dr. Jalwis MAG. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Eh, Sekarang kita sudah sampai ke sesi dengan pimpinan unit pengelola program studi ya. Berarti silakan Bapak atau Ibu untuk mempresentasikan perkembangan prodi dan fakultas saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dekan, Pak Warek ya masih ada, Pak Wakil Rektor, kemudian Pak Dekan dan yang kami muliakan, Bapak Ibu Asesor, Ibu Prof. Laksmi dan Pak Prof. Agus. Izinkanlah kami untuk menyampaikan profil ya prodi IPII dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Izinkan kami untuk share screen. Baik, Ibu Prof dan Pak Prof, kami sudah alhamdulillah menyiapkan berupa presentasi ini ya, untuk memberikan gambaran ya awal, mungkin gambaran tentang program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam pada khususnya, dan juga tentang Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi Bapak Ibu, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kerinci ini kita saat ini memiliki 5 buah program studi. Ya, ada program studi manajemen dakwah, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian juga program studi sejarah peradaban Islam, program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam, yang alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada tahap asesmen lapangan ini. Kemudian juga ada program studi pemikiran politik Islam. Mungkin kami ingin menyampaikan sedikit kenapa atau analisis perkembangan baik itu sifatnya global maupun secara lokal tentang kenapa kemudian program studi IPII ya, ilmu perpustakaan informasi Islam ini perlu dibuka. Yang pertama, mungkin kita menyadari tentang era globalisasi saat ini, arus perkembangan teknologi yang bisa menjadi peluang, tetapi juga merupakan tantangan dan permasalahan bagi masa depan perguruan tinggi. Kemudian nampak bahwa budaya membaca, terutama di kalangan generasi muda saat ini telah berangsur-angsur berubah menjadi budaya mendengarkan atau menonton visualisasi televisi ataupun juga konten-konten yang ada di internet. IAIN Kerinci berusaha untuk menjawab perkembangan era teknologi ini
di mana sektor pendidikan saat ini harus menggunakan sistem informasi sebagai basis utamanya dengan mengembangkan perpustakaan. Ya, jadi kami punya perpustakaan baru di IAIN Kerinci. Kemudian tentu juga kami dalam hal ini adalah membuka program studi ilmu perpustakaan dalam rangka menyiapkan tenaga-tenaga pustakawan yang handal untuk dapat melaksanakan tugas dalam rangka merawat, ya, dan menyediakan eh, sumber literasi yang valid. Program studi IPII IAIN Kerinci secara mikro memiliki peluang kerja yang luas seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan pustakawan, pengelola informasi, arsiparis, entrepreneur di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Jadi Bapak Ibu Asesor sih bahwa IAIN Kerinci ini terletak di Kota Sungai Penuh dan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci. Jadi eh, itu adalah basis utama kita. Di samping itu, masyarakat pada saat ini memerlukan pemahaman mengenai pengelolaan perpustakaan, informasi, dan kearsipan yang benar. Letak Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang jauh dari ibu kota Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Jadi kalau dari Provinsi Jambi itu, Ibu Prof dan Prof itu kita berjarak, ya durasi perjalanan itu 11 ke 12 jam. Nah, dari Kota Padang, Sumatera Barat itu berjarak sekitar 7 sampai 10 jam gitu ya. Dan menjadikan program studi IP ini tidak, ya, boleh dikatakan sangat dibutuhkan oleh para calon mahasiswa yang tertarik untuk menjadi seorang pustakawan. Ya. Di samping itu, melihat sebagian masyarakat Kerinci yang masih kekurangan pustakawan, membuat sebagian besar orang tua yang menguliahkan anaknya di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dan tentu saja YIN Kerinci ini adalah yang telah menyediakan prodi ini. Kemudian di sini kami sedikit menyampaikan tentang profil prodi, ya. Jadi dari adanya potensi lokal yang ada di Kerinci ini, ya, peninggalan sejarah Islam di Kerinci, kemudian eh, peradaban Islam. Jadi memang di Kerinci ini, Ibu Prof dan Pak Prof, banyak peninggalan sejarah, ya, terkait dengan kebudayaan Melayu Islam. Kemudian nilai-nilai kearifan di Kerinci. Jadi adat budaya di Kerinci ini memang masih sangat kental, Ibu Prof dan Pak Prof. Ya. Dan kita ini uniknya memiliki banyak desa, baik di Kota Sungai Penuh, itu memiliki kebudayaan-kebudayaan yang unik, yang sebenarnya ini ada penelitian kebudayaan yang memang tidak ada habisnya. Prodi Perpustakaan dan Informasi yang Kerinci harus berbeda dengan prodi ilmu perpustakaan yang ada di Indonesia melalui penanganan distingsinya. Banyaknya peninggalan cagar budaya dan sejarah, secara banyaknya nilai-nilai kearifan lokal yang masih perlunya penanganan, pengorganisasian, perawatan, dan perlunya ada instansi pendidikan yang terlibat, maka YIN Kerinci perlu
satu. Oke, mohon maaf Pak Prof dan Ibu Prof, mungkin tadi saya eh, tersambung ulang lagi. Baik, kita lanjutkan. Eh, Selanjutnya kami sampaikan visi perguruan tinggi, visi dari YIN Kerinci. Menjadi perguruan tinggi yang profesional dalam pengkajian dan pengembangan keislaman, sains, budaya, seni, dan karakter untuk mewujudkan masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul. Ini adalah visi YIN Kerinci yang kemudian diturunkan menjadi visi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, ya, menjadi eh, profesional dalam pengkajian dan pengembangan bidang keilmuan Usuluddin Adab dan Dakwah dalam mewujudkan lulusan yang cerdas, unggul, dan soleh berbasis Islam moderat di Asia Tenggara tahun 2033. Kemudian visi muat ini dituangkan lagi ataupun diturunkan lagi menjadi visi keilmuan dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, yaitu menjadi program studi yang profesional dan unggul dalam mengkaji dan mengembangkan bidang keilmuan perpustakaan dan informasi Islam, serta warisan budaya lokal di Asia Tenggara tahun 2033. Baik, mungkin kami lanjutkan. Kita jelaskan sedikit makna tentang profesional dan unggul yang ada pada PC, ya baik di fakultas mau Usuluddin maupun di program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Makna profesional adalah berfokus pada kajian dan pengembangan bidang ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Kemudian unggul di sini, ya, keunggulan program studi perpustakaan dan informasi Islam dikembangkan dalam rangka mencapai 3 pilar tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bermutu. Ketiga pilar ini diupayakan berjalan secara integratif sehingga menjadikan program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam yang unggul dan terpandang serta berkarakter Islam. Unggul dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan key performance indicators, desain kurikulum menggambarkan integrasi keilmuan antara ilmu umum dan ilmu agama. Unggul dalam bidang kelembagaan dengan key performance indicators-nya akreditasi program studi minimal baik sekali. Unggul dalam bidang mahasiswa dan lulusan. Sebagai contoh adalah mahasiswa lulus tepat waktu. Unggul dalam bidang penelitian. Bidang-bidang penelitian yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang up to date. Adanya hibah penelitian dan PKN. Unggul dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, kemudian unggul dalam bidang manajerial pendidikan di program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Selanjutnya, unggul dalam bidang tenaga pendidik, dosen, dan tenaga kependidikan. Jadi kita selalu meningkatkan kapasitas, baik tenaga pendidik kita, dosen, dan juga tenaga kependidikan. Misi YIN Kerinci. Pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang memadukan nilai-nilai keislaman, sains, budaya, seni, dan karakter. Mengembangkan kecerdasan, kesalehan, dan moderasi beragama, melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang keislaman, sains, budaya, seni, dan karakter yang berbasis luaran yang terintegrasi dengan pembelajaran. Jadi kita sudah menerapkan di YIN Kerinci ini adalah automation. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional,
regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang keenam, membangun sistem layanan akademik, penjaminan mutu, manajemen, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik atau good university governance. Misi Fakultas Usuluddin Ad-Dakwah menyesuaikan dari misi institut, ya. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang memadukan nilai-nilai keilmuan Usuluddin Ad-Dakwah secara profesional berbasis Islam moderat. Kemudian yang kedua, mengembangkan kecerdasan mahasiswa dalam ilmuwan adab dan dakwah profesional berbasis Islam. Kemudian yang ketiga, melaksanakan secara profesional dan keilmuan usuluddin adab dan dakwah dalam kan lulusan itu berbasis Islam modern. Kemudian menyelenggarakan pengajian berbasis secara profesional untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan mewujudkan masyarakat yang moderat. Kemudian yang kelima, menjalin regional, nasional, dan internasional. Halo, masuk, Pak? Bisa. Oke, baik. Kami lanjutkan mungkin sedikit lagi. Mohon maaf, ini kami terpental tadi ya dari Zoom. Kami lanjutkan. Oke. Kemudian yang kelima, menjalin kerjasama tadi dengan berbagai lembaga dalam lokal, regional, nasional, dan juga internasional yang sudah kita lakukan secara profesional dalam bidang keilmuan usuluddin adab dan dakwah untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang keenam, membangun sistem layanan akademik, penjaminan mutu, manajemen yang akuntabel, kemudian tata kelola yang baik atau good governance pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kemudian misi program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Yang pertama, melaksanakan pendidikan, pengajaran, pengembangan ilmu perpustakaan, informasi, serta kearsipan dan budaya lokal yang profesional dan berkarakter Islami. Kemudian meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat akan melek informasi dengan membekali mahasiswa dengan kurikulum yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang ya saat ini. Kemudian menyelenggarakan penelitian yang berkarakter Islami, berkualitas, berintegritas, berwawasan global, dan berbasis budaya lokal yang berkaitan dengan perpustakaan dan informasi. Yang keempat, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi
Agak terputus-putus ya. Nanti selesai waktunya 9.15 ya Bapak Ibu. Maaf Ibu Prof, mungkin saya lanjutkan pakai device smartphone ini. Memang ada kendala di jaringan WiFi kita. Mungkin saya bacakan saja sambil menunggu jaringan kembali. Jadi arah kebijakan program studi IPII atau Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Pertama, terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian yang kedua, ketercukupan anggaran pembiayaan pendidikan. Ketiga, terwujudnya dan terlaksananya sistem tata kelola yang baik atau good governance. Kemudian yang keempat, terpenuhinya perangkat pengelola pimpinan program studi. Kelima, terwujudnya kurikulum yang adaptif, proaktif, dan integratif. Kemudian yang keenam, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang ketujuh, terwujudnya standar mutu pendidikan. Yang kedelapan, meningkatkan peran gugus kendali mutu atau GKM di program studi. Dan kesembilan, terwujudnya mahasiswa yang kompeten dan memiliki daya saing. Yang 10, terciptanya dan terlaksananya sistem dan standar penelitian. Yang ke-11, terciptanya jaringan kerjasama nasional dan internasional. Kerjasama, kita sudah melaksanakan beberapa kerjasama di bidang pendidikan. Ya, Wadian Kerinci memiliki 2 kemitraan di bidang pendidikan tingkat internasional, ada 8 kemitraan di tingkat nasional, dan 4 kemitraan di tingkat lokal. Nanti buktinya juga sudah dilampirkan di lampiran bukti, ya, LED dan LKPS. Ada. Kemudian dengan bentuk kerjasamanya itu berupa pengembangan di bidang pendidikan, pengembangan di bidang kurikulum, kemudian konseling kurikulum prodi IPII, penguatan visi misi, tujuan dan strategi prodi IPI Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, dan studi lapangan mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Kemudian di bidang penelitian, kerjasama kita, Fuadian Kerinci memiliki 4 kemitraan di bidang penelitian dengan bentuk kerjasama berupa pengembangan di bidang penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dosen, penulisan karya ilmiah menuju standar ya jurnal terindeks Scopus, kemudian meningkatkan kualitas artikel ataupun hasil penelitian yang diterbitkan pada proceeding. Bidang pengabdian kepada masyarakat, Fuad YN Kerinci telah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM ke berbagai instansi atau lembaga dengan berbagai bentuk kegiatan. Kemudian kami sampaikan juga keadaan mahasiswa, jumlah mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah tahun 2023 itu 236. Ya, tahun 2024 maksud kami. Kemudian jumlah mahasiswa program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam tahun 2023 itu ada 60 orang yang mendaftar ya. Dan dengan seleksi sesuai dengan kapasitas ketersediaan daya tampung kita, itu kita terima ada 19 orang. Dan ada penambahan animo penerimaan mahasiswa tahun 2024, di mana terjadi peningkatan ya mahasiswa yang berminat ke program studi IPII itu 138 orang. Kemudian kita terima
54 orang. 8 prestasi akademik. Ada 8 prestasi akademik yang sudah diraih oleh para mahasiswa kita, alhamdulillah ini. Ada juara 2 Olimpiade Sains Akbar Nasional Pidato Bahasa Inggris. Ini dari program studi IPI ini. Juara 3 Olimpiade Sains Akbar Nasional Pidato Berbahasa Arab. Juara 3 Olimpiade Sains Akbar Nasional Debat Ilmiah. Dan juga prestasi-prestasi lainnya. Kemudian 10 prestasi non-akademik, ya. Ada mahasiswa yang telah meraih juara 3 MTQ Musabaqah Qiratul Quran tingkat Kabupaten Kerinci ke-52. Kemudian mahasiswa kita juga meraih juara 1 MTQ Kabupaten Kerinci ke-52, juara 2 tilawah remaja putra pada MTQ ke-52 Kabupaten Kerinci. Dan juga prestasi-prestasi lainnya yang mungkin secara rinci detail ada di LED. Kemudian fasilitas mahasiswa secara akademik, pembelajaran dalam prodi dan juga ada pembelajaran di luar prodi, ya. Pembimbingan pembimbing akademik yang terjadwal, kemudian ada PBAK, pengenalan kampus dan pengenalan prodi, kelas riset. Nah, ini kelas riset ini Ibu adalah program institut sebenarnya. Jadi program unggulan kita adalah mahasiswa diikutkan dalam program pelatihan riset, ya, dari pengenalan sampai terpublikasi artikel. Nah, ini kelas riset. Kemudian ada kuliah tamu, kompetisi akademik, dan juga beasiswa. Baik, Bu Prof dan Pak Prof yang kami muliakan. Selanjutnya, rencana pengembangan dari program studi ilmu perpustakaan. Yang pertama, terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, ketercukupan anggaran pembiayaan pendidikan, terwujudnya dan terlaksananya sistem tata kelola yang baik atau good governance, kemudian terpenuhinya perangkat pengelola pimpinan fakultas, meningkatnya citra positif fakultas, terwujudnya kurikulum yang adaptif, proaktif, dan integratif, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, terwujudnya standar mutu pendidikan, meningkatkan peran UPM di fakultas, unit penjaminan mutu, kemudian terwujudnya mahasiswa yang kompeten dan memiliki daya saing, kemudian terciptanya dan terlaksananya sistem dan standar penelitian, terciptanya jaringan kerjasama nasional dan internasional. Itu adalah rencana pengembangan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan juga tentu saja khususnya program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Demikianlah profil, ya, secara umum profil Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan juga khususnya program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi ada beberapa gangguan, ya. Bapak Ibu, ya, selanjutnya kami kembalikan kepada Prof. Laksmi. Ini aku Sampaikan Oke, salam baik. dari Baik, terima kasih Pak Jarwis. Terlihat ya kalau apa namanya Fuad ini sudah banyak berupaya untuk mengembangkan fakultas dan juga termasuk prodi IPI ini. Tapi nanti kami akan lihat buktinya ya dengan apa namanya dengan semua perkembangan tadi. Baik, terima kasih banyak. Nah, kemudian kita sekarang sampai pada konfirmasi untuk saya dan Pak Agus ya di dua ruangan yang berbeda. Ini semua karena ini hari Jumat ya, waktunya pendek. Semua tergantung kecepatan Bapak Ibu untuk menyediakan data yang kami minta.
Jadi kalau kalau lama susah nyarinya, aksesnya susah gitu ya, mungkin akan molor nih waktunya. Jadi harusnya jam 1 misalnya kita live streaming kemudian wawancara bisa akan mundur gitu. Jadi kita semua tidak berharap seperti itu. Kita semua berharap semua lancar, cepat selesai pada waktunya eh, dan dapat hasil yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, untuk apa namanya? Setelah kita selesai hari ini, eh, kita semua masing-masing punya tugas ya. Kami dan saya dan Pak Agus akan merevisi Excel yang ada untuk laporan, kemudian BAP juga kami akan sesuaikan kembali. Bapak Ibu nanti juga akan, kalau kami selesai, kami akan kasih BAP-nya ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga merevisi kembali apakah sudah cocok atau belum. Nah, besok paginya, hari kedua, baru setelah wawancara, enggak, sudah wawancara hari ini. Ya, Pak Ibu periksa ya, baik. periksa Eh, apa yang sudah kami tulis. Kemudian baru nanti penutupan dan seterusnya. Ya, ya. Bapak. Izin Bu Prof, ini kebetulan Pak Rektor yang di layar Pak Oke. Dekan tadi itu Pak Rektor kami sudah ya ingin menyapa. Beliau menyampaikan silakan. Assalamualaikum Prof. Laksmi, Bu, Pak Waalaikumsalam. Prof Agus. Izin tadi Salam. belum sempat membersamai karena juga ada akreditasi yang dalam waktu yang sama. Juga ada akreditasi yang dalam waktu yang hadiri. Mudah-mudahan akreditasi ilmu perpustakaan Islam ini bisa didampingi, dibantu supaya nanti kami bisa memperbaiki prodi kita. Selamat datang walaupun di Zoom ini. Sebenarnya kita berharap bisa datang ke Kerinci. Iya, kami juga berharap seperti itu, Iya, tapi iya. efisiensi. Beliau, ya. Ya, terima kasih Pak Rektor sudah hadir. Ya, Prof. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, Terima amin. kasih, Pak. Ya, baik. Kami bisa di-split kedua ruangan. Oke, sebentar Prof. Oke, siap kita siapkan. Mohon izin, Prof. Ada 2 ruangan. Yang pertama itu breakout pimpinan, yang satu lagi tim akreditasi, Prof. Mohon izin. Bagaimana cara masuknya ya? Saya gaptek. Dibantu masuk Mungkin ke bisa Bu, dua dibantu ruangan. masuk oleh Bu Laksmi masuk ke ruangan mana, Ibu? Pimpinan atau tim akreditasi, Bu? Ke Eh, akreditasi dengan akreditasi. dosen-dosen ya. Oke, baik. Pak Tulena. Sudah, Bu, boleh dikonfirmasi. Join ya. Prof. Agus, sama Prof. Di tim akreditasi juga atau di ruangan satu lagi, Prof? Saya di ruang pimpinan. Oke, baik. Siap, Prof. Boleh, Prof, dikonfirmasi. Ya.
tempat berdirinya gedung-gedung Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat peradaban mahasiswa. YIN Kerinci memiliki 3 lokasi kampus dan 4 fakultas yang program studinya telah terakreditasi. Fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dengan 4 program, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dengan 5 program studi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan 11 program studi, Fakultas Ekonomi dan Islam dengan 4 program studi. YIN Kerinci juga menawarkan program sejarah dengan 3 program studi. Sebagai prestasi nasional maupun Kerinci, sekepal tanah surga yang diberkahi dengan keindahan alam, kearifan lokal, serta kekayaan budaya dan adat istiadat. Suasana kampus YIN Kerinci yang sejuk dan nyaman menjadikannya destinasi unggulan untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Siapapun yang menginjakan kaki di kampus ini pasti akan jatuh hati. YIN Kerinci merupakan satu-satunya kampus negeri di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dengan akses lokasi yang ideal dan strategis, kampus ini berlokasi di Jalan Kapten Muradi, Kota Sungai Penuh, dengan kampus utama terletak di Jalan Pelita 4 dan kampus 3 di Tanjung Pau Hilir, Kabupaten Kerinci, yang juga merupakan tempat berdirinya gedung-gedung Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat peradaban mahasantri. YIN Kerinci memiliki 3 lokasi kampus dan 4 fakultas yang program studinya telah terakreditasi. Fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dengan 4 program studi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dengan 5 program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 program studi. Selain itu, YIN Kerinci juga menawarkan program pasca sarjana dengan 3 program studi. YIN Kerinci telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Berdiri resmi pada 30 Juni 1997 sebagai STAIN Kerinci di bawah kepemimpinan Dr. Musaid Ridwan. Kampus ini kemudian bertransformasi menjadi YIN Kerinci pada 2 Agustus 2016. Kini, YIN Kerinci dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji As'ari MAG dengan masa jabatan 2021 hingga 2025. Dari tahun ke tahun, YIN Kerinci terus berbenah, meningkatkan kualitas dan mutu kampus ke arah yang lebih maju. Sarana dan prasarana baru juga terus dibangun, salah satunya gedung perpustakaan digital yang baru saja rampung pada tahun ini. Dengan fasilitas modern berbasis digital, gedung ini dilengkapi dengan laboratorium komputer, meeting room,
mini teater, ruang podcast serta studio foto dan layanan publik lainnya. Didukung oleh tenaga pendidik yang sebagian besar masih muda dan energik. Saat ini sudah ada 4 guru besar di IAIN Kerinci. Selain fasilitas akademik, IAIN Kerinci juga memiliki berbagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan unit kegiatan khusus yang membantu mahasiswa mengembangkan bakat dan keterampilan sehingga siap bersaing di kancah nasional maupun internasional. Hingga saat ini, IAIN Kerinci telah menjalin kerjasama dengan berbagai kampus dan lembaga di seluruh Indonesia, termasuk kantor perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Jambi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Banda Aceh, Alves Kampung Inggris Pare, dan lain-lain. Bersama IAIN Kerinci, tingkatkan kualitas diri dan berkontribusi untuk negeri. Kampus progresif menuju puncak ilmu pengetahuan. Salam progresif! Kerinci, sekepal tanah surga yang diberkahi dengan keindahan alam, kearifan lokal, serta kekayaan budaya dan adat istiadat. Suasana kampus IAIN Kerinci yang sejuk dan nyaman menjadikannya destinasi unggulan untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Siapapun yang menginjakan kaki di kampus ini pasti akan jatuh hati. IAIN Kerinci merupakan satu-satunya kampus negeri di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dengan akses lokasi yang ideal dan strategis, kampus ini berlokasi di Jalan Kapten Muradi, Kota Sungai Penuh, dengan kampus utama terletak di Jalan Pelita 4 dan kampus 3 di Tanjung Pau Hilir, Kabupaten Kerinci, yang juga merupakan tempat berdirinya gedung-gedung Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat peradaban mahasantri. IAIN Kerinci memiliki 3 lokasi kampus dan 4 fakultas yang program studinya telah terakreditasi. Fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dengan 4 program studi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dengan 5 program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 program studi. Selain itu, IAIN Kerinci juga menawarkan program pasca sarjana dengan 3 program studi. IAIN Kerinci telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Berdiri resmi pada 30 Juni 1997 sebagai STAIN Kerinci di bawah kepemimpinan Dr. Musaid Ridwan. Kampus ini kemudian bertransformasi menjadi IAIN Kerinci pada 2 Agustus 2016. Kini, IAIN Kerinci dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji As'ari MAG dengan masa jabatan 2021 hingga 2025. Dari tahun ke tahun, IAIN Kerinci terus berbenah, meningkatkan kualitas dan mutu kampus ke arah yang lebih maju. Di tengah bentang alam luas Kerinci yang mempesona, berdiri sebuah kampus tempat para generasi bangsa menempa diri. Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di Kota Sungai Penuh. Satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di wilayah Kerinci, Sungai Penuh. Kampus ini dikelilingi oleh bentang alam yang luas nan menawan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan asri. Dengan akses strategis dari berbagai penjuru, IAIN Kerinci menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pendidikan tinggi berkualitas.
YIN Kerinci memiliki 3 lokasi kampus strategis. Kampus utama terletak di Jalan Kapten Muradi, Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kampus 1 terletak di Jalan Kapten Muradi, Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Kampus 3 di Jalan Depati Parbo, Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Kampus YIN Kerinci memiliki 4 fakultas yang menawarkan berbagai program studi. Fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dengan 4 program studi, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah dengan 5 program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 program studi. Selain itu, YIN Kerinci juga menawarkan program pasca sarjana dengan 3 program studi. Sejak berdirinya pada 30 Juni 1997 sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Kerinci di bawah kepemimpinan Dr. Nuh Said Ridwan, kampus ini terus berkembang dan bertransformasi hingga menjadi YIN Kerinci pada 2 Agustus 2016. Saat ini, YIN Kerinci dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji As'ari MAG dari tahun 2021 hingga 2025 dengan visi unggul dalam pengkajian dan pengembangan keislaman, sains, budaya, seni dan karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji As'ari Husin MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Alhamdulillah, YIN Kerinci dalam 3 tahun terakhir sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan, baik dari segi peningkatan SDM, sumber daya manusianya, dari segi pembangunan fisik, sarana prasarana, maupun dari segi manajemen dan tata kelola, termasuk peningkatan kedisiplinan dan kinerja para dosen dan para tenaga kependidikan di kampus tercinta ini. Mudah-mudahan ke depan kampus ini akan terus berkembang menjadi kampus yang maju dan modern. Dan alhamdulillah juga pada saat ini kampus ini sudah memiliki peringkat akreditasi baik sekali. Dan kita akan terus mendorong supaya kampus ini menjadi kampus yang unggul, ya, peringkat akreditasinya unggul. Saat ini kita sedang mendorong beberapa program studi yang potensial untuk mendapatkan akreditasi unggul. Dalam perjalanan transformasinya, YIN Kerinci telah menorehkan berbagai prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya, kerjasama dengan Islamic University of Maldives, Asia Islamic Universities Association, Zarqa University Jordan, Creek University Bangkok Thailand, dan banyak lagi kerjasama internasional lainnya. Prestasi-prestasi ini menunjukkan komitmen kampus dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing global. Di samping prestasi akademik, YIN Kerinci juga didukung dengan sarana dan juga prasarana yang memadai. Salah satunya gedung perpustakaan digital. Dengan fasilitas modern berbasis digital, gedung ini dilengkapi dengan
laboratorium komputer, meeting room, mini teater, ruang podcast, serta studio foto dan layanan publik lainnya. Didukung oleh tenaga pendidik yang sebagian besar masih muda dan energik. Saat ini sudah ada 4 guru besar di IAIN Kerinci. Selain fasilitas akademik, IAIN Kerinci juga memiliki beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan unit kegiatan khusus atau UKK yang membantu mahasiswa mengembangkan bakat dan keterampilan. IAIN Kerinci terus berupaya menjadi pusat pendidikan tinggi yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. IAIN Kerinci, kampus progresif menuju puncak ilmu pengetahuan. Di tengah bentang alam luas Kerinci yang mempesona, berdiri sebuah kampus tempat para generasi bangsa menempa diri. Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di kota Sungai Penuh. Satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di wilayah Kerinci, Sungai Penuh. Kampus ini dikelilingi oleh bentang alam yang luas nan menawan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan asri. Dengan akses strategis dari berbagai penjuru, IAIN Kerinci menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pendidikan tinggi berkualitas. IAIN Kerinci memiliki 3 lokasi kampus strategis. Kampus utama terletak di Jalan Kapten Muradi, Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kampus 1 terletak di Jalan Kapten Muradi, Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Kampus 3 di Jalan Depati Parbo, Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Kampus IAIN Kerinci memiliki 4 fakultas yang menawarkan berbagai program studi. Fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dengan 4 program studi, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah dengan 5 program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 program studi. Selain itu, IAIN Kerinci juga menawarkan program pasca sarjana dengan 3 program studi. Sejak berdirinya pada 30 Juni 1997 sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Kerinci di bawah kepemimpinan Dr. Nuh Said Ridwan, kampus ini terus berkembang dan bertransformasi hingga menjadi IAIN Kerinci pada 2 Agustus 2016. Saat ini, IAIN Kerinci dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji As'ari MAG dari tahun 2021 hingga 2025 dengan visi unggul dalam pengkajian dan pengembangan keislaman, sains, budaya, seni dan karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji As'ari Husin MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Alhamdulillah, IAIN Kerinci dalam 3 tahun terakhir sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan, baik dari segi peningkatan SDM, sumber daya manusianya, dari segi pembangunan fisik,
sarana prasarana maupun dari segi manajemen dan tata kelola, termasuk peningkatan kedisiplinan dan kinerja para dosen dan para tenaga kependidikan di kampus tercinta ini. Mudah-mudahan ke depan kampus ini akan terus berkembang menjadi kampus yang maju dan modern. Dan alhamdulillah juga pada saat ini kampus ini sudah memiliki peringkat akreditasi baik sekali, dan kita akan terus mendorong supaya kampus ini menjadi kampus yang unggul, ya, peringkat akreditasinya unggul. Saat ini kita sedang mendorong beberapa program studi yang potensial untuk mendapatkan akreditasi unggul. Dalam perjalanan transformasinya, YIN Kerinci telah menorehkan berbagai prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya, kerjasama dengan Islamic University of Maldives, Asia Islamic Universities Association, Zarqa University Jordan, Creek University Bangkok Thailand, dan banyak lagi kerjasama internasional lainnya. Prestasi-prestasi ini menunjukkan komitmen kampus dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing global. Di samping prestasi akademik, YIN Kerinci juga didukung dengan sarana dan juga prasarana yang memadai. Salah satunya gedung perpustakaan digital. Dengan fasilitas modern berbasis digital, gedung ini dilengkapi dengan laboratorium komputer, meeting room, mini teater, ruang podcast, serta studio foto dan layanan publik lainnya. Didukung oleh tenaga pendidik yang sebagian besar masih muda dan energik. Saat ini sudah ada 4 guru besar di YIN Kerinci. Selain fasilitas akademik, YIN Kerinci juga memiliki beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan unit kegiatan khusus atau UKK yang membantu mahasiswa mengembangkan bakat dan keterampilan. YIN Kerinci terus berupaya menjadi pusat pendidikan tinggi yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. YIN Kerinci, kampus progresif menuju puncak ilmu pengetahuan. Di tengah bentang alam luas Kerinci yang mempesona, berdiri sebuah kampus tempat para generasi bangsa menempa diri. Institut Agama Islam Negeri YIN Kerinci terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di kota Sungai Penuh. Satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di wilayah Kerinci, Sungai Penuh. Kampus ini dikelilingi oleh bentang alam yang luas nan menawan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan asri. Dengan akses strategis dari berbagai penjuru, YIN Kerinci menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pendidikan tinggi berkualitas. YIN Kerinci memiliki 3 lokasi kampus strategis. Kampus utama terletak di Jalan Kapten Muradi, Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kampus 1 terletak di Jalan Kapten Muradi, Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Kampus 3 di Jalan Depati Parbo, Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci.
Kampus YIN Kerinci memiliki 4 fakultas yang menawarkan berbagai program studi. Fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dengan 4 program studi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan 5 program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 program studi. Selain itu, YIN Kerinci juga menawarkan program pasca sarjana dengan 3 program studi. Sejak berdirinya pada 30 Juni 1997 sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Kerinci di bawah kepemimpinan Dr. Nuh Said Ridwan, kampus ini terus berkembang dan bertransformasi hingga menjadi YIN Kerinci pada 2 Agustus 2016. Saat ini, YIN Kerinci dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji As'ari MAG dari tahun 2021 hingga 2025 dengan visi unggul dalam pengkajian dan pengembangan keislaman, sains, budaya, seni dan karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji As'ari Husin MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Alhamdulillah, YIN Kerinci dalam 3 tahun terakhir sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan, baik dari segi peningkatan SDM, sumber daya manusianya, dari segi pembangunan fisik, sarana prasarana, maupun dari segi manajemen dan tata kelola, termasuk peningkatan kedisiplinan dan kinerja para dosen dan para tenaga kependidikan di kampus tercinta ini. Mudah-mudahan ke depan kampus ini akan terus berkembang menjadi kampus yang maju dan modern. Dan alhamdulillah juga pada saat ini kampus ini sudah memiliki peringkat akreditasi baik sekali. Dan kita akan terus mendorong supaya kampus ini menjadi kampus yang unggul, ya, peringkat akreditasinya unggul. Saat ini kita sedang mendorong beberapa program studi yang potensial untuk mendapatkan akreditasi unggul. Dalam perjalanan transformasinya, YIN Kerinci telah menorehkan berbagai prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya, kerjasama dengan Islamic University of Maldives, Asia Islamic Universities Association, Zarqa University Jordan, Creek University Bangkok Thailand, dan banyak lagi kerjasama internasional lainnya. Prestasi-prestasi ini menunjukkan komitmen kampus dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing global. Di samping prestasi akademik, YIN Kerinci juga didukung dengan sarana dan juga prasarana yang memadai. Salah satunya gedung perpustakaan digital. Dengan fasilitas modern berbasis digital, gedung ini dilengkapi dengan laboratorium komputer, meeting room, mini teater, ruang podcast, serta studio foto dan layanan publik lainnya. Didukung oleh tenaga pendidik yang sebagian besar masih muda dan energik. Saat ini sudah ada 4 guru besar di YIN Kerinci. Selain fasilitas akademik, YIN Kerinci juga memiliki beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan unit kegiatan khusus atau UKK yang membantu mahasiswa mengembangkan bakat dan keterampilan.
YIN Kerinci terus berupaya menjadi pusat pendidikan tinggi yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. YIN Kerinci, kampus progresif menuju puncak ilmu pengetahuan. Di tengah bentang alam luas Kerinci yang mempesona, berdiri sebuah kampus tempat para generasi bangsa menempa diri. Institut Agama Islam Negeri YIN Kerinci terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di kota Sungai Penuh. Satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di wilayah Kerinci, Sungai Penuh.
Kampus ini dikelilingi oleh bentang alam yang luas nan menawan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan asri. Dengan akses strategis dari berbagai penjuru, YIN Kerinci menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pendidikan tinggi berkualitas. YIN Kerinci memiliki 3 lokasi kampus strategis. Kampus utama terletak di Jalan Kapten Muradi, Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kampus 1 terletak di Jalan Kapten Muradi, Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Kampus 3 di Jalan Depati Parbo, Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Kampus YIN Kerinci memiliki 4 fakultas yang menawarkan berbagai program studi. Fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dengan 4 program studi, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah dengan 5 program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 program studi. Selain itu, YIN Kerinci juga menawarkan program Pasca Sarjana dengan 3 program studi. Sejak berdirinya pada 30 Juni 1997 sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Kerinci di bawah kepemimpinan Dr. Muh Said Ridwan, kampus ini terus berkembang dan bertransformasi hingga menjadi YIN Kerinci pada 2 Agustus 2016. Saat ini, YIN Kerinci dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji As'ari MAG dari tahun 2021 hingga 2025 dengan visi unggul dalam pengkajian dan pengembangan keislaman, sains, budaya, seni dan karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji As'ari Husin MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Alhamdulillah, YIN Kerinci dalam 3 tahun terakhir sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan, baik dari segi peningkatan SDM, sumber daya manusianya, dari segi pembangunan fisik, sarana prasarana, maupun dari segi manajemen dan tata kelola, termasuk peningkatan kedisiplinan dan kinerja para dosen dan para tenaga kependidikan di kampus tercinta ini. Mudah-mudahan ke depan kampus ini akan terus berkembang menjadi kampus yang maju dan modern. Dan alhamdulillah juga pada saat ini kampus ini sudah memiliki peringkat akreditasi baik sekali, dan kita akan terus mendorong supaya kampus ini menjadi kampus yang unggul, ya, peringkat akreditasinya unggul. Saat ini kita sedang mendorong beberapa program studi yang potensial untuk mendapatkan akreditasi unggul. Dalam perjalanan transformasinya, YIN Kerinci telah menorehkan berbagai prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya, kerjasama dengan Islamic University of Maldives, Asia Islamic Universities Association, Zarqa University Jordan, Creek University Bangkok Thailand, dan banyak lagi kerjasama internasional lainnya. Prestasi-prestasi ini
menunjukkan komitmen kampus dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing global. Di samping prestasi akademik, YIN Kerinci juga didukung dengan sarana dan juga prasarana yang memadai. Salah satunya gedung perpustakaan digital. Dengan fasilitas modern berbasis digital, gedung ini dilengkapi dengan laboratorium komputer, meeting room, mini teater, ruang podcast, serta studio foto dan layanan publik lainnya. Didukung oleh tenaga pendidik yang sebagian besar masih muda dan energik. Saat ini sudah ada 4 guru besar di YIN Kerinci. Selain fasilitas akademik, YIN Kerinci juga memiliki beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan unit kegiatan khusus atau UKK yang membantu mahasiswa mengembangkan bakat dan keterampilan. YIN Kerinci terus berupaya menjadi pusat pendidikan tinggi yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. YIN Kerinci, kampus progresif menuju puncak ilmu pengetahuan.
Di tengah bentang alam luas Kerinci yang mempesona, berdiri sebuah kampus tempat para generasi bangsa menempa diri. Institut Agama Islam Negeri YIN Kerinci terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di kota Sungai Penuh. Satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di wilayah Kerinci, Sungai Penuh. Kampus ini dikelilingi oleh bentang alam yang luas nan menawan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan asri. Dengan akses strategis dari berbagai penjuru, YIN Kerinci menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pendidikan tinggi berkualitas. YIN Kerinci memiliki 3 lokasi kampus strategis. Kampus utama terletak di Jalan Kapten Muradi, Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kampus 1 terletak di Jalan Kapten Muradi, Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Kampus 3 di Jalan Depati Parbo, Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Kampus YIN Kerinci memiliki 4 fakultas yang menawarkan berbagai program studi. Fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dengan 4 program studi, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah dengan 5 program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 program studi. Selain itu, YIN Kerinci juga menawarkan program Pasca Sarjana dengan 3 program studi. Sejak berdirinya pada 30 Juni 1997 sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Kerinci di bawah kepemimpinan Dr. Nuh Said Ridwan, kampus ini terus berkembang dan bertransformasi hingga menjadi YIN Kerinci pada 2 Agustus 2016. Saat ini, YIN Kerinci dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji As'ari MAG dari tahun 2021 hingga 2025 dengan visi unggul dalam pengkajian dan pengembangan keislaman, sains, budaya, seni dan karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji As'ari Husin MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Alhamdulillah, YIN Kerinci dalam 3 tahun terakhir sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan, baik dari segi peningkatan SDM, sumber daya manusianya, dari segi pembangunan fisik, sarana prasarana, maupun dari segi manajemen dan tata kelola, termasuk peningkatan kedisiplinan dan kinerja para dosen dan para tenaga kependidikan di kampus tercinta ini. Mudah-mudahan ke depan kampus ini akan terus berkembang menjadi kampus yang maju dan modern. Dan alhamdulillah juga pada saat ini kampus ini sudah memiliki peringkat akreditasi baik sekali, dan kita akan terus mendorong supaya kampus ini menjadi kampus yang unggul, ya, peringkat akreditasinya unggul. Saat ini kita sedang mendorong beberapa program studi yang potensial untuk mendapatkan akreditasi unggul. Dalam perjalanan transformasinya, YIN Kerinci telah menorehkan berbagai prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya, kerjasama dengan Islamic University of Maldives, Asia Islamic Universities Association,
Zarqa University Jordan, Creek University Bangkok Thailand, dan banyak lagi kerjasama internasional lainnya. Baik, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi. Kita bisa mulai kah? Silakan Ibu Bapak masuk kembali ke Zoom. Pak Agus. Assalamualaikum, Prof. Ya Pak, Waalaikumsalam. Kembali, Pak Prof. Agus di dalam panel sudah bergabung juga. Selamat bergabung, Prof. Oh, ya. Baik, untuk sesi siang ini kami sudah menyiapkan berkoordinasi dengan para stakeholder, Bu Prof. Jadi sudah hadir, ini ada dari kami sapa dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Kerinci, yang terhormat Ibu Dharma, kemudian ada dari Perpustakaan Kota Sungai Penuh ya, Ibu Elis Pastura, dan ada juga dari Dinas Pariwisata Kota Sungai Penuh, Ibu Agustin. Jadi mungkin kita bisa melanjutkan pada sesi wawancara dengan stakeholder. Kepada Ibu Prof, kami silakan. Ya baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah ya kita udah sampai sesi wawancara. Untuk yang sesi pagi dengan manajemen Pak Agus Rusmana juga sudah melaporkan sudah selesai konfirmasinya. Siap, Prof. Saya dengan Prodi Perpustakaan pun juga sudah selesai, tapi tinggal tunggu bukti-buktinya dan juga revisinya. Jadi pokoknya seharian ini kami tunggu ya biar sampai malam juga ditunggu. Nah, untuk Ya, siap, sesi Prof. yang Siap. ini nanti Bapak dan Ibu bisa keluar dulu ya. Jadi kami tinggal dengan Iya. 3 orang stakeholder Siap, Prof. supaya tidak terganggu Baik, gitu Prof. Pak maksudnya. Baik, Prof. Di mute aja juga Oke, nggak siap, apa-apa. Prof. Asal Baik, Prof. Baik, Prof. Ya, ya. baik, Prof. Terima kasih Pak Laswadi. Kita bisa Prof, mulai Pak. saya izin dulu. Ya, silakan. Iya, ya baik. Bapak, tadi siapa ya yang bertugas untuk screenshot? Mudah-mudahan sudah ya, sudah saya ingatkan di WA Group. Iya, Prof. Sudah Bu, sudah dikirim di WA grup. Mohon izin. Oh baik ya, Pak Fuad ya. Ya. Pak David. Oke, baik kita tunggu Pak Agus dulu. Pak Agus Rusmana. Saya ini ya sambil menunggu saya apa namanya absen dulu. Tadi Ibu Darmawati dari Perpustakaan Bapusibda ya Bu ya? Ya, iya Bu. Oh, oke. Kalau Ibu Elis, Iya, dari Perpustakaan Kota Sungai Penuh. Perpustakaan Kota apa? Kota Sungai Penuh, Bu. Sungai Penuh ya. Sungai Penuh. Kalau Bu Agustin tadi ada Dinas Pariwisata ya? Baik Bu. Assalamualaikum. Baik. Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-Ibu, selamat datang di akreditasi ini. Kami hanya ingin mengkonfirmasi dan klarifikasi data saja, apakah benar gitu potretnya sesuai dengan yang ada di borang. Jadi apa namanya?
kita santai saja. Baik, Iya. Pak Agus, gimana nih? Baik, saya mulai saja dulu ya. Em, untuk semuanya, apakah ibu-ibu ini pernah menerima mahasiswa dari eh, IPII ini untuk magang atau untuk cari data dan sebagainya? Mungkin mulai dari Ibu Darmawati. Siap, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Bu Laksmi, memang kita sudah kerjasama dengan IAIN Kerinci 2023. Jadi kami pernah menerima mahasiswa untuk diskusi, untuk magang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kerinci. Mulai tahun 2023, Bu. Oke, diskusi dengan mahasiswa maksudnya gimana, Bu? Mahasiswa itu diskusi dengan kami tentang program-program apa saja sih? Apakah ada program yang bisa dilakukan, dikerjakan bersama-sama gitu dengan IAIN Kerinci begitu, Bu. Berarti sama dosennya juga ya? Dosen dan mahasiswa gitu. Dosennya, kalau dosennya kadang berkunjung, Bu. Tapi yang lebih sering itu mahasiswa. Juga Oh, mereka baik. kadang minta informasi tentang budaya, terkhususnya tentang pernaskahan gitu, Bu. Jadi kami sering diskusi-diskusi ringan, karena kan pernaskahan ini eh, barang lama, tapi hal yang baru di dunia Mhm. pendidikan atau di dunia perpustakaan gitu, Bu. Oke. Demikian, Bu. Oh, oke. Kalau dibandingkan dengan mahasiswa lain, apakah itu prodi ilmu perpustakaan terutama ya, perpustakaan atau kearsipan atau prodi lain, itu bagaimana, Bu, tingkat kinerjanya? Kami kalau di Kerinci itu, Bu, yang memiliki prodi perpustakaan hanya IAIN Kerinci, Bu. Oke. Namun kalau mahasiswa yang lain di prodi yang lain juga intens berdiskusi dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten, Bu. Ya, tapi mahasiswa lain pun juga pernah bekerja sama dengan Ibu ya, meskipun di di perpustakaan atau di mana gitu. Ada, Bu. Eh, kelihatan tidak perbandingannya? Kalau I- perbandingannya, kalau dari IAIN Kerinci yang berdiskusi ke perpustakaan kabupaten dibandingkan prodi yang lain memang lebih banyak, lebih intens prodi perpustakaan karena prodi perpustakaan sendiri di IAIN Kerinci juga baru kan, Bu. Jadi mungkin Oh, mereka banyak hal yang kurang atau belum jelas tentang perpustakaan secara langsung atau kerjanya secara langsung. Jadi mereka lebih intens bertanya dan berdiskusi dengan kami begitu, Bu. oke. Ibu sudah di bagian apa dan sudah lama Bu di perpustakaan? Saya Kabid Perpustakaan, Bu. Kabid Oh, Perpustakaan. Jadi Dinas Perpustakaan kami ini baru dibentuk sebagai dinas tahun 2022. oh, baru. Sebelum-sebelumnya kami ini bagian daripada sekretariat daerah. Oh, baik. Oh, terus dipisah gitu ya, perpustakaan sendiri Ya, gitu ya. ya, Hmm, ya, ya. Terima kasih Ibu. Saya beralih ke Ibu siap. Elis ya. Ibu Elis dulu. Iya, Bu. Sama pertanyaannya Ibu. Iya, kalau karena kita kemarin kan ada kerjasama antara perpustakaan kota dengan jurusan ilmu perpustakaan dan informasi. Jadi kalau ketika mahasiswa berkunjung ke perpustakaan kita menyediakan fasilitas baik itu bacaan dan juga kita menyediakan memfasilitasi mereka dalam kegiatan praktek lapangan gitu, Bu. Ya ada banyak, terus misalkan ada kegiatan dari Dinas Perpustakaan itu sendiri, kita juga mengikut sertakan mahasiswa. Misalkan kemarin ada bedah buku, terus ada besok ada konten penulisan budaya lokal, kita juga mengikut sertakan mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan di semua kegiatan kita gitu. Oke. Eh, ketika bekerja sama dengan mereka, apa Bu?
ini melihat kinerja mereka seperti apa? Ya, karena jurusan ini baru kan, Bu. Jadi kalau untuk kerjasamanya, karena kita kemarin ada pengolahan buku juga, kita saling terbantu gitu, Bu, dalam proses pengolahan buku. Karena saya lihat mereka juga sudah bisa mengolah buku, sambil kami ajarkan gitu, Bu, cara mengolah buku, terus juga cara penggunaan aplikasi, dan sangat terbantu gitu, Bu. Karena ada banyak buku yang akan diolah gitu. Berapa biasanya kalau ada yang membantu gitu? Berapa mahasiswa? Itu bisa kadang ada dosen bawa mahasiswa ke perpustakaan kota, kadang bisa sekelas, dan juga ya, yang ada itu sekelas Ibu. Kelasnya pindah ke situ ya, sekalian praktek gitu ya, Bu ya? Iya, sekalian praktek. Oke. Ya, kami sangat terbantu lah, Bu, gitu. Ya. Baik, Ibu. Ibu di perpustakaan kota itu bagian apa, Ibu? Kebetulan saya staff, tapi staff di sana kadang saya yang ditunjuk sebagai misalkan ada mahasiswa datang mau bertanya, nah saya yang ditunjuk untuk bawa mereka tur ke perpustakaan dan lain sebagainya. Oh, baik. Pak Agus, izin satu lagi ya, tanggung nih pertanyaannya. Monggo. Ya. Bu Agustin bagaimana, Bu, dengan mahasiswa? Oh iya Bu, sebelumnya saya ulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Ibu Laksmi, Bapak Agus, juga Ibu Dermawati, dan juga Bu Elis. Terima kasih Ibu mengundang kami untuk ikut Zoom. Mohon maaf Ibu, memang sebelum pun adanya jurusan arsip dimulai, kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata sering berkomunikasi secara pribadi dengan Puat agar dibukalah jurusan kearsipan karena sangat penting sekali kontribusi tentang budaya terhadap ilmu kearsipan itu tersebut. Salah satunya bisa membantu kami di bidang kebudayaan, membentuk identitas dan narasi kebudayaan ke depannya, Bu. Jadi alhamdulillah kami senang sekali begitu kami diminta sebagai stakeholder. Alhamdulillah kami semangat dan antusias, Bu. Bahkan jam 7.30 tadi kami sudah siap dan on time. Ternyata kami kiranya stakeholdernya jam 13. Ya, nggak apa-apa. Karena begini, Bu, sumber ataupun bukti sejarah beserta evaluasi budayanya ada di ilmu kearsipan nantinya. Itu pertama, Bu. Yang kedua, terkait dengan mahasiswa, setelah mahasiswa datang ke arsipan, mereka ingin membuktikan di tempat kami, Bu, gitu. Kadang-kadang kami laksanakan pendataan PPKD, OPK 11 OPK, kami mau kemanakan gitu. Kalau tidak kami simpan ke arsipan. Nah, kemudian dengan dosennya, bahkan kami juga sering minta bantu dengan dosennya supaya bantu kami ini di bidang khususnya budaya Kota Sungai Penuh. Karena budaya Kota Sungai Penuh kami punya perda, perwako terkait dengan cagar budaya, Bu. Dikarenakan kita termasuk kota pusaka. Nah, sekarang ini hampir tidak dilaksanakan lagi, hampir boleh dikatakan punah lah Bu kota pusakanya. Itu tadi yang dikatakan kota pusaka 2014 dulu, arsip-arsipnya entah kemana Bu, karena saya juga jabatan sebagai pamong budaya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu di tahun 2000, awal 2000. Nah, itu dengan adanya ini nanti bisa kita bekerja sama baik di jurusan ataupun mahasiswa maupun dosen maupun di kearsipan sendiri. Seperti itu, Bu. Itu arsip punah itu karena nggak pernah diurus ya, Bu ya? Iya, Bu. Hilang itu. Iya, Oh, dan saya lagi pula kami di kantor ini, Bu, nggak ada skill-nya terhadap itu, Bu. Bahkan maaf ini Bu, rahasianya boleh Ibu Elis mengetahui ilmu sarjana ilmu perpustakaan dikit sekali di perpustakaan itu Bu.
Bahkan mereka diberikan pengembangan SDM itu lebih tingkat lagi, anggarannya terbatas gitu. Jadi salah satu pendukung supaya lancar kearsipan di pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci itu ya tidak lain adalah bantuan mahasiswa, lulusan mahasiswa jurusan kearsipan nanti, Bu. Kami tunggu, Bu. Semoga Seperti itu, cepat Bu lulus ya. Elis. Ya, itu keluhannya, Ibu. Memang kami mengusulkan seperti itu kemarin, Bu. Tapi alhamdulillah oleh dekannya menyampaikan ke kami kan, Bu, Oke. kami buka ini arsiparis. Oh, alhamdulillah saya kira sudah operasional. Iya. Sudah operasional lebih ini lagi. Kami nyangka tahun ini dapat mahasiswa arsiparis supaya praktek kerja lapangan di kantor kan. Mm-mm. Yang ada Baik, Ibu. sekarang ini praktek kerja lapangannya jurusan peradaban Islam. Ada 6 orang. Itu Oke. alhamdulillah, Bu. Mereka mendata 11 OPK. Itu sudah sampai ke adat istiadat di seluruh kecamatan Kota Sungai Penuh khususnya. Baik. Terima Ya. kasih, Ibu. Saya Ya. silakan Agus. Baik. Kepada siapa nih saya tanya? Ibu, siapa tadi yang pertama yang sepertinya saya coba melanjutkan pada siapapun ya. Masuk nggak suara saya? Masuk. Masuk, Pak, masuk. Ya, masuk ya. Ini Bu, kalau lihat dari apa namanya popularitas lah ya. Ya. Kalau prodi tadi Ibu menyatakan di sananya udah dibuka. Tapi kalau masyarakat sendiri sebetulnya udah mengetahui belum tentang keberadaan prodi ini? Tentang prodi, bahwa ada prodi perpustakaan dan informasi di Kerinci. Bu Dermawati duluan. Siap. Ya. Siap, Pak. Salam kenal Pak Agus. Ya. Saya Dermawati, Kabid Perpustakaan dari Dinas Perpustakaan Karsipan Kabupaten Kerinci. Nah, tentang prodi perpustakaan dan perpustakaan dan informasi Islam ini sudah mulai digaungkan Pak ke masyarakat. Waktu dulu diskusi pembentukan prodi ini saya juga ada serta. Jadi kami bukan hanya pihak IAIN Kerinci saja yang sosialisasikan dengan adanya prodi ini, kami juga dari Kabupaten Kerinci, khususnya Dinas Perpustakaan, juga sudah menyampaikan adanya prodi ini ke masyarakat, Pak. Karena urgensinya itu sangat besar menurut kami, Pak. Karena memang seperti yang disampaikan Bu Agustin tadi, bukan hanya di Sungai Penuh saja yang terjadi kelangkaan jurusan perpustakaan, tapi di kabupaten juga. Malah lebih ngerinya kemarin waktu pembentukan Dinas Perpustakaan Karsipan di Kabupaten Kerinci tahun 2022 itu kami tidak punya jurusan perpustakaan, Pak, di dinas. Adapun D3. Nah, akhirnya terjadi penyetaraan jabatan. Penyetaraan jabatan ini sangat tidak mencukupi gitu, Pak. Sangat jauh dari harapan. Karena penyetaraan ini ada yang jurusannya kesehatan, ada yang jurusan teknik. Syukur-syukur mereka mau gitu, Pak. Gimana kalau seandainya mereka tidak mau dan tidak ingin mengembangkan perpustakaan itu gitu. Tapi itulah hal yang terjadi di Kabupaten Kerinci, sehingga kami ya dengan adanya juga kerjasama dengan IAIN kemarin, kami juga mempromosikan jurusan perpustakaan tersebut. Nah, harapan kami juga, Pak, kalau dengan terakreditasi baiknya ini prodi perpustakaan ini semakin meyakinkan masyarakat Kerinci bahwa orang Kerinci tidak perlu kuliah jauh-jauh, Pak, keluar kota untuk mengambil jurusan perpustakaan. Cukup di IAIN gitu. Jadi dengan adanya merek yang terakreditasi tadi, harapan kami mungkin masyarakat akan banyak datang, lebih banyak lagi
untuk kuliah jurusan perpustakaan. Dan kalau menurut hasil dengar-dengar saya, Pak, secara uh, awam, saya yang awam ini bukan peneliti begitu, di kalangan muda itu jurusan perpustakaan dan arsip itu lagi tren sekarang, Pak. Mungkin itu saja, Pak, dulu dari saya. Terima Baik, terima kasih, Pak. kasih. Ya. Selanjutnya Ibu siapa yang barusan? Ibu Elis. Ibu Elis, ya. Maaf, di sini tulisannya hilang. Iya Gimana, Pak, Bu? terima Sama, kasih. ya. Saya dari Perpustakaan Kota Sungai Penuh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh. Ya, Nah, kalau ya. iya Sama Pak, pertanyaannya seperti tadi. iya. Jadi kalau untuk masyarakat yang kenal jurusan ilmu perpus, karena ada kerjasama tadi, kami juga ikut mempromosikan jurusan ilmu perpustakaan dan informasi. Kebetulan saya juga dari jurusan yang sama, jurusan ilmu perpustakaan dan informasi. Jadi saya juga gencar mempromosikan tentang jurusan ilmu perpustakaan dan informasi. Selain di IG, di IG Dinas Perpustakaan, kami juga ikut mempromosikan gitu. Ibu dari jurusan perpustakaan. Iya. Waktu itu kan belum ada di Kerinci atau baru? Ya, saya di luar soalnya. Di UIN Jambi. Oh, Ibu lulusan prodi perpustakaan tapi bukan dari sini ya? Bukan dari dari UIN Kerinci Jambi. ya? Oke. Nah, kalau misalnya itu diminta menunjukkan apa sih bagusnya kuliah di Kerinci, di IAIN Kerinci, apa yang mau Ibu tonjolkan? Disebut kehebatannya gitu. Kalau ada orang tanya, apa sih hebatnya kuliah di Kerinci? Gitu. Apa yang kata Ibu akan diceritakan? Ya, tentunya kalau hebatnya di Kerinci itu ya nggak usah jauh-jauh ya, karena di sini kita udah, saya lihat di perpustakaan IAIN Kerinci udah juga punya perpustakaan digital yang bagus gitu, tidak kalah saing dengan perpustakaan yang ada di luar daerah Kerinci gitu. Terus juga saya lihat karena tadi ada praktek ke perpustakaan kota, saya juga melihat mereka sudah bisa mengolah buku dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi dari sisi mahasiswanya aja, Ibu sudah berani menjamin bahwa ini bagus gitu ya? Iya, udah bagus. Walaupun belum ketahuan lulusannya kan? Iya, tapi saya kira, saya kira udah bagus sih. Oke. Kalau misalnya prodi perpustakaan ini misalnya berkampanye, jualan program ke SMA, kira-kira antusiasmenya tinggi nggak? Saya rasa tinggi ya Pak, tapi ya itu dari jurusan perpus ini harus gencar, harus terus mempromosikan perpustakaan, baik itu melalui media sosial kan, kita sekarang kan kalau media sosial kan udah menyeluruh ya, udah semuanya dapat mengakses, maupun harus ke sekolah-sekolah sih Pak. Saya rasa sudah ini, karena yang ngelihat perpustakaannya aja udah bagus kan. Oke. Ibu yang terakhir. Iya Pak. Ya, kalau kan untuk mengurusin, diminta bantuan oleh prodi perpustakaan mengembangkan kurikulum. Kira-kira kurikulum bagian mana yang akan dikembangkan? Atau adakah mata kuliah yang kata Ibu, oh ini bagus nih kalau diadakan di itu, atau gimana menurut Ibu? Baik Pak. Kalau kemarin kami lebih konsentrasinya kurikulum yang relevan untuk program studi arsip itu Pak, ya mengintegrasi aspek kebudayaannya itu Pak. Kemudian dalam kurikulum itu juga nantinya mohon bisa juga untuk melatih arsiparis itu untuk berkompetensi mengelola arsip berbagai kriteria budaya gitu Pak, khususnya budaya Kerinci.
Nah, saya lebih mau mendekankan seperti itu karena dengan adanya pengembangan kurikulum tentang arsiparis yang memiliki kompetensi dalam mengelola arsip bernilai budaya, jadi bisa teratur nanti Pak. Jadi semua desa, kecamatan, kabupaten, kota butuh itu Pak. Ah, oke. Posisi terutama alumni perpustakaan ini, teman kita yang dari Kota Sungai Penuh Lilis, beliau itu meskipun beliau sarjana perpustakaan, beliau juga butuh apa namanya itu penyusunan rekaman sejarah yang lebih adil dan inklusif gitu. Nah, seperti itu Pak. Karena kemarin pas penetapan cagar budaya, kemudian pengembangan fasilitas cagar budaya, itu pembuktiannya paling susah gitu. Nah, kalau ada penyusunan rekaman sejarah yang lebih adil dan inklusif, nah itu Pak, saya lebih cenderungnya ke situ. Tapi sudah disampaikan, begitu Pak. Baik, oke. Jadi Ya, kalau di Bandung di UI itu namanya dokumentasi budaya. ya dokumentasi budaya. Jadi, terima Karena kasih Bu. terkait dengan masyarakat pun Pak, mungkin Ya, saya lebih aktif di grup-grup orang adat, grup Kerinci, orang-orang adat Kerinci, kemudian grup peduli adat sakti alam Kerinci itu ada grupnya Pak, lebih dari 1000. Itu pada umumnya banyak menceritakan itu, kami tanyakan, ini sumbernya mana, datanya mana, sudah didaftarkan belum, sudah ada di perpustakaan belum, bingung. Dan saya pun juga pernah minjam buku di perpustakaan Kabupaten Kerinci, Pak, terkait dengan sejarah-sejarah kebudayaan. Nah, itu perlu direkam secara eksklusifnya, ya, Pak. Dia tidak bingung nantinya seperti itu. ya. Karena Ya, itu cocok. Karena tadi Pak Rektor menyebutkan, Pak Dekan, oh Kerinci itu kaya akan budaya, tapi iya, budayanya benar. kalau tidak terurus hilang gitu ya. Hilang. Ya, Bahasa saja hampir 400, beda-beda, Pak. di situ aja, di Kerinci Orang aja. bahasa Indonesia, kita bahasanya 400 lebih, Pak. Orang bilang bahasa angka 1 aja beda-beda. Kampung saya aja cakek 1, Pak. Ada sebuah 1, Pak. Nah, itu kayaknya bahasa. Perlu diarsipkan itu, Pak. Oh, belum hilang ya nanti ya. Ya, mumpung belum hilang begitu untuk generasi penerus. Ya. Terima kasih Bu. Ya, Ya, Pak, tambahan Pak, Ya. tambahan sebentar. Saya Ya. berharap juga dengan adanya jurusan ilmu perpustakaan ini bisa membantu juga pekerjaan di dinas perpustakaan. Contohnya itu kami besok kan ada kegiatan pendataan naskah kuno yang ada di Kerinci. Saya rasa banyak ya naskah kuno yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Nah, dengan adanya jurusan ilmu perpus ini, mungkin dari dosen ngasih tugas ke mahasiswa melakukan penelitian, itu kan bisa membantu kami juga dalam pendataan naskah kuno gitu Pak. Nah, gitu. Ya. Kalau itu disebutnya namanya preservasi ya. Iya, preservasi. Pemulihaan naskah kuno biar nggak hilang atau terjaga supaya tidak terhapus, tidak rusak ya. Saya nggak tahu, saya belum di mata kuliah itu udah sampai ke situ karena mahasiswanya belum pada semesternya, sehingga belum ketahuan kan bahwa mahasiswa itu punya kemampuan itu. Baik, terima kasih Bu Laksmi, ada yang mau diteruskan? Ya, ada Pak. Baik, mohon ini Bapak yang tidak ikut stakeholder bisa ditutup kameranya Pak Samsul ya, karena bukan stakeholder ya. Oke, baik. Saya mau tanya tentang kerjasama. Ibu ini kerjasamanya pakai MOU ya Bu ya dengan Prodi. Ada MOU-nya, terus dijalankan juga PKS. Kalau dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata, iya Bu. Dengan Kabupaten Kerinci juga kalau ya dengan Bu. ini. Dengan Kabupaten Kerinci juga. Ada MOU, ada PKS. MOU ada, MOA ada Bu.
dengan SPK, surat perjanjian Oh, kerja baik. juga ada dan Iya. dilaksanakan. Iya. Iya, sama Bu. Ibu Elis ada juga. Iya, sama Bu. Ada juga surat perjanjian kerja. Baik. Nah, ketika kerjasama itu, apakah ada evaluasi tingkat kepuasan mitra misalnya? Mungkin ya, mungkin ada atau apa? Kalau untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, evaluasinya ada, Bu. Dan itu pun evaluasinya lebih ke pengembangan aja. Kalau di Baik. Arsiparis Pengembangan mungkin bisa kerjasama itu dijawab. ya. Iya. Di Kabupaten Kerinci juga ada evaluasinya, Bu, sama seperti dengan Parbud. Kami juga lebih ke evaluasi untuk peningkatan mutu dan kualitas di prodi, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Baik. Ibu Elis? Iya, kalau di kota mungkin aja ada Bu. Soal apa? Mungkin mereka ini apa namanya evaluasinya ke Kadit dan juga ke kepala dinas gitu. Oh, baik. Dalam kerjasama ini juga kan masing-masing tahu ya apa namanya kinerja prodi misalnya atau fakultas FUAD itu bisa diakses ya informasi-informasi di fakultas. Entah itu hasil Eh, kinerja, entah itu informasi yang lain. Kalau di Dinas Kebudayaan Pariwisata ada, Ibu. Itu malah secara apa namanya tuh untuk informasi sifatnya perkembangan prodi-prodi itu terus, Bu, sering Ada berdiskusi ya. dan juga ya berkembang seperti itu. Itu Kalau di tahunya dari kabupaten, akses dari link tertentu atau emang ada ini ada berkasnya gitu dikirim atau gimana? Ada berkas, ada link tertentu, ada berupa PDF juga di grup, ada grupnya, Bu. Oh, oke. Ada Ya, grupnya. Oke. ada. Ya, ya, baik. Ya, Ibu tadi Dermawati ya, Bu ya, Dermawati. siap, Bu. Kalau di kabupaten ada, Bu, penyampaian kinerja itu ada, terutama dalam bentuk matrik kegiatan di prodi, sehingga kami sering juga sama termasuk Ibu Agustin tuh kami sering ada acara juga bersama dengan prodi, terkhususnya kalau dengan Bu Agustin saya sering ketemu itu di pernaskahan, Bu. Itu biasanya ada kerjasama juga dengan Balai Konservasi atau dengan budaya. Nah, itu matrik itu biasanya disampaikan dengan kita bahwa kita eh, ada kerjasama dan dengan kegiatan yang sama begitu. Jadi perkembangan Oke. prodi itu eh, sedikit banyaknya kami bisa mengakses mereka, gitu, bisa mengetahui apa aja sih kegiatan-kegiatan mereka begitu. Hmm. Itu kerjasamanya dengan Bu Elis juga, perpustakaan kota. Ya, kalau dari perpustakaan kota karena mereka rutin praktek ke perpustakaan kota ada aja tiap bulan prakteknya dan juga untuk mengetahui perkembangan lainnya. Kalau saya biasanya melalui media sosial sih Bu. Oh, oke. Itu apa namanya informasi tentang prodi dari medsos. Iya, semua kegiatan Dari prodi yang saya lihat di medsos. oh. Ibu kenapa ini tidak kerjasama dengan Bu Darmawati, Bu Agustin? Mungkin nyambung gitu Eh, kerjasamanya. Izin Bu, sedikit mungkin koreksi sedikit, mungkin dengan Kota Sungai Penuh itu ada juga disampaikan matrik mungkin di level Kadis, Pak, Bu. Soalnya kalau kita beracara Ya, biasanya betul. menghadiri Kadis. Kalau dari Kota Sungai Penuh, ketepatan kalau Oke. dari kabupaten teknisnya saya sendiri yang ditunjuk oleh kepala dinas, begitu mungkin Bu. Oh, baik. Ya.
Jadi ada kerjasama tapi orang-orang tertentu gitu ya, Ya, sesuai benar Ya, Bu. Ya. unitnya. karena Iya, di betul, dalam Bu. grup itu Bu nggak Mungkin ada dengan Ibu pikiran Elisnya. dengan pikiran mungkin ada level pengambil keputusan, mungkin seperti itu pertimbangannya Bu. Iya, Jadi Bu. tidak ya. Baik. Kalau Ibu Agustin tadi kenapa? Kalau di dalam grup apa itu informasi-informasi MOU bersama YIN Kerinci itu Bu, yang di dalam grup itu memang kebetulan saya kan pamong budaya, Bu Elisnya ini atasannya Bu yang ada, kadisnya dan Oke. sekretarisnya. Begitu juga Oke. Ibu Dermawati ada Ibu sekretaris dan kadisnya ada di dalam. Lebih intent ke Oke. atasan sesuai yang disampaikan oleh beliau tadi. Pengambil keputusan. Iya, Iya, Ya. iya benar. baik. Ya, kalau saya lebih Satu ke lagi pendamping sih, Bu. Kalau saya lebih ke Oh, oke. pendamping praktek anak-anak mahasiswa aja sih, Bu. Iya. Mm-mm. Lebih internal ya, di internal. Lebih internal ya. Baik, terakhir, eh, apa masukan untuk prodi IPII ini? Ya, Silakan, Bu siapa dulu? Dermawati. Ibu Dermawati. Harapannya Bu dengan eh, prodi perpustakaan dan informasi Islam ini lebih giat di inklusi untuk menggiatkan, lebih menggiatkan. Sudah kemarin sepertinya sudah mulai bergerak, sudah mulai kedengaran gaungnya tentang inklusi sosial. Karena dari pemerintah pusat sendiri tentang perpustakaan ini, pemerintah pusat lagi menggemakan, menggaungkan gema inklusi sosial, yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kami kemarin sudah diskusi dengan Ibu Fitri tentang program itu dan mereka juga mungkin akan lebih intens ke situ. Tapi ada lagi sesuai dengan visi, sesuai dengan asta cita Presiden, ada lagi satu PR di perpustakaan yang sangat besar, Bu, yaitu tentang pernaskahan. Nah, pernaskahan ini di Kerinci ini sangat banyak, Bu. Seperti yang disampaikan Ibu Agustin, beribu, Bu. Menurut data Belanda dulu, ada 1000 sekian. Namun kenyataan sendiri di lapangan di Kerinci itu puluh ribu mungkin naskah di Kerinci, Bu. Nah, harapan kami Oke. dengan adanya Ini prodi perpustakaan, iya Bu, perpus. dengan Ini adanya makanannya prodi Pak Agus perpustakaan. nih, pernaskahan. Mungkin itu sekalian dengan Pak Pak Agus, Agus Pak, banyak dengan harapan kami proyek, Pak, perpustakaan proyek. kabupaten. Project ya Pak ya. Bu, dengan harapan kami dengan adanya prodi perpustakaan dan informasi Islam ini, mari kita lebih menggali lagi naskah-naskah yang tersebar luas. Karena kami ini Bu, Oke. dari perpustakaan sangat terbatas, termasuk SDM, peralatan, dan anggaran. Kami kemarin mencoba untuk mendigitalisasi naskah kuno. Di ujung tanduk kami sepersekian detik kami tetap gagal, padahal sudah kami lakukan berbagai upaya. Berapa tahun sebelum kenduri pembukaan naskah sudah kami lakukan pendekatan-pendekatan, namun kami gagal dengan adanya isu dan ketidakyakinan masyarakat pemangku adat. Nah, jadi harapan saya terpribadi dan harapan kami pemerintah Kabupaten Kerinci dengan adanya prodi ini, para mahasiswa jurusan perpustakaan ikut menebarkan informasi betapa pentingnya naskah untuk keterlanjutan budaya. Karena kita akan kehilangan budaya, kita akan disebut masyarakat tidak berbudaya ketika naskah-naskah kuno ini tidak terdata gitu, Bu. Jadi kengerian saya sendiri sesudah saya menyaksikan naskah Tanjung Tanah kemarin waktu SKO itu
kengerian saya itu 10 tahun kemudian, ke 10 tahun ke depan, naskah itu akan hancur dan akan musnah. Nah, itu harapan kami pemerintah Kabupaten Kerinci bahwa di prodi perpustakaan ini mahasiswanya akan lebih cerdas dan memahami lagi apa sih itu perpustakaan. Dan terutama kecintaan mereka, meningkatkan kecintaan mahasiswa terhadap jurusan perpustakaan. Itu mungkin Ibu, Bapak, Ya, mohon maaf baik. penyampaiannya agak emosi karena memang itulah yang Semangat. terjadi Bu di lapangan. Ya. Baik Ibu, tadi terkait pertanyaan Pak Agus ya masalah promosi Ya. ilmu perpustakaan ini. Melihat Ibu semangat sekali gitu ya menggaungkan ini pernaskahan dan pentingnya ilmu perpustakaan. Apakah Ibu juga ikut promosi prodi ini Bu? Misalnya ke saudara-saudara, ke ponakan atau apa? Ayo nanti masuk ke perpustakaan ya gitu. Apakah Benar pengen Bu. tahu aja saya? Iya Bu, benar Bu. Hmm. Jadi kami mulai awal bulan ini, September ini kami ada kegiatan namanya Safari Literasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah. Dalam safari literasi ini kami banyak hal yang kami lakukan. Menyampaikan informasi, menggali informasi, membaca, menghitung, membuat, dan beride serta apapun itu kami lakukan. Nah, ketika penyampaian informasi kami sampaikan ke murid-murid, baik SD dan SMP di bawah wewenang kabupaten, pemerintah daerah, kami sampaikan ketika kami menceritakan tentang perpustakaan, cita-cita anak-anak jadi berubah. Yang tadinya ingin jadi dokter, jadi penerbang, ketika kami menceritakan perpustakaan, mereka menceritakan bahwa mereka ingin jadi pustakawan. Itulah promosi seperti itulah yang kami sampaikan ke anak-anak sekolah. Dan ke masyarakat desa juga kami sering melakukan kegiatan inklusi dan ke sosialisasi pernaskahan di masyarakat, di perpustakaan desa dan taman-taman bacaan. Kami juga menyampaikan informasi tentang perpustakaan dan agar supaya pemerintah desa melalui pengajian-pengajian yang dilakukan di masjid-masjid atau di desa, di kantor desa sendiri untuk menyampaikan informasi jurusan perpustakaan yang ada di IN. Begitu, Bu. Oke. Baik, sekarang Ibu Agustin. Iya, Bu. Baik, Bu. Curahan kata hati itu udah disampaikan oleh Ibu Darmawati kayaknya. Itu dianya, Bu. Cuman saya saran untuk perkembangan program studi ini, Bu, perlu adanya penguatan keahlian ataupun skill yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Darmawati itu memang penting alumni ataupun pendidikan-pendidikan tentang kearsipan ini. Kemudian juga nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh wali kota, bupati, perlu pengembangan SDM terkait dengan arsiparis ini, mana nantinya para pegawai-pegawai yang bekerja di perpustakaan itu dididik kembali, khusus konsentrasinya di ilmu perpustakaan ini, Bu. Jadi mereka kuliah, tetap kuliah, pekerjaan tidak tinggal. Kalau mereka kuliah jauh-jauh di Padang, di Jambi, Bu, membutuhkan biaya. Itulah yang mengakibatkan banyak di antara pegawai-pegawai yang kurang minat untuk menambah pendidikannya, di antaranya diploma 3. Dan juga kami pernah berdampingan kantor dengan perpustakaan, itulah yang terjadi polemiknya, Bu. Dikarenakan mereka mau kuliah arsiparis menambah S1, tapi terlalu jauh mereka membutuhkan biaya. Nah, dengan adanya di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh ini, maka mereka tidak jauh lagi sekolah, SDM pun bertambah, dan bahkan skill yang kita butuhkan di dunia kerja saat ini akan lebih proaktif dan lebih luar biasa lagi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Kembali, Bu Laksmi. Baik, Dok. Iya. Terima kasih, Bu Elis. Gimana? Iya Bu, semuanya udah dibilang ya sama Ibu Dharma, sama Ibu Agustin terkait dengan pengembangan prodi. Paling tambahan saya
perluas lagi kerjasama dengan dinas-dinas terkait lainnya gitu. Misalkan kayak Kominfo atau apa gitu. Terus buat acara seminar dengan mengundang kami dari Dinas Perpustakaan, dari Dinas Pariwisata, kayak gitu, Bu. Nah, kalau bicara soft skill, bicara skill juga harus diperkuat. Apa namanya? Bukan hanya tentang pengolahan buku, tetapi juga soft skill misalkan di bidang misalkan kalau di perpustakaan itu kan kita ada buat buat brosur gitu kan. Nah, itu nggak perlu lagi kita nyewa-nyewa orang pustakawannya udah bisa gitu. Kayak gitu sih, Bu. Oke. Baik, terima kasih masukannya. Tadi saya mau balik ke Ibu Agustin lagi. Tadi bilang Iya, Bu. dengan apa penguatan keahlian ini nanti Ya. SDM di tempat kerja tidak jauh-jauh ke sekolah ninggalin kerjaan. Ini maksudnya apa, Bu? Kan kalau S1 ini S1 fresh graduate ya dari SMA langsung. Jadi bukan orang yang bekerja, yang Begini, kuliah. Bu, ya benar. Kami kan di Ya. pegawai perkantoran ini kan, Bu, di Ya. bagian umum itu perlu ilmu arsiparis. Nah, di bagian umum Ya. itu Oh, mereka kan buat karyawan. paling banyak yang tamatnya diploma 3, Bu, tamat ilmu komputer diploma 3 gitu. Karena di sini ada kampus AMIK ahli media komputer. Kemudian arsiparis yang kuliah di tempat yang kampus yang lain ya, Bu ya. Jadi mereka itu kan perlu nambah S1 lagi supaya lebih meningkat lagi Iya. kepakatannya, Tapi Bu, ilmu arsinya, ya, itu bentar maksud saya. saya potong Bu. Ya, Ya, kalau di Kerinci ini kan prodi IPII kan dari fresh graduate, tidak terima ya, yang pegawai yang sudah bekerja. Ya, ya bisa maksudnya kami itu jadi Bu, mereka tuh dikuliahkan gitu Bu. Sama dengan kami dulu kan kuliah S2 kan emang bisa ya dikuliahkan oleh diterima. pemerintah gitu Bu. Eh, Di oh ya, BKPSDM tapi ada Bu, di Badan Kepegawaian Daerah dan BK, Sumber Daya Manusia. Ada. Kebetulan saya bekerja di BKPSDM di Klat itu, Bu. Nah, di sana S1, S2 kalau membutuhkan kita buka. Jadi biayanya nanti bisa dari pemerintah seperti itu. Izin Bukan Bu, hanya tamat izin SMA sedikit Bu. langsung kuliah. Ya, izin Bu, sedikit mungkin ya, memperbaiki ya sedikit Bu, bahasa Bu Agustin. Maksud Bu Agustin begini kan di IAIN kan fresh graduate Bu. Jadi yang tamat SMA langsung melanjut ke S1. Mungkin ini jika dimungkinkan di IAIN, mungkin itu seperti usulan nanti. Jika oh, dimungkinkan nanti akan berkembang iya, seperti iya, itu. Iya. Dimungkinkan jadi iya, pegawai-pegawai pemerintah oke, kabupaten dan kota Sungai Penuh dimungkinkan untuk mempunyai kesempatan bisa berkuliah sekolah S1. di Iya. ya S1 perpustakaan. Iya. Oke, ya, baik, ya paham, paham. Ya Ya, betul itu, Bu. kayak Pengembangan UI SDM-nya, Bu. dulu. Ya. Iya, Pak. Ya, seperti Pak UI Agus. dulu pernah. UI dulu S1 pernah. khusus ya Pak. S1 khusus. Jadi karyawan yang punya Iya. pendidikan D2, D3 jadi kuliah S1 misalnya. Iya. Iya, Itu Pak. ada tuh. Nah, Untuk mudah-mudahan peningkatan ya nanti SDM. dicoba aja. Ya. Ya mungkin Ya. nanti UIN Iya. membuka kelas itu siapa Kalau tahu sekarang udah nggak, Amin. Ya. Amin. sekarang udah nggak boleh Pak. Jadi ada kelas khusus beda lagi, bukan nyampur-nyampur di itu. Ya, ya, ya. Ya bila Namanya gitu earning kita tidak. credit ya Pak ya, earning credit. Iya, earning credit. IS2. Ya. Iya. Atau Kemarin di RPL. sini, Bu, tamatnya Saya kira sarjana komputer, mereka memang mulai kuliah dari nol, Bu. Nggak harus transisi, bukan. Kuliahnya dari nol gitu. 4 tahun juga kuliahnya. Ya. Tamat diploma 3 Iya. komputer, tapi mereka mendaftar lagi kuliah di IAIN seperti itu. Bukan Betul. maksudnya transisi diploma 3 ngulang lagi ambil 2 tahun ikut, Iya. enggak. Tetap kuliah Iya, 4 tahun seperti itu. Ya, itu nanti kebijakannya aja. Saya Apakah kira boleh? Ya. Oke. Saya Kalau cukup enggak itu bisa Pak. naik pangkat, Pak. Pak. Ya. Harus linier. Sepakat. Baik, Baik. saya kira cukup ya, Pak Ya, Agus. ya, cukup dari Lagi. stakeholder Oh, ya. baik. Ya, terima kasih Oke. Ibu-ibu, Ibu Darmawati, Ibu Agustin, Bu Elis
Ya, Terima Terima kasih, Bu. kasih juga, Bu. masukannya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi. ya, Terima kasih iya Bu. banyak. Mudah-mudahan sehat Assalamualaikum selalu. Ketemu warahmatullahi langsung di wabarakatuh. kampus IAIN, Bu. Sehat selalu. Ya, ya. Iya, Bu. Pak. Iya, Main ke Bu, Kerinci. amin. Amin. Iya, amin. Bu, siapa Bu Fitri? Kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Terima kasih untuk ibu-ibu. Bisa Kami lanjut kerja izin lagi. keluar ya, Bu. Ya, Kami ya, izin terima keluar. kasih. Ya, Ya. Ibu, silakan. Izin, Bu. Assalamualaikum. Bu, izin Salam keluar, Bu. Assalamualaikum berkeluarga. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Salam sejahtera. Ya. Kita sekarang ke para dosen. Iya, Prof. Untuk Ibu dosen Fitri, ada dosennya Bapak ini, Suryadi dan juga Bapak Adiansah, Prof. Satu lagi mungkin dalam perjalanan, Prof. Pak Ferdinand. Ibu Fitri suaranya kecil sekali, Bu. Ini sudah ada Pak Suryadi, Ibu Fitri, Pak Adrian, enggak ya? Siapa lagi? Pak Jamal, terus Pak Dovel, Bu Dian, Maisaro. Belum kelihatan ya di sini ya? Saya sudah masuk, Bu Laksmi. ya baru Pak Iya, Pak Suryadi. Suryadi dan Bu Fitri. Bagus. Yang lain belum? Apa mau mulai aja, Pak? Ya, boleh, nggak Agus? usah nunggu. Oh, yang lain menyusul ya. Gimana mulai? Bingung saya. Ya, Pak Suryadi Ya, Izin, Pak. Prof. masuk yang DTPS ya? Ya, Pak Agus. Data pengajar penuh ya. Ya. Mata kuliah yang dipegang apa, Bu? Pak? Ada promosi perpustakaan, Promosi kemudian sumber perpustakaan. dan jasa informasi, pernah terbitan berseri juga, terbitan berkala. Oke, itu masih mata kuliah yang dipegang ya, yang diampu ya? Iya. Oke. Kalau menurut Bapak nih, ini kita bicara soal yang umum ya, jadi semuanya diobrolkan. Ini pertama tentang VTMS, visi misi PMTS ya, tujuan sasaran. Itu kan disebutkan bahwa di dalamnya melibatkan dosen ketika akan menyusun VTMS, kemudian sampai mensosialisasikannya keluar. Nah, keterlibatan dosen sampai seperti apa, Pak Suryadi? Ketika menyusun Baik, Pak itu Agus. sampai, yep. Ya. Jadi kami sebagai dosen DTPS itu pernah diundang begitu, ikut serta dalam rapat pertemuan yang khusus gitu, membicarakan atau membahas tentang visi, misi, tujuan dan strategi gitu, pencapaian dari program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Jadi diundang gitu, ikut serta dalam satu forum gitu pembahasan tentang PMTS itu, Pak Agus. Ya. Diundang itu hanya diundang untuk nonton atau apa, itu adalah bagian dari tim? Untuk membicarakan sama-sama begitu dengan pengelola, dengan UPPS, dan kita sebagai dosen-dosen itu semuanya terlibat gitu untuk memberikan masukan, merumuskan begitu visi, misi dan tujuan serta strategi itu yang seperti apa atau yang bagaimana gitu, yang pas, yang cocok, yang andal ya, yang nanti bisa berdampak pada pengembangan program studi ke depan begitu. Memberikan masukan, tidak hanya sekedar menyimak atau mendengarkan saja atau mengikuti. Soalnya Bapak tadi bilang diundang, bukan terlibat di dalamnya. Disebutnya kan, jadi kayak orang bikin VTMS. Ya, gitu kan. Nah, kemudian kan itu VTMS dievaluasi, ya kan, digunakan. Nah, kemudian itu disosialisasikan kan, Pak, kepada seluruh sivitas akademika. Kalau menurut Bapak, si sosialisasinya itu sudah efektif nggak caranya? Cara mensosialisasikan itu sudah menggunakan semua unsur belum? Saya kira
usaha untuk sosialisasi itu bukan hanya kepada dosen, kepada mahasiswa, kepada stakeholder dan masyarakat itu sudah melalui berbagai media begitu. Nah, di antaranya itu media sosial juga digunakan, ya. Kemudian banner-banner begitu kalau di kampus itu di ruang prodi sudah menampilkan itu. Kalau kita masuk ke ruang prodi itu sudah kelihatan itu. Di ruang kuliah juga kita masuk ruang kuliah itu sudah ada visi. Jadi kita diingatkan gitu, visi, tujuan, misi dan tujuan dan strategi begitu. Itu apa namanya dekat gitu deh rasanya kalau kita ke kampus itu kita dihadapkan dengan itu banner-banner, ada beberapa banner gitu yang dipajang, antara lain seperti itu. Ya, lama-lama pada hafal ya. Kalau sering membaca itu. Lalu kan disebutkan juga di situ bahwa kemudian hasil sosialisasi itu sosialisasi disampaikan pada mahasiswa, lalu mahasiswa diuji lah atau disebarkan angket bahwa mereka katanya memahami itu. Nah, menurut Bapak sampai di mana ke pemahaman mahasiswa tentang PTMS, PMTS itu? Ya, memang ada. Apakah mereka hafal, mereka paham seperti apa gitu? Iya, ya. Ada angket begitu yang apa namanya yang disebarkan begitu ya untuk menguji kemampuan mahasiswa, pemahaman gitu ya, mahasiswa terhadap visi, kemudian misi, tujuan dan strategi. Kami juga sebenarnya ketika memberikan kuliah itu ya mengaitkan juga dengan visi, misi dan tujuan. Ya kalau sejauh yang kita coba gali dari mahasiswa ada pemahamannya, memang tidak tekstual gitu, tentang visi tujuan itu mereka paham menjadi pusat profesional dan unggul gitu dalam kajian dan pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi Islam serta warisan budaya. Itu paham, ada pemahaman seperti itu, bisa mereka ungkapkan dan ya nyambunglah dengan yang kita tuangkan, yang dituangkan oleh program studi. Ya, makasih. Pak Adriansyah. Pak Adriansyah memegang mata kuliah apa tuh? Oh, belum, masih di. Halo Pak, iya Pak, baik Pak. Iya. Apa mata kuliah yang Bapak pegang? Kalau mata kuliah biasanya itu saya pegang di, bentar Pak ya, saya ada catatannya itu. Saya lupa kemarin karena sebelumnya itu saya memang di prodi MD kan Pak. Jadi beberapa pertimbangan kemarin karena juga udah penuh, udah beberapa kayaknya dipindah ke sebelum IP ini terbit. Jadi memang saya di IP gitu ada beberapa tahun belakangan. Nah, kalau mata kuliah itu kalau secara yang di umumnya Pak, saya di Pancasila, bahasa Indonesia itu udah pasti ya karena basicnya memang di komunikasi. Pak. Terus psikologi komunikasi, pengantar ilmu sosial Pak, dan beberapa itu perilaku organisasi gitu Pak untuk di IP itu. Oh, jadi lebih ke mata kuliah dasar lah ya? Iya benar Pak. Bukan Karena mata memang kuliah keahlian. Oke, kalau dikaitkan lagi dengan visi misi prodi ya, mata kuliah yang ya ini walaupun bukan mata kuliahnya diajar oleh Pak Diansyah, ya Pak Diansyah kan memperhatikan kurikulum. Benar. Kalau dikaitkan dengan VTMS, sedekat apa tuh mata kuliah yang disampaikan dengan kurikulum yang disusun oleh prodi? Oh gitu. Jadi kalau di visi misi itu Pak, jadi memang kalau kita sebutkan sedikit soal bagaimana menjadikan program studi yang profesional, unggul dalam kajian yang mengembangkan bidang keilmu perpustakaan sebenarnya cukup relate Pak ya, karena basic komunikasi ini kan sebenarnya di samping juga dia interdisipliner keilmuan dan juga dia bagaimana bisa kita minimal meliterasi, kalau kaitannya Pak ya dengan profesionalitas, minimal bagaimana meliterasi peserta atau mahasiswa yang belajar itu sehingga mereka ngerti nih gimana caranya, bagaimana kita memiliki informasi dan diseminasi pesannya itu loh Pak. Nah, nanti kan ada beberapa kerangka bagaimana mereka bisa mengelola, merekayasa pesan, terus mungkin untuk promosi, sehingga mereka bisa juga tidak hanya mengarsipkan satu informasi dalam bentuk apapun dokumennya, namun juga dia bisa menginformasikan dan mengerti secara literate
informasi yang terkandung di dalam misal kayak buku, di dalam perpustakaan, dokumentasi dan sebagainya gitu Pak. Oke. Nah, ini pada kegiatan mengajar ya, pengajar mengajar. Mm-mm. Kan mata kuliahnya tadi ada beberapa yang komunikasi misalnya, Mm-mm. keluarga negara dan Pancasila. Ah, Itu kan bahasa ada Inggris. sekarang itu kan lagi berkembang namanya OBE, Ya benar Pak. ya kan? Nah, Mm-mm. kalau Pak Andriansyah, bagaimana menerapkan OBE pada mata kuliah itu di lingkungan kota Kerinci? Oh Apakah gitu. ada lapangan yang bisa dipakai atau semuanya hanya bisa dilakukan di kelas? Oke, kalau terkait dengan apa Pak ya, bagaimana ekosistem yang Ya, oke. apa namanya antara mata kuliah dengan demografinya atau kebutuhan masyarakat pun juga mahasiswa nanti sebenarnya mungkin karena tadi saya bilang juga karena mata kuliah ini sebenarnya karena interdisipliner lagi balik ke situ karena dan asas kemanfaatannya di mana sebenarnya karena komunikasi ini kan mungkin bisa juga disebut sebagai soft skill Pak. Nah, jadi ini Soft masuk skill dalam ya. semua lini aktivitas. Nah, baik itu mahasiswa di yang belajar gitu kan Pak. Nah, terkait dengan bagaimana ekosistem terkait dengan RPS, OB dan sebagainya itu jelas Pak. Pertama kita tidak hanya melakukan sistem pembelajaran di kelas, namun juga kita mengajak mahasiswa untuk gimana sih tadi balik lagi ke bagaimana sih masyarakat di luar sana kita lakukan edukasi Pak. Edukasi terkait literasi. Nah, beberapa pengabdian masyarakat juga penelitian saya sebenarnya dekat juga dengan bagaimana kita merekayasa pesan, literasi masyarakat. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat juga di beberapa kajian saya dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat, Pak. Nah, kalau biasanya kan RPSOB itu kan tidak hanya menyinkronkan antara kurikulum dengan CPL, CPK, dan CPMK sebagainya itu kan, tapi juga diikut sertakan bagaimana implementasi penelitian dan pengabdian itu tersebut dapat juga dibaca oleh masyarakat dan juga mungkin kemudian dikembangkan dari sisi ilmu pengetahuannya, Pak. Nah, kondisi lingkungan kampus di luar kampus ya, misalnya di Mm-mm. kota Kerincinya, itu membuat Anda bisa mudah menemukan lapangan praktek mahasiswa nggak? Untuk komunikasi, misalnya untuk Oh gini Pak. kepaksa di kampus, ya. Oke benar. Sebenarnya kalau kita bicara case terkait dengan literasi, karena ini IP Pak ya, di informasi kan. Nah kita terkait dengan literasi, bagaimana menarik sense of interest dari masyarakat pun juga mahasiswa bisa suka baca, mengerti tidak hanya di sampai kalau di Bloomer itu tidak hanya sampai di C1 atau C2-nya saja, mereka juga bisa menganalisis, mengkritis gitu Pak. Nah ini mungkin secara global atau secara nasional gitu menjadi isu yang lebih luas Pak ya. Nah jadi memang di sini jadi niche kita, jadi kans kita punya seolah-olah punya kans minimal kita Gen Z zaman sekarang ini tidak hanya bisa stuck di layar handphone. Nah ini juga menjadi work field kita gimana memulai bagaimana mereka ini tidak hanya berpatok kepada kemajuan teknologi, apalagi sekarang perkembangan AI Pak, masyarakat maupun juga mahasiswa kan sebenarnya sekarang kebanyakan apalagi sekarang sistemnya nggak ada lagi makalah kan Pak, karena terkesan kosong Pak, karena mereka tuh bisa aja nyalin dari AI baca makalah tok. Nah jadi memang bagaimana kita dituntut dosen juga mungkin mahasiswa nanti gimana bisa mengatasi tetap diiringi kemajuan AI, teknologi dan sebagainya ini Pak, diikuti dengan disrupsi teknologinya juga ya. Nah ini bagaimana kita mengakali bukan menantang ya, tapi menjawab tantangan tersebut baik di kelas juga mahasiswa. Nah, jadi seperti makalah itu kan sudah kebijakan Pak Rektor kebetulan kemarin ini memang kalau bisa jangan ada lagi. Baiknya memang berbasis proyek atau memang membuat sebuah kegiatan yang memang berkaitan dengan apa namanya itu mata kuliah, baik juga kegiatan-kegiatan yang di luar dari pembelajaran. Nah, terkait dengan jelas ini terlihat workflow-nya kita di mana. Minimal kita meliterasi apa namanya mahasiswa untuk coba jangan sedikit-sedikit apa namanya bacanya itu cuman baca aja, coba sampai di C3 kalau di Bloomer Pak ya, C3 C4 bahkan mungkin bisa meng-create something gitu untuk tidak hanya berpatokan sama yang AI gitu loh Pak. Hanya itulah intinya ini menjadi
menjadi problem atau isu global juga kan Pak terkait dengan Ya, pasifnya kita kalau soal literasi dan konfirmasi Pak. baik, terima kasih. Bu Laksmi, mungkin ada yang mau dilanjutkan? Baik, terima kasih. Itu tadi tentang pembelajaran. Oh ya, Bapak, Ibu sini tim teaching ya ngajarnya? Ya, Bu Iya, Bu Laksmi. Fitri nggak ada. Oke, Pak Suryadi, tim teaching. Ya, ada juga beberapa mata kuliah itu diampu oleh beberapa dosen. Oke, Tim. baik. Ya, soalnya saya lihat juga latar belakangnya berbagai macam ya. Ya, Bu. Tapi sepanjang memang materi pembelajarannya sesuai itu oke saja gitu. Nah, masalah interdisiplin nih, itu jalan juga ya berarti ya. Siapa Ibu? Salah satu saja menjawab mungkin interdisiplin. Jadi kan ilmu Interdisiplin perpustakaan ini memang ya ilmu perpustakaan ini memang interdisiplin sekali gitu. Bisa dari ilmu kesehatan, bisa dari ilmu arkeologi, terus biologi itu masuk semua. Itu jalan di sini interdisipliner. Ada beberapa baiknya kayak dijawab sama Ibu Fitri ya. ini Prof, mau izin untuk beberapa itu kita sesuaikan Prof, seperti psikologi Prof, kita jadikan psikologi perpustakaan gitu Prof. Seperti ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris Prof, itu lebih ke bahasa Inggris profesi perpustakaan gitu Prof. Kalau untuk yang interdisiplinarnya, tapi kita spesifikkan ke prodi gitu Prof. Oh, kalau bahasa Inggris mungkin lebih bahasa itu ke semua ini memang ya. Tapi yang Iya. interdisiplin ya itu tadi yang ilmu komunikasi gitu. Iya, ada Prof keterbukaan informasi publik, ada juga yang untuk penambahan pengetahuan itu public speaking gitu Prof sebagai keterampilan soft skill biasa di sana. Ada juga problem solving gitu Prof. Oke, baik. Kemudian untuk apa namanya integrasinya, kan di LED tidak jelas integrasinya dalam bentuk apa ya. Tadi kita sudah ngobrol juga ya dengan tim Bu Fitri. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan lebih jelas gitu integrasinya biasanya dalam bentuk apa? Silakan. Izin Prof menambahkan. Ya, ya, Pak Jadi Jamal. ya Bu, kita laksanakan penelitian dan PKM. Gitu. Penelitian PKM itu sesuai dengan ada. Itu akan di literatur. Kemudian hasil KM dan penelitian itu nanti kita tuangkan di dalam RPS. Misalkan sebagai mata kuliah konservasi gitu, benda cagar budaya. Kita ada salah satu PKM nantinya tentang pengelolaan benda cagar budaya itu. Jadi hasil dari PKM dan penelitian itu nantinya kita jadikan bahan kajian mahasiswa untuk didiskusi dalam kelas. Jadi mahasiswa tidak hanya paham dengan teori, tapi juga paham mengerti tentang kondisi di tengah masyarakat yang saat ini gitu. Kemudian kita lakukan juga nantinya studi lapangan atau mini riset, penelitian kecil, dan itu kita ikut sertakan mahasiswa. Gitu Prof. Wajib ya untuk menyertakan mahasiswa ya. Ya, Nah, untuk mahasiswa itu ketika saya lihat di LED ada 1-2 nama yang dia lagi gitu. Apakah ketika memilih mahasiswa itu pilih-pilih gitu ya, yang pinter aja atau yang bagaimana? Atau semua dapat giliran nanti? Itu nanti semua mendapat giliran Prof. Kebetulan memang yang aktif, mahasiswa yang aktif itu ada 9 orang gitu Prof. Makanya mahasiswa yang itu yang sering dilibatkan.
Karena kadang ada beberapa mahasiswa yang memang aktif masuk ke kelas namun tidak bisa melakukan, ini juga menjadi suatu pertimbangan untuk dosennya nanti, Prof. Tapi yang 9 ini insya Allah mereka selalu Ada. terlibat. Oke. Ini kan total mahasiswa 9 ya? Iya, Prof. Yang aktif itu ada 9. Baik. Baik, sekarang soal karir. Apakah Bapak Ibu nanti sudah diatur pakai pemetaan gitu ya, kapan harus sekolah ke studi lanjut dokter, kapan harus jadi GB dan seterusnya. Apa ada petanya? Silakan, Bu Fitri. Kalau untuk petanya paling menyesuaikan dengan apa namanya, Pak, rektorat juga info untuk kelanjutan studi itu, Prof. Misalnya kita untuk melanjutkan S2, S3 misalnya, Prof, S3 dan sebagainya itu tergantung kepada izin yang diberikan oleh rektorat. Itu terkait dengan adanya sumber SDM. Misalnya saya orang perpustakaan, jika cuma ada 1 orang, mungkin kami bergantian, Prof. Tapi adalah semacam izin belajar yang diberikan oleh kampus terhadap dosen-dosen yang ingin melanjutkan pendidikan, Prof. Misalnya di bidang pendidikan itu memang kita diusahakan untuk S3, Prof, untuk dosen-dosennya. Namun juga kita memperhatikan kepada SDM yang ada di IAIN Kerinci. Jangan sampai semuanya ikut S3, Prof, nanti prodinya kosong. Barangkali begitu, Prof. Ya, makanya saya bilang harus ada pemetaan gitu ya, Iya. supaya prodi nggak Iya, Prof. kosong. Kalau Iya. misalnya didiamkan saja gitu ya, suka-suka siapa yang mau gitu, orang nggak akan mau, pasti banyak alasan. Saya lagi Iya. sibuk nih, saya lagi anak saya masih kecil gitu-gitu. Jadi Iya, kalau ada Prof. pemetaan kan kita bisa mengatur Ada planning kita ya. pembatasannya, Prof. Iya. Itu belum ada ya berarti ya? Ada, Prof. Seperti saat ini saya tidak bisa melanjutkan S3 dulu, Prof, karena memang orang yang prodi basicnya ilmu perpustakaan, saya dan juga ada 2 CPNS lainnya yang memang murni ilmu perpustakaan, Prof. Mungkin kami nanti bergantian dengan satu lagi Pak Ahmad Khairul Nuzuli yang lagi S3 di UGM, Prof. Oh, ada berarti ya dosen prodi yang lagi S3? Ada? Kalau dosen prodi IP sekarang tidak, Prof. Tapi dulu beliau ada di prodi ini sebagai sekretaris gitu. Oh, nanti kalau dia selesai S3 mau jadi dosen di prodi ini? Iya, Prof. Kebetulan beliau juga dari komunikasi gitu, Prof. Tapi S3-nya S3 apa? S3-nya komunikasi pembangunan, lebih ke BMI ya, Prof. Komunikasi pembangunan di SPSS, Prof. Sekolah Pasca Sarjana. Oke. Kalau untuk karir jabatan fungsional sudah ada pemetaan juga belum? Kalau untuk fungsional sudah ada, Prof. Ada beberapa contohnya yang saat ini menjadi DTPS kita, Prof, sudah menjadi profesor. Maksud saya itu pemetaan, Bu. Jadi kapan tahun si A tahun 2026 itu udah harus jadi profesor misalnya, atau mulai mengumpulkan berkas. Ada, Nanti Prof. Biasanya si B itu tahun 28. Yang adanya tuh cuman informasi, Prof, oleh kampus mengenai misalnya ada penjaringan untuk yang lektor kepala itu disediakan oleh kampus membantu untuk pengurusannya gitu, Prof. Ya misalnya angkatan saya waktu sekarang itu ada yang membantu. Ada. Kita dibantu oleh bagian kepegawaian, Prof, untuk pengurusan fungsionalnya. Itu selalu diingatkan, Prof. Misalnya angkatan saya diingatkan nanti lektor kepala mungkin tahun depan ya siap-siapkan untuk bahan-bahannya semua gitu. Oke, ada nyolek-nyolek ya berarti ya? Ada, Prof. Kadang kita dasarnya. Kalau apa namanya, tadi balik ke interdisipliner, kita ngobrol-ngobrol dengan prodi lain. Misalnya ada reboan gitu, tiap hari Rebo kita ngumpul-ngumpul untuk bicarakan itu ilmu. Atau Jumat, tiap hari Jumat, pokoknya hari apa aja lah. Itu semua prodi kumpul-kumpul di satu fakultas ini. Untuk bertukar pikiran, interdisiplin gitu. Ada nggak seperti itu? Izin, Prof.
kita memang ada Iya. program Jumat Berkah, Prof. Jadi sebelum ada WFH ini, Berkah. kita melakukan kajian rutin gitu setiap hari Jumat itu, Prof. Satu bulan satu kali itu dilakukan itu. Misalkan hari ini dari keilmuan sejarah perubahan Islam, besok keilmuan dari ilmu tafsir dan seterusnya, Prof. Gitu. Dan itu kita lakukan terus hampir satu bulan sekali. Topiknya juga beda-beda ya atau gimana? Bagaimana? Beda, Prof. Sesuai dari masing-masing, Prof. Sesuai dengan keilmuan. Itu semacam diskusi ya, bukan ceramah ya? Diskusi. Ya, diskusi, kita diskusi. Diskusi di bawah pohon rindang, Prof. Oh gitu ada? Ada, Prof. Ada, Nanti namanya di bawah pohon rindang. nanti tolong perlihatkan ya ketika kita lihat video ya. Mudah-mudahan ada di videonya. Menarik ini di bawah pohon rindang. Nanti kalau di foto mungkin Putus-putus Pak suaranya. atau kalau misalkan nanti kalau di dalam video tadi tidak menampakkan kegiatan di bawah pohon, nanti bisa kita di foto ya. Fotonya gitu. Boleh kalau kalau ada foto silakan nanti. Ya. Ya, nanti. Ya. Baik, ini masing-masing ya. Saya ingin tahu masukan untuk prodi dan untuk manajemen itu apa? Ada dua nih untuk perkembangan prodi dan untuk manajemen. Silakan dari Bu Fitri dulu, nanti habis itu yang lain. Kalau untuk manajemen ya Prof, yang pertama semoga adanya peningkatan sarana dan prasarana gitu ya Prof. Terus adanya peningkatan dari pendidikan, misalnya beasiswa dan lain sebagainya. Sementara untuk prodi Prof, masukannya semoga kedepannya prodi bisa melakukan banyak-banyak kegiatan dengan eksternal seperti yang diminta oleh Bu Dharma tadi ya Prof. Kita banyak melakukan riset bersama dengan eksternal gitu Prof. Sebenarnya seminar dengan webinar kita sudah terjadwal ya Prof, satu kali dalam setahun seminar nasional dan internasional, namun nanti ditambah lagi Prof jumlahnya gitu Prof, biar kita sama-sama menggemakan efisiensi tapi kolaborasi gitu kira-kira Prof. Tadi maaf, sarprasnya kenapa tadi? Meningkatkan sarpras? Peningkatan sarprasnya kalau masih ada yang masih kurang, tapi sejauh ini semuanya sudah lengkap Prof. Internet juga oke? Jaringan, koneksi? Insya Allah oke, Prof. Baik. Pak Adriansyah. Baik, terima kasih Prof. Sebenarnya kalau saran dan kritik ini umum sekali ya, Pak Yas. Mengiringi atau senada dengan yang disampaikan Bu Fitri tadi, memang karena mungkin cenderung prodi ini masih muda, jadi memang kita sarpras masih perlu disesuaikan dan diakomodir mungkin untuk penunjang-penunjang minimal tridharma perguruan tinggi, Prof. Nah, kalau di sisi manajemen, saya pikir juga karena ini masih muda lagi, sosialisasi terkait di berbagai macam platform media sosial itu memang perlu diperkuat lebih banyak. Itu kan kegiatan-kegiatannya baik yang paling kecil kegiatan maupun yang paling besar itu perlu juga didiseminasikan supaya bisa nge-reach apa namanya itu masyarakat untuk ngerti dan tahu bahwa prodi ini ada hidup dan berkegiatan gitu, Prof. Dan di samping itu juga bagaimana kita membuat skema proyeksi keluaran output dari prodi ini nanti bisa jadi apa nanti, baik itu yang mungkin ada nilai-nilai bonafide, pragmatis dan sebagainya, itu memang benar-benar nggak masalah, kita masukkan ke sana supaya nanti mungkin ini bisa menjadi semacam quote on quote-nya jadi jaminan bahwa kita prodi ini kegiatannya ini, kurikulumnya semacam ini, nanti kemudian kalian akan bisa jadi ini, kalian akan ngerti ini. Nah, ini mungkin bagian yang tidak terlepaskan dari bagaimana kita bisa meliterasi tidak hanya mahasiswa, juga masyarakat terkait dengan prodi ini, gitu Prof. Saya pikir. Jadi penguatannya memang kalau di promosi juga nanti mungkin saya juga selaku kepala pusat media dan promosi kampus juga bisa mungkin membantu supaya kita prodi ini ke depan
minimal dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di kampus, tidak hanya di sekitar Kerinci dan Sungai Penuh, tapi juga kemana-mana gitu, Prof. Gitu mungkin dari saya dari sisi manajemen dan apa namanya itu prodinya ya gitu. Oke gitu, Prof. Terima kasih. Untuk ini, untuk perkembangan prodi kurikulumnya atau Oh ya, pembelajaran gitu ada? benar-benar baik lupa. Gini Prof, yang paling kalau di pembelajaran saya pikir kalau sarana dan prasarana pembelajaran sejauh ini tidak ada masalah Prof, dan mungkin bisa disamakan dengan kampus-kampus besar lainnya juga kalau untuk fasilitas pembelajaran sebagainya. Terus kurikulum mungkin sedikit lebih diperkuat soal kalau memang mau menggunakan disepakati menggunakan RPSOB itu kan memang ada standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, perbaikan-perbaikan mungkin minor atau ke tengah ini memang sekarang itu sudah cukup luar biasa kemajuannya Prof. Kalau soal untuk stok RPS, bagaimana materi itu kan sudah harus rigid dilakukan oleh setiap dosen sesuai dengan RPS yang dibuat yang menjadi corak kita Prof ya. Tapi memang di beberapa bagian itu memang harusnya bisa diperkuat lagi integrasi antara PKM, penelitian, dosen itu bisa harus diintegrasikan lagi di dalam kelas. Ini mungkin karena umurnya masih kami coba untuk memulai gitu Prof. Jadi memang perbaikannya juga harus diperketat. Saya pikir penguatan antara masing-masing dosen, konsorsium juga saya pikir ini penting Prof di prodi khususnya. Oke. Pak Jamal? Ya, Prof. Kalau untuk pengembangan itu saya pikir ini kegiatan mahasiswa di lapangan itu kan sudah dilakukan gitu. Ini latihan kegiatan yang sangat rutin gitu. Karena ini sangat diperlukan oleh mahasiswa gitu. Apalagi dalam mata kuliah konservasi itu. Karena benda cagar budaya di Kerinci ini sangat banyak nih, Prof. Kemudian dengan tenaga atau SDM yang sangat kurang, maka ini sangat dibutuhkan di masyarakat gitu. Jadi memang saran saya dan masukan saya untuk pengembangan prodi berikutnya itu studi lapangan itu memang lebih diperbanyak lagi, lebih intens gitu. Saya pikir itu, Prof. Untuk manajemennya? Saya pikir untuk manajemen saya pikir sudah cukup, Prof. Kami memang di PUAD itu khususnya memang sedang membangun silaturahmi dalam bentuk kekeluargaan. Kami di luar dan lain sebagainya itu akrab. Kemudian tentu dari segi waktu cukup dan manajemen pun juga maksudnya gimana sih ini putus-putus suaranya Bapak, silaturahmi kekeluargaan itu apakah seperti outbound gitu ya, ditingkatkan atau gimana? Ya, kita pernah melakukan beberapa outbound seperti itu gitu untuk meningkatkan kami rekan besar gitu. Jadi meskipun kita tingkat manajemennya tersendiri, tapi manajemen itu adalah bersifat kekeluargaan seperti itu, Pak. Oke, ini bukan karena ada banyak orang di sekeliling nih ya pada bisa dengar gitu. Oh tidak, Pak. Kayaknya ini deh. Kalau kita tidak. Ya. Tidak. Tidak, Pak. Oke. Itu kondisi real yang saya sampaikan tuh, Bro. Oh, baik. Iya. Soalnya kalau kami berkunjung visit beneran di on the spot, itu kita minta ruangan khusus, jadi orang lain nggak boleh masuk, nggak pada denger jadinya. Tapi kalau di sini kan susah ya. Tapi nggak apa-apa, kami percaya kok on the ini ya, sesuai sama fakta. Baik, Pak Suryadi. Ya, Bu Laksmi, kalau menurut saya untuk masukan peningkatan program studi ini terkait dengan suasana akademiknya, saya kira, Bu. Agak keras, Pak, suaranya kecil juga. Tentang suasana akademik, Bu. Misalnya memperbanyak, lebih intens lagi gitu. Kegiatan-kegiatan semacam seminar nasional atau nasional, simposium gitu,
bedah buku. Nah, suasana akademiknya segera perlu lebih diintensifkan lagi gitu. Selama ini sudah dilakukan itu, tapi ditingkatkan lagi begitu. Nah, itu Bu. Prodi, untuk prodi. Prodi, saya kira bagaimana Prodi itu bisa mendorong dosen-dosen untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan asosiasi dosen ilmu perpustakaan dan informasi gitu Bu. Saya kira dari situ kan nanti akan ada jalinan kita lebih tahu perkembangan gitu di jurusan-jurusan perpustakaan yang ada di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya. Ya, Udah, itu aja Pak. itu aja Bu. Bu Fitri, tadi saya tanya Pak itu siapa ya kok ada di ini? Pak Dovel. Pak Dovel kebetulan Pak jadi co-host Dovel. kita, Prof. Beliau memang ahli di bidang sistem informasi dan komputer, Prof. Pak Dovel Ada ada, sekarang? Prof. Ada, Prof. Oh, Silakan. Kalau Budian sakit ya? Kemudian memang sakit, beliau kemarin kecelakaan, Prof. Kecelakaan apa itu? Kecelakaan tunggal, Prof. Di ini, jadi memang ada beberapa jahitan. Motor? Motor, Prof. Oh. Semoga cepat sembuh. Iya Prof. Pak ini ya Pak Jamal ya? Pak Dovel. Pak Dovel. Iya Pak Dovel. Kalau Pak Dovel masukannya. Masih di Pak mute. suaranya masih di mute. Oke, baik. Mohon izin, Prof. Mungkin masukan untuk prodinya, kalau kami dari memang keahliannya di sistem informasi, kami harapannya dengan prodi ini, memang nanti lulusannya itu, Prof, memang menjurus. Artinya begini, kalau memang dia menekuni di bidang kearsipan dan perpustakaan, memang dipersiapkan dari semester 6 sampai seterusnya. Kemudian kalau memang pengen spesifikasinya lebih ke informasi, juga lebih ditekankan. Karena kenapa? Karena di dunia industri itu, Prof, memang orang butuhnya keahlian yang lebih spesifik. Tidak umum, memang lebih spesifik. Kemudian untuk masukan bagi manajemen, mungkin terkait dengan pemetaan yang Prof sampaikan tadi, mengembangkan karir dosen gitu ya, Prof ya. Kapan dia kepala, kapan dia melanjutkan studi. Mungkin itu, Prof. Pemetaan ya. Ya, betul, Prof. Pak Agus mau bertanya sama Pak Dovel nih baru datang ya. Apa sudah ada dari tadi? Mohon izin, Prof. Sudah ada tadi, cuman sebagai admin Zoom, jadi takutnya nanti terganggu yang lain. Oh. Oke. Iya. Satu aja Pak Dovel. Nggak ada Iya, soalnya siap, Prof. di situnya. Tulisannya Fuadi Ayen. Baik. Satu aja pertanyaan. Kalau pelibatan mahasiswa dalam kegiatan dosen itu sampai sejauh mana? Oke, baik, Prof. Kalau untuk di bidang kami sendiri, Prof, beberapa waktu lalu, kami pernah juga mengadakan PKM ya, Prof ya. PKM di Dinas Peternakan, di mana saya melibatkan 2 orang mahasiswa waktu itu, Prof, untuk ikut di bidang PKM tersebut, di mana kami menginisiasi membuat sebuah sistem informasi untuk memonitoring ya inseminasi buatan bagi Dinas Peternakan tersebut, Prof. Jadi kami libatkan mahasiswa dalam beberapa kegiatan PKM kami sendiri, Prof. Kegiatan inseminasi buatan? Iya, Prof. Untuk peternakan, Prof. Mahasiswa perpustakaan? Ya, Gimana karena kami caranya, ini, Prof. Karena kami keahliannya itu di bidang sistem informasi gitu, Prof. Jadi ya. kami PKM-nya fokusnya ke sistem informasinya waktu itu, Prof. Oh, bukan ke inseminasi Seperti itu. buatannya? Bukan, ke sistem informasinya, Prof. Oh, oke. Pokoknya masih dilibatkan karena di laporan borangnya Bu Fitri kan masih sedikit tuh Bu Fitri tentang pelibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan penelitian, PKM dosen gitu. Nah itu
Kenapa masih sangat sedikit? Apakah karena memang masuknya tinggal 9 atau gimana? Itu sebenarnya sering dilebatkan, Prof. Terutama di bidang penelitian, Prof, kan memang kita memasukkan mahasiswa ya, Prof. Salah satu syaratnya untuk diterima boranya di Litap Dimas oleh kampus untuk pengabdian juga sama, Prof. Jadi sering dilibatkan gitu, Prof. Dalam penulisan publikasi juga sebenarnya kadang satu mata kuliah itu dosen melibatkan mahasiswa untuk melakukan riset atau output dari sebuah perkuliahan itu nanti produknya berbentuk artikel barangkali, Prof. Ingin membuat mahasiswa itu bisa dalam penulisan karya ilmiah gitu, Prof. Ya, Seiring dengan gitu kan di perkembangan. situ di laporannya belum banyak kan gitu ya. Iya, Prof. Karena kemarin memang ada pembatasan halaman juga kan, Prof. Dari segi ban PT tidak boleh lebih, jadi ada beberapa yang kita harus cut itu, Prof. Oh, oke. Ya udah nanti di itu kan ya. Di perbaikannya aja. Terima kasih Pak Dovel. Sudah Pak, Bu Laksmi. Oh, kita masih ada waktu lagi nih Pak ya, sedikit lagi. Ya, mangga. Saya ada pertanyaan 2 lagi. Oke, eh, untuk tugas mahasiswa TA, tadi kan dibilang boleh pilih ya, mau TA, nulis TA atau nulis artikel gitu. Boleh dijelaskan nggak ini bagaimana ininya? Kenapa kok diambil keputusan seperti ini? Silakan siapa saja. Mahasiswa untuk sebenarnya gini, Prof. Awalnya kan kita memang di MBKMOB itu memang sudah memilih beberapa program ya, Prof. Untuk kurikulum tersebut. Mungkin yang hanya bisa kita jalankan seperti penelitian, Prof. Itu memang mahasiswa bisa lulus dengan menggunakan artikel. Namun prosedurnya, Prof, hampir sama dengan skripsi, Prof. Ada pengajuan proposalnya dulu, berapa jumlah SKS yang sudah mereka tempuh, dan juga berapa nilai IPK mereka, Prof. Syaratnya IPK-nya 3,7 gitu ya kan, Prof. Yang memang mahasiswa yang memang mumpuni dalam bidang penelitian dan publikasi. Dan juga nanti ketika mereka mengajukan proposal juga diteliti oleh dosen, Prof, lewat prodi nanti baru untuk mereview apakah artikel mereka itu sesuai dengan yang sudah kita roadmap penelitian prodi dan juga kebutuhan tema penelitian yang ada di prodi. Apabila sudah sesuai, nanti baru kita teruskan kepada dosen pembimbing yang ditunjuk gitu, Prof. Kalau seandainya judul artikelnya sudah di ACC, baru nanti mereka melakukan beberapa syarat lagi untuk bisa publish di artikel. Mulai dari nanti bagaimana korespondensinya dan lain sebagainya, dan kualitas artikelnya paling penting, Prof. Namun kami dari prodi juga. Iya, Prof. Ini kan untuk sudah jalan ya untuk prodi lain ya yang sudah ada lulusan. Kalau untuk di prodi lain sudah belum. Prof. Kalau prodi IP belum, Prof. Kebetulan kita baru semester 5, Prof. Jadi belum ada. Tapi dari segi kalau prodi lain itu ya silakan. Gimana, Prof? Silakan dulu dilanjutkan. Itu aja, Prof. Paling nanti kalau untuk terkait artikel ada kayak semacam pelatihan gitu, Prof. Memang ada kegiatan yang dilaksanakan tahun pertama pengembangan di bidang bahasa Inggris, Prof. Dan kedua itu di bidang riset yang dilaksanakan oleh kampus, Prof. Ini melibatkan mahasiswa KIP yang lulus KIP dan dimahajkan. Mungkin begitu, Prof. Nah, ini tadi berkaitan sama pelatihan menulis ini ya untuk dosen-dosennya juga ada berarti ya kan dosen kalau mau naik pangkat GB harus Scopus ya? Ya, Scopus, Prof. Ada itu? Ada, Prof. Insya Allah juga untuk dosen. Untuk prodi IP kemarin tahun 2003 juga sudah dilaksanakan, Prof. Tahun ini 2024 juga dilaksanakan, dan insya Allahnya habis AKL prodi ini juga akan dilaksanakan, Prof. Ini praktek penulisan karya ilmiah untuk dosen dan mahasiswa. Pengesahan karya ilmiah, penelitian. Penulisan karya ilmiah. Penulisan. Penulisan. Iya.
Oke. Kalau yang di luaran yang sudah dapat pengakuan kayak Haki gitu-gitu, kan masih kosong ya? Haki ada Kenapa? Prof, karena itu yang penelitian dosen. Kalau nggak salah itu saya Oh, dengan ada. Pak Suryadi, Prof. Ada Prof. Yang buku juga ada Prof. Oh, Yang terbaru Pak Dovel juga ya. ada, tapi di bidang produk ya Pak Dovel ya. Produk aplikasi sistem Prof, tapi baru tahun ini. Oh, gitu. Rasanya Iya. kok kayaknya kosong ya kemarin. Ada Prof. Tapi nanti kalau emang ada ya. Nah, buktinya ya. Ininya. Iya Prof. Jangan lupa. Oke, baik. Nah, sekarang ini masalah umpan balik nih. Tadi yang saya sudah tanyakan, sudah ketemu belum contohnya? Jadi kalau ke mahasiswa kita mesti kasih ini tidak lisan tapi bisa tertulis. Harus sebenarnya tertulis. Kasih masukan. Ada Prof, satu mahasiswa yang kirimkan ke saya tanya, waktu mereka mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan Pak Dovel Prof. Mungkin nanti akan saya linkkan di yang Prof beri masukan tadi Prof. Jadi pas waktu mereka Kalau mempresentasikan. ya. Kalau sudah ada bisa dimasukkan ke WA grup ya. Jadi kita bisa lihat duluan. Oke Prof. Jadi jangan dimasukkan ke itu. Sekalian dimasukkan ke sana, ke sini juga ke WAG, ya. Oke, sekarang aja Prof, biar saya share fotonya. Boleh di WAG ya. Oh iya Prof. Nah, terus satu lagi nih, kalau misalnya ada mahasiswa protes, saya sama temen sama, tapi kok nilainya dia lebih tinggi, saya lebih rendah gitu. Misalnya gitu ya, protes seperti itu. Ada. Boleh dijawab dengan yang lain, jangan kaprodinya terus, kasihan. Mungkin ada pengalaman gitu dari Bapak yang lain? Ada mahasiswa yang protes, kok nilai saya segini sih, gitu. Sebenarnya gini Prof, saya bantu aja ya Prof. Karena memang di awal perkuliahan itu kan kita ada menyediakan kontrak perkuliahan ya Prof. Misalnya untuk presentasi persennya berapa, untuk kehadiran, tugas berapa, UTS berapa, UAS berapa. Jadi ketika ada mahasiswa yang misalnya protes masalah nilai, mungkin kita akan memperlihatkan absensi kehadirannya di monitoring Prof. Habis itu tabelnya nilainya juga ada. Dan juga nanti pembagian UTS serta UASnya Prof. Jadi kita jika ada yang protes kita memperlihatkan dengan data Prof gitu, tidak dengan hanya lisan gitu Prof. Karena semuanya sudah terdokumentasi di monitoring perkuliahan Prof. Bu Fitri pernah ngasih mata kuliah, tugas kelompok nggak? Dikerjakan per kelompok. Prof. Pernah Prof. Kalau misalnya ada yang bilang dia nggak kerja, kok nilainya sama saya, gitu sama yang kerja, itu gimana kalau kayak gitu? Biasanya gini Prof, kalau saya membagi tugas per kelompok itu Prof, saya ada sesi yang ada yang menjadi MC moderatornya ya Prof ya, dan ada yang menjelaskan materi dengan PPT. Jadi semuanya harus menguasai, iya. Itu presentasi hasil bukan waktu kerja ya. Waktu kerja juga ada Prof. Nanti biasanya saya bagi-bagi nih Prof. Saya kalau kasih tugas itu ada yang video edukasi gitu Prof. Itu memang kayak mereka lagi vlog gitu Prof. Masing-masing mereka tuh kelihatan wajahnya di situ menjelaskan materi itu kalau yang pengalaman saya Prof. Jadi begitu. Jadi kelihatan semua ikut. Iya, nggak ada yang komplain. Biasanya mereka insya Allah nggak ada yang komplain Prof. Oke. Ya cukup. Iya baik Pak Agus. Jadi ini kalau selain dipaparkan gitu ya nilai UTS-nya sekian, ini sekian, Ibu juga bisa kasih ini Bu rubriknya. Kan di rubrik itu ada ketentuan ya kalau dapat A ini harus begini-begini, dapat B. Nah, itu bisa di counter pakai itu juga. Iya Prof, kan di awal perkuliahan kita juga sudah RPS ya Prof. Di dalam RPS juga ada rubrik penilaian. Mungkin nanti mahasiswa bisa cek mereka kenapa dapat nilai segini, kira-kira kurangnya di mana gitu Prof. Kira-kira seperti itu. Biasanya kami jelaskan di awal perkuliahan. Ibu di RPS, iya. Tapi di RPS kan tidak ada rubrik ya, rubriknya agak terpisah ya. Rubriknya di dalam RPS apa dicampur? Disatukan Prof. Oh ada ya? Ada Prof. Jadi pas kami pertama kali perkuliahan kami jelaskan nanti Prof, tolong siswanya. Oke Prof, siap Prof. Awal perkuliahan misalnya kita mensosialisasikan itu semua. Semua dosen begitu juga? Iya Prof. Semua dosen?
Semua dosen melakukan itu. diwajibkan, Prof, melakukan itu, Prof. Kemudian karena ada kebijakan dari LPM, Prof, dan kampus, institut bahwa semua dosen itu ketika mengajar harus membuat RPS lengkap. Di Siakat juga ada disediakan materi tempat dosen untuk mengeser materinya, dan juga ada presensinya juga di Siakat, Prof. Presensi mahasiswa, presensi Ada dosen. ada peraturan ini juga nggak di awal kuliah hari pertama itu kontrak kuliahnya harus dibicarakan. Iya, Ada. Prof. Kalau kami di FUAD itu dihandle oleh bagian akademik, Prof. Ketika nanti mahasiswa datang ingin kuliah, mereka mengambil monitoring dan disediakan oleh bagian akademik kontrak perkuliahan, Prof. Itu juga dimasukkan nanti di bagian RPS. Jadi ketika awal perkuliahan, setiap dosen itu akan menjelaskan bagaimana kontrak perkuliahannya, bagaimana nanti rubrik penilaiannya, dan lain sebagainya, Prof. Agar mahasiswa paham nanti, Prof, tidak ada salah atau miskomunikasi ketika mereka mendapat nilai yang kurang memuaskan, misalnya, Prof. Dan bagaimana jalannya perkuliahan. Iya. Satu lagi, ini maaf sebelum lupa, waktu penelitian terus PKM itu ada insentif ya dari dana dari fakultas. Ada bantuan dana. Bantuan dana ada, Prof, melalui UPPS ya, Prof, LP2M, hibah di Pak IAIN Kerinci, Prof. Hibah internal ya. Iya, Prof. Oke, termasuk ini nanti untuk hibah tertentu itu nanti luarannya harus Scopus, dan Scopus itu kan perlu uang ya, terjemahan, kemudian ada ongkos-ongkos lainnya. Itu ada juga di situ. Ada, Prof. Ada Di hibah dikasih, itu ya. Prof. Ya, nanti pun ini di luar sih, Prof, di luar dari yang dihibahkan, nanti juga ada reward, Prof. Reward per tahun ya, Prof. Biasanya kami nerima itu pas 17 Agustus ya, Prof. Itu akan dikasih reward untuk dosen-dosen yang memang memiliki publikasi ilmiah dari Sinta 2 sampai ke Scopus Q1 sampai Q berapa gitu, Prof. Sampai ke Q5-nya. Insentifnya ini kan uang kan ya? Iya, Prof. Uang dan juga sertifikat, Prof. Kebetulan saya kemarin menerima. Ya, Prof. Ada, Prof. Kalau ada tim, ada co-author itu juga dapat masing-masing atau autornya yang bagi-bagi? Biasanya yang bagi autor, Prof. Yang penulis satu, Prof. Nanti penulis satu yang akan jadi yang ya. penulis duanya nggak dapat ya? Tergantung kepada ininya, Prof. Tergantung kepada ketua timnya, Prof. Cuman nanti kan yang dipanggil itu kan bukan memang. tergantung. Iya, Prof. Tergantung sama ini juga, sama lembaga ya. Kalau lembaga mau ngasih satu-satu per orang. Ya, kadang apalagi sekarang efisiensi, Prof. Jadi, tapi alhamdulillah, Prof, ada dikasih reward oleh kampus terkait penulisan publikasi ilmiah dosen, Prof. Ya, baik. Saya sudah cukup, Pak Agus. Ada Ya, tambahan? cukup ya. Cukup dari saya. Cukup ya. Baik, kita akhiri di sini. Iya, terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya. Nanti kami akan pertimbangkan di laporan DAP. Terima kasih semua, semoga sukses. Bagus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita sekarang ke sesi tendik dengan tendik. Silakan Ibu Bapak bisa meninggalkan Zoom. Bu Fitri, tolong diinikan ya tendiknya, dipanggil. Tendik ada berapa orang? Tendik. Nurina, dosen. Ada 2 orang. Pak, ini ya, Pak Agus ya Pak ya mulainya. Iya. 2 orang ini Ibu Desi sama Pak Matias. Saya minta ini ya bagian keuangan, bagian akademik, bagian TI gitu, laboran, pustakawan. Harusnya ada semua nih.
Pusing bang. Berapa orang nih udah hadir? Sekretaris LPPM. Namanya siapa nih? Saya manggil sekretaris LPPM dengan nama Ibu Sekretaris LPPM gitu. Udah satu orang ya? Oh, ada Desi. Martias namanya. Yang Martias yang mana ini? Oh, yang laki. Saya pikir yang perempuan. Akademik. Martias apa? Standing di akademiknya. Di akademik ya, oke. Ya. Oke, saya nanya satu. Pak Martias dulu deh, Martias dulu ya. Oke, Pak Martias dari laporan di Borang itu katanya si Tendik itu udah punya sistem sendiri. Pak Martias sebenarnya dinyalain aja. Nah gitu ya, baik. Di bagian akademik itu disebutkan bahwa sistem administrasi untuk kemahasiswaan itu sudah dipunyai sendiri ya. Artinya ketika mahasiswa mau tanya sesuatu, mereka udah tinggal langsung kontak ke SIAT-nya. Kalau di biasa kan kita sebut sistem administrasi akademik ya, atau SIAT. Nah, kalau sistem itu bagaimana mahasiswa kalau mau mengkomplain misalnya? Kan seolah-olah mahasiswa dikasih data ya udah terima saja. Kemudian mahasiswa bilang, saya nggak terima, ini bukan data saya nggak begini. Itu gimana komplainnya? Gimana mahasiswa melakukan komplain dan bagaimana itu ditanggapi oleh Tendik? Di Siakat itu ada laporannya di dalam Siakat itu, Bro. Tempat sistemnya ada di tempat melapornya ada di Siakat. Oh, nggak usah langsung datang ke Pak Martias. Harus. Itu urutannya gimana? Urutan kerjanya dari hasil misalnya dosen melakukan ujian dilaksanakan selesai, lalu datanya masuk ke si akad atau gimana tuh? Misalnya ujian ya, udah ujian ya, oke. Ya, ujiannya masuk ke Siakat. Itu dosennya menginput masuk ke Siakat gitu. Lalu langsung mahasiswa bisa lihat atau gimana? Bisa, nanti kalau contohnya seperti nilai itu mungkin di akhir semester mahasiswa bisa langsung melihat di Siakat. Oh, jadi lalu Pak Martias fungsinya apa di situ? Kami mengontrol, memantau dan juga termasuk mengelola, seandainya mengingatkan dosen juga seandainya kalau ada dosen yang belum menginput nilainya ke dalam Siakat. Gitu. Pemberitahuan ke dosen bentuknya gimana? Bisa melalui face langsung ke dosen, konfirmasi ke dosen langsung. Oke. Ya, gitu. Atau kalau dosennya nggak bisa ditemui? WA bisa di WA, di telepon atau ya langsung menghubungi dosen itu langsung. Oke. Nah, kalau di sistemnya Pak, ya di Siakat itu apa saja layanan yang bisa disampaikan? Karena di sini tidak di Borang itu belum rinci bahwa Siakat itu bisa melayani kebutuhan mahasiswa dalam urusan apa saja. Di situ ada seperti
KRS gitu ya, KRS untuk kontrak gitu kuliah, juga ada KHS gitu ya untuk nilai, dan juga pendaftaran PKL, PK Kukerta kayak gitu. Nah, seperti itu Iya. di dalam itu. Dan itu mahasiswa semua tahu caranya. Insya Allah sudah disosialisasikan, bisa. Nanti juga kalau ada kendala bisa ditanyakan langsung ke pihak akademik atau ke melalui siakat, itu juga ada sosialisasinya di dalam itu, Bro. Izin, Nah, Prof. yep. Kebetulan saya kepala unit TIBD, Prof. Oke. Saya di lembaga kita yang mengdeveloper siakat itu, Prof. Oke. Jadi gimana tuh sistemnya? Sistem yang dilakukan di siakat mulai dari penerimaan mahasiswa baru, Ya. kemudian lagi KRS-an, kontrak mata kuliah, sampai prosesnya, Prof. Jadi di siakat kita sudah menyediakan fitur si dosen bisa mengupload KRS-nya, kemudian lagi mengupload materinya di dalam siakat, absensi mahasiswa, kemudian lagi absensi dosen, dan itu seluruh aktivitas perkuliahan itu terkrit semua di siakat, Prof. Sampai ke hasil dan evaluasinya. Hasil dan evaluasi dari dosen. Maaf, saya Iya. potong, Pak Agus. Ya. Boleh tidak diperlihatkan sistem informasinya? Soalnya ini agak aneh Bisa, gitu, Bu. semua unit masuk ke siakat. Boleh dipertunjukkan? Oke, Bu. Bentar Jadi kita saya. bisa nggak bertanya-tanya gitu kok. Ya, silakan. Iya, Bu. Saya izin berbagi, Bu, ya. Iya. Iya. Soalnya menarik gitu ya, kok bisa gitu semua kerjaan ada di situ. Sebenarnya tidak semua kerjaan, Bu, karena hanya soal akademik saja, Bu, di siakat itu. Karena pokoknya aktivitas Kalau akademik. keuangan, Keuangan cuman ini, Bu, cuman pembayaran UKT saja, Bu. Di keuangan pembayaran UKT. Ini sekedar tampilannya, Bu. Zin. Ini di sisi adminnya. Di sisi adminnya kita bisa melihat rekapitulasi hasil studi di sini ada, kemudian lagi perkuliahannya. Kita coba masuk ke ini sebentar kok gambar saya ada di situ sih. Gambar saya ada 2 tuh. Gimana, Bu? Ini gambar saya ada 2 di sini di layar. Nah, itu dia. Saya mau hapus-hapus. Oh, bentar, Bu, ya. Hentikan berbagi dulu. Minta tolong di screenshot ya nanti kalau keluar sistemnya. Di mana ya saya bukanya? Di situ saja kayaknya. Saya buka dulu. Soalnya lagi berbagi kamera, foto, Microsoft, suara penanda. Iya, biar agak besar gambarnya, tadi kan ramping gitu ya. Oh, izin, Bu, saya bisa buka dari laptop dulu enggak, Bu? Sebentar, Bu. Saya Oh buka. iya, silakan. Ya, bentar, Bu, ya. Saya ambil laptop dulu, Bu, ya. Mungkin saya menunggu Pak Agus, silakan diteruskan. Ya, siapa nih? Bentar. Ada Bu Desi sama Bu Desi. Ya, Assalamualaikum, Bu Prof. Desi bagian apa, Bu? Saya di akademik juga, Prof. Iya. Oh, Bu Desi di akademik Saya juga di ya? akademik. Ya. Oke. Jadi, Prof, Ya. ya maaf, Prof. Untuk akademik sendiri memang sistem kita ada satu namanya siakat. Memang tadi yang Pak Ade sampaikan itu semua yang terhubung dengan akademik itu di aplikasi tersebut, Prof. Cuma memang misalnya untuk akademik kita bisa menggunakan untuk memantau jumlah mahasiswa, terus masalah keaktifan, misalnya apakah dia sudah bayar UKT atau belum, atau misalnya apa dosen sudah menginput nilai atau belum. Lalu kita bisa memantau untuk nanti absennya. Kalau di dosen sendiri akunnya nanti bisa menginput absen secara online. Kalau di kami untuk offline-nya, misalnya print out-nya misalnya itu buat Prof. Lalu misalnya untuk
pendaftaran Kukerta, kita bisa memantau siapa saja yang sudah mendaftar, lalu untuk PKL pun demikian. Sedangkan untuk pembayaran, maksudnya keuangan, maksudnya itu untuk dari segi misalnya mahasiswa apakah sudah mendaftar, sudah bayar UKT atau belum. Sedangkan untuk menginput dia pembayaran segala macam, lalu dapat misalnya kode Briva itu adanya di akun mahasiswa yang bisa mengakses, kalau kami tidak. Lalu untuk menginput nilai yang ada bisa mengakses dosen. Kami cuma memantau apakah sudah diinput atau belum, seperti itu. Tapi Jadi semuanya kalau dalam ada, aplikasi. Ya, Prof? sebetulnya tadi ada komplain mahasiswa yang tadi ya, misalnya saya nilainya kok jadi berubah misalnya, atau saya waktu itu melihat nilainya segini, kata dosen segini, tapi ternyata tidak sama gitu hasil Kalau selesainya. Iya, Prof. Misalnya kalau untuk masalah nilai, Prof, itu kan kami cuma memantau ya, Prof, yang menginput semuanya dari dosen. Dan memang akunnya akun di dosen yang bisa menginput. Tapi kami juga meminta hasil nilai hard copy-nya dari dosen, jadi bisa kita bandingkan yang terinput dengan yang hard copy-nya. Kalau misalnya memang ternyata ada perbedaan, maka nanti akan kami sampaikan ke dosennya supaya bisa dosennya juga meng-cross check apakah ada salah input atau ada perubahan seperti apa. Mungkin mahasiswanya nanti juga bisa langsung menghubungi dosennya untuk menanyakan itu, Prof. Oke. Problem terbanyak yang paling sering dihadapi Bu Desi dengan mahasiswa dalam urusan administrasi itu apa? Kan suka bilang, aduh pusing. Jadi teknik pusing kalau udah ada mahasiswa begini, mahasiswa Terputus, Prof. begitu. Oh, sorry. Gini, masih putus-putus nggak? Masih putus-putus? Iya. Untuk selama ini yang banyak komplain sih mungkin enggak ya, Prof. Cuma menyampaikan misalnya kalau misalnya ada kehadiran, misalnya dosen minta data dosen, misalnya kayak itu. Kalau komplain sebenarnya sih nggak pernah, Prof. Tapi kalau Nggak. misalnya nilai ya paling ada entah belum terinput nilainya atau memang apa namanya terkendala misalnya waktu pendaftaran Kukerta atau waktu misalnya dia kalau pengisian KRS seperti itu paling, Prof. Oke. Jadi Cuma nggak ya ada nanti kita problem. akan tetap enggak, paling kita nanti tetap koordinasinya ke TIPD, Prof. Kalau misalnya ada masalah dengan sistem yang ada. Oke. Karena kalau di saya kan banyak tuh teknik apa ya di SBP di akademik paling pusing menghadapi mahasiswa yang telat daftar, yang lupa ngisi KRS, mahasiswa yang lupa ngisi data atau salah input gitu. Kalau problem terbesar Bu Desi apa tuh? Paling kalau pengisian KRS misalnya salah ngambil mata kuliah, paling kayak gitu, Prof. Cuma kita masih bisa dikasih akses untuk mengedit kalau misalnya ternyata ada kesalahannya di mahasiswa, tapi masih dalam jangka waktu penginputan, Prof. Kalau sudah lewat dari penginputan itu biasanya langsung ditangani oleh TIPD. Karena dia kan memang terjadwal ya, Prof. Mulai dari pengisian KRS sampai penginputan nilai oleh dosen kan sudah ada jadwal masing-masing. Jadi kita ngikutin alur yang disampaikan dari TIPD. Di luar itu dikunci lah ya. Ya dikunci, kami serahkan ke TIPD untuk ini menyelesaikan. Jadi urusannya udah bukan lagi urusan Bu Desi Iya, ya. betul. Oke. Makasih Bu Desi ya. Ya, sama-sama, Silakan Prof. tadi yang tadi Pak siapa yang mau Ade. memamerkan? Sebenarnya bukan memamerkan, tapi memang karena kita sudah sistemnya harus semuanya digital, maka kita berusaha mengembangkan seluruh sistem akademik itu berbasis digital. Nah, Siakat ini sebenarnya kata Bu Prof tadi tidak seluruhnya mengakomodir seluruh kegiatan ataupun aktivitas baik surat menyurat di dalam kampus. Tapi Siakat ini base-nya kami masih untuk aktivitas mahasiswa, dosen, dan akademik. Nah, seperti itu. Jadi mulai pendaftaran mahasiswa itu di Siakat ada di platform khusus di PMB. Nanti data yang di PMB, kemudian lagi itu masuk ke database seluruh di Siakat, dan di Siakat lah baru kita create name. Jadilah NIM itu. Nah, di NIM tadi barulah timbul kode Briva. Sebenarnya kita kan sudah punya kerjasama itu dengan beberapa bank
Bank BNI, Bank BRI, kemudian lagi Bank Mandiri. Nah, nanti di situ pembayarannya lewat virtual account. Setelah dibayar lewat virtual account, maka dia bisa mengisi KRS gitu. Nah, setelah mengisi KRS, si mahasiswa itu meminta kepada dosen PA untuk meng-approve sudah benar apa atau tidaknya KRS yang sudah diambil oleh mahasiswa. Nah, aktivitas perkuliahan di dalam kelas itu kita sudah menggunakan presensi online. Nah, presensi ini itu dilakukan oleh dosen. Nah, sebelum aktivitas perkuliahan dimulai, si dosen itu diwajibkan untuk mengisi KRS, menginput segala materi yang akan diajarkan selama 16 kali pertemuan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, kalau tahapan-tahapan ini tidak dijalankan, misalnya contoh si mahasiswa tidak mengambil KRS, maka namanya tidak tercatat di dalam daftar kehadiran ataupun tidak di-approve oleh PA misalnya. Jadi alur-alur ini sebenarnya kami berkoordinasi penuh itu dengan LPM, sebab kan ini bagian dari mutu juga. Nah, kenapa ada periodisasi tadi yang disebutkan oleh Bu Desi, ini berkaitan dengan pelaporan kita di PD Dikti, Bapak Ibu. Nah, pelaporan di PD Dikti itu kan semua terjadwal tuh. Nah, makanya kami memang membuat sistem ini eh, apa nih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh DPD Dikti sehingga pelaporan kita itu selalu lancar Bapak Ibu. Alhamdulillah selama ini pelaporan kami itu di PD Dikti sudah 100% Bapak Ibu dari semenjak tahun 2022. Data mahasiswa kita sudah rapi. Nah, ini berkat dari sistem aplikasi. Maaf. Ya, Iya, jadi ini terintegrasi ke LPPM ya, ke LPPM. tidak Bu, Semua kami data ada. tidak Bu. Jadi ini khusus akademik. Cuman maksudnya alur alur birokrasinya maksudnya alur birokrasinya kami itu koordinasinya dengan LPM Bu. Kalau sistem. Gimana Bu? Baik, kalau sistemnya tidak ya. Kalau Kalau sistemnya tidak. Misalnya keuangan nih, Mas udah bayar, itu udah langsung tahu nggak keuangan? Bisa dihitung sama keuangan bisa Bu. Jadi datanya. bisa Bu. Jadi si keuangan itu megang akun khusus dia mengetahui siapa saja mahasiswa yang sudah bayar, siapa saja yang belum. Nah, kalau di LPM kami sedang mengembangkan sistem monitoring bagi dosen Bu gitu kan. Jadi si LPM itu bisa mengetahui mana aja dosen yang melaksanakan tugas salah satu dari Tridharma pengajaran begitu. Nah, sistem monitoring ini tidak hanya LPM, tapi kami juga melakukan sistem monitoring itu, memberikan akun itu kepada akademik masing-masing fakultas dan sampai ke jurusan juga. Gitu, Bu. Jadi memang terintegrasi dengan gimana, Bu? Izin? Terintegrasi dengan Sistem. Ini yang untuk dosen. Sister, Bu. Sister. Oh ya, Sisternya Dikti. Ya. Oh, sister ya, Pak. Gini, Bu. Jadi ya tidak terintegrasi, belum terintegrasi, tapi segala kebutuhan dokumen yang akan diupload oleh dosen itu sudah kita sediakan fiturnya di dalam Siakat. Jadi ketika laporan sister, si dosen itu bisa mengambil dokumen pengajarannya di Siakat, Ibu. Karena kan ada beberapa dokumen tuh yang harus diupload di sister sebagai laporan BKD kita, dan itu semuanya kita lengkapkan di Siakat, Bapak Ibu. Boleh lihat itunya, dosen? Oh, untuk dosen. Bentar Bapak Ibu ya, saya Iya, coba. untuk dosen. Untuk dosen. Oh, langsung di situ ya bisa ya. Ya ini kan admin Bu. Di sini Bu. Saya bisa membuka. Yang bisa buka cuma Bapak ini, cuma Pak Ade aja. Dan ada beberapa tab yang bisa buka. Karena ini bagian dari integritas Bu ya, jadi kita tidak berhak untuk merubah, jadi cuma untuk membuka aja. Kita coba dari Pak Romi ini. Seperti ini Bapak Ibu. Nah ini kan ada perkuliahan, ada jadwal kuliah ini Bapak salah satu dosen dari tematika misalnya. Nah ini kita coba satu dosen Bu ya untuk yang semester ini. Nah ini dosennya bisa nih Pak Rominya bisa. Nah di sini ada detailnya. Ini materi yang akan diajarkan. Ini karena ada 3 pertemuan materinya. Kemudian lagi di sini sistem presensinya. Nah ini jenis presensinya begini Bapak Ibu. Kalau sudah beliau ini menyelesaikan perkuliahan, maka tolong di screenshot ya. Oh iya Bu, nanti kita akan screenshot kirim ke Naswana. Jadi aktivitasnya begini Bu. Nah, jadi di bukti
eh, pengajaran dosen. Dan ini kan bisa dibuat untuk apa? Untuk BKD. Nah, Selasa. Nah, kemudian lagi fitur kita, kita bisa nanti setelah ini itu ada menu untuk apa nih? Menyetak berita acara perkuliahan. Misalnya ini jadwal kuliah tadi. Nah, ini ada cetak data. Nah, ini cetak data. Nah, kita mau cetak presensi kelas atau cetak berita acara. Kalau presensi kelas, mohon maaf Bapak Ibu, kita bisa dapat hasilnya seperti ini. Berapa persen yang hadir, sekian orang izin sakit, dan sekian persen. Dan nanti ketika akhir perkuliahan, sudah 16 sesi sudah dilakukan di sini, sistemnya sudah sistem barcode Bapak Ibu. Jadi nanti barcode ini barcode tanda tangan dosennya. Nah, saya contohkan misalnya di sini, ini berita acara perkuliahan, ini sudah ada sistem cetak. Nah, ini ada barcode-nya. Nah, ketika di scan, Bapak Ibu mungkin bisa menyekan ini, itu nanti langsung tercreate bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi memang terdokumentasi, dan ini memang ya inilah yang harus kelengkapan BKD nanti. Jadi di situ ada berita acara, presensi mahasiswanya, kemudian lagi dokumen mengajar, itu semuanya ada, kita kritis siakan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, Oke, cukup mungkin ya. ini rekap presensinya. Mungkin, nah yang ini yang bisa dikontrol oleh akademik Bapak Ibu, Wadek 1 terutama, kemudian lagi dekan, ini bisa mengecek ini. Mungkin izin Bapak Ibu, saya login back untuk masuk ke IP. Saya contohkan Bapak Ibu. Daftar umum pengguna. Saya misalnya ke IP ya, di perpustakaan. II. Ya, I ini kan? IPI. 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 Ini admin jurusan Bu. Saya masuk ke admin jurusan. Nah, dia sudah bisa nih rekap presensi, dia bisa tahu nih dosen siapa saja yang masuk hari ini, siapa yang enggak. Ini dia bisa di-crack. Misalnya ini di hari Jumat misalnya. Siapa aja dosen yang masuk di hari Jumat. Nah, ini kan bisa ketahuan Bapak Ibu. Dan bisa lihat misalnya psikologi perpustakaan yang mengajar Pak Adrian Syamultama gitu kan. Itu bisa dilihat hari ini gitu. Nah, mengajarnya itu secara daring. Jadi jurusan juga bisa ngontrol Bu. Ini Bu Puput nih, Bu Puput Yolanda nih kan. Nah itu juga ada. Begitu Bu, sekilas yang bisa kami tampilkan untuk siakat. Intinya siakat ini mengakomodir kebutuhan BKD dosen dan kebutuhan pelaporan di PD Dikti pada setiap semesternya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi nih? Bu Fitri, mana ini pustakawan, laboran? Adakah? Ya, Bu. Siapa Pak? Boleh dikenalkan? Ya, Prof. Nama saya Sukron, Prof. Pustakawan YN Kerinci. Oh, pustakawan ya. Ya, Pak. Oke. Mas Syukron ya. Ya, ya, Prof. Mas Syukron itu adalah pustakawan di prodi perpustakaan di fakultas. Institut, Pak. Pustakaan pusat. Kenapa gambar saya jadi miring? Iya, miring. Tar. Nggak apa deh, sambil itu aja. Udah miring, buram lagi. Saya ini pakai tab karena laptopnya bermasalah. Oke, gini aja ya.
Baik, tadi Pak Sukron itu adalah pustakawan dari perpustakaan fakultas. Karena Pusat prodi nggak punya institut. perpustakaan ya? Atau pusat universitas? Oh, punya institut ya? Ya, Oke. perusahaan institut pusat. Oke. Kalau layanan yang diberikan, apakah ada layanan khusus? Ini layanan untuk mahasiswa aja, ini untuk dosen aja, atau perpustakaan itu dibuka untuk siapapun yang datang? Iya. Jadi siapapun yang datang itu semuanya Jadi nggak ada dilayani kan? khusus, nggak ada Ya, nggak ada layanan. Oke. khusus Tapi mahasiswa. ada nggak ruangan ini khusus? Ini dipakai oleh dosen aja, misalnya mahasiswa nggak boleh masuk. Kalau ruangan ini boleh dipakai oleh mahasiswa gitu. Karena di beberapa universitas saya lihat begitu. Oh, ini khusus untuk mahasiswa, untuk dosen. Ini untuk mahasiswa Ini S3, untuk mahasiswa S3. misalnya Di gitu. sini semuanya bisa pakai ruangan, cuman ada satu ruangan khusus, itu khusus ruangan baca dosen ada. Itu aja. Yang lain itu semuanya bisa pakai untuk mahasiswa Oke. dosen. Ya. Kalau sistem yang dipakai apa? Sistem otomasi yang digunakan? Apakah pakai Slim? Apakah punya pengembangan khusus gitu? Kami pakai Slim sementara, Prof. Pakai Slim. Pakai Slim, dan yang mengerjakan itu pustakawannya atau sudah pengerjaan data, inputting data ketika Slim itu dilakukan oleh pustakawan di universitas, atau ngambil outsourcing untuk pengupdatean data, untuk pemasukan data? Kami Slim kami install sendiri di aplikasi di laptop komputer kami. Terus penggunaannya itu kami masih menggunakan jaringan LAN. Jadi area di perpustakaan saja yang dapat menjangkau akses Slimnya itu. Kalau pemasukan misalnya inputting data baru, ada koleksi baru, Koleksi baru ya. Itu siapa yang Itu kami memasukkan? sendiri. Kami sendiri, Pustakawan maksudnya, Prof. pustakawan dengan staf-staf yang lain. Mahasiswa udah pernah dicoba untuk diperbantukan? Sebelum ini belum pernah kami melibatkan mahasiswa untuk mencoba memasukkan buku, itu belum pernah kami sendiri, Prof. Kenapa itu? Karena kan mahasiswa sudah diajari, lalu mereka ingin belajar juga mempraktekkan. Atau belum ada kerjasama antara prodi sama Izin, Prof. perpustakaan? Ya. Menambahkan sedikit, Prof. Kemarin itu sebenarnya sudah ada mahasiswa yang dilibatkan pada stock opname, Prof. Di mana kita Oh, di stock opname ya? ya, stock opname. Habis itu penyusunan kembali buku kerak, Prof. Itu sudah tapi bukan. melibatkan mahasiswa. Oke. Ya, Tapi hari Jumat bukan. Sabtu. Tapi bukan pemasukan hasil katalogisasi atau klasifikasi. Belum gitu ya? Untuk menginput buku belum, cuman yang dijelaskan Ibu tadi stock opname. Oh, di stock opname ya. Itu baru sekali. Biasanya stock opname dilakukan berapa kali setahun? Atau Setahun sekali biasanya. periodenya? Minimal setahun sekali kalau stock. Dan ini mahasiswa baru ya, jadi baru sekali ya ikut ya. Ya, betul. Kalau ini secara umum ya, Pak Sukron kan kerja di perpustakaan institut. Ya. Ketertarikan mahasiswa secara umum pada perpustakaan tinggi nggak? Atau lebih banyak mereka main di luar, baca buku di luar dari ke perpustakaan? Karena di fakultas saya, di universitas saya, ya begitulah gitu. Kalau di sana gimana? Kalau di sini, Prof, kan kita kan punya gedung baru sekarang, lebih kurang setahun berjalan. Kalau gedung yang lama dulu memang agak sedikit pengunjungnya, Prof, karena mengingat kondisi ruangan juga kecil gedung yang lama kemarin. Tapi setelah gedung yang baru ini, insya Allah sudah banyak mengalami kenaikan, Prof. Kunjungan kami bisa dicek di Slim itu per harinya bisa rata-rata 200 sampai 300 mahasiswa per hari. Itu berapa persennya mahasiswa? Banyak ya? Ya, lumayan. Oke. Nah, kemudian ini mahasiswa kan nanti misalnya sudah mulai melakukan kegiatan perkuliahan. Udah semester atas ya, karena baru sekarang Bu Fitri baru semester 4 ya? Sekarang masuk semester 5 ya? Ini baru masuk semester 5, Prof. Tapi Sudah ada mata kuliah yang kira-kira sudah bisa dipraktekkan di perpustakaan belum? Ada, Prof.
Kemarin itu kami juga kuliah pertama, kuliah promosi perpustakaan gitu ya kan, Prof. Itu yang kedua itu mata kuliah mengenai pengembangan koleksi, Prof. Makanya Iya. kemarin pas shelving itu mahasiswa yang diperbantukan di perpustakaan. Apalagi kita sekarang perpustakaan sudah menerapkan konsep terdiri dari 4 lantai, Prof. Satunya lantai social zone, tengah-tengahnya itu lantai untuk learning zone, yang di atasnya silent zone. Jadi mini theater juga ada di sana dan lain sebagainya, cyberspace-nya juga ada di sana. Jadi kita kemarin juga melibatkan mahasiswa dalam hal tersebut, Prof. Jadi perpustakaan itu seperti cozy, Prof. Seperti lingkungan yang bisa mahasiswa untuk snapping pot gitu, Prof, bersantai di perpustakaan, diskusi di perpustakaan. Kami juga sering Oke. melakukan kuliah lapangan di sana. Iya, oke. Balik lagi ke Pak Sukron. Kalau promosi perpustakaan yang pernah dilakukan oleh perpustakaan institut apa itu? Sejauh ini kami melakukan promosi masih di tingkat internal kampus saja, Pak. Seperti di kegiatan PBAK kampus, jadi dilibatkan di situ dalam berbagai kegiatan untuk mempromosikan perpustakaan, kegiatan-kegiatan apa saja, terus pelayanan-pelayanan apa saja yang ada perpustakaan gitu. Belum ada kegiatan sengaja yang diadakan di perpustakaan untuk membuat perpustakaan semakin dikenal gitu. Ada kegiatan nggak? Mungkin ya, Prof, Ada, kami juga bekerja sama dengan beberapa komunitas mahasiswa. Itu kami sediakan lah tempatnya jika ingin melakukan kegiatan, tempatnya ada di perpustakaan itu. Itu salah satu promosi kami juga supaya mengenal keluar gitu. Iya, oke. Sekarang pertanyaan soal Pak Sukron sendiri ya. Pak Sukron jadi anggota IPI nggak? Iya, Prof. Ada pengurusan di Kerinci IPI, ada ya. nggak? Di Kerinci yang ada? saya di Provinsi Oh, di Jambi saya provinsi. ikut, Prof. Iya, tingkat provinsinya. Yang Jambi ya, karena di Kerincinya Ya. belum terbentuk mungkin ya. Kerinci, ya mungkin belum terbentuk. Oh, maksudnya anggotanya mungkin cuma Pak Sukron sendirian kali ya, kalau di Kerinci. Kalau di kabupaten saya belum tahu, tapi di provinsi saya sering ikut, Prof. Oke. Ya karena itu penting sekali, karena pustakawan kan Iya, nggak bisa, nggak gitu ya. Iya. Oh iya, Bu Fitri, kita ini kalau IPI kan pustakawan. Terus kemudian ada FPPTI. Iya, FPPTI Forum Perpustakaan. Itu jadi anggotanya udah. Kalau Perpustakaan Pusat saya Institut. dosen lebih banyak ke ASDIP, Prof, Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaan. Dulu ASDIP, saya ya. tadi bergabung dengan FPPTI, Prof. Tapi masih kemarin itu kami sempat ingin membicarakan masalah pembukaan asosiasi IP juga di sini dengan Pak Arwendi Dahlan, Prof. Cuman belum terrealisasi, tapi kalau dari Prodi kami sudah bergabung di ASDIP, Prof, sama di APTIPI, Prof. APTIPI udah ikut ya? Ikut, sedang pembayaran Senin besok, Prof. Pembayaran tahunan. Karena salah satu pengurusnya tadinya Bu Laksmi itu. Iya, Bu Laksmi di APTIPI. Oke, jadi Yang di awal. Oke, itu saya kira perlu dilakukannya supaya kita bisa tahu perkembangan atau bisa sharing informasi tentang APTIPI, kemudian tentang FPPTI. Nah, kalau Pak FPPTI itu sebenarnya urusan Pak Sukron itu ya? Iya, Prof. Kalau Iya, makanya fakultas ya dilibatkan. Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaannya Kemenak satu, APTIPI yang satu yang umum ya, Bu Lasmi ya. Iya. Bu siapa? Bu Labibah ya waktu itu ya? Bu Labibah. Bu Labibah juga di APTIPI sama ASDIP kayaknya, Prof. Di APTIPI ya, oke. Baik, saya kira cukup untuk Pak Sukron dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mungkin Bu Laksmi ingin nanya yang lebih dalam soal itu, karena Bu Laksmi yang urusan banget perpustakaan. Oh ini Pak, nyambung Pak, ini Pak Sukron. Mahasiswa suka, tadi nggak tahu udah ini belum ya, takut kelewat. Sudah magang di situ ya? Ada kan tadi ya kata Bu Fitri juga magang atau bantu-bantu, tapi yang Ya, bantu-bantu. inputting data Ya. aja. Oke. Iya, tadi seperti stok yang tadi sudah terlibat Baik. mahasiswa itu.
Iya, 99 orang ini atau baru beberapa bagian? Ada banyak itu Prof. Dari yang angkatannya yang pertama ada 9 orang, itu ditambah lagi yang baru Prof. Kebetulan yang baru ini kita Oh, mengalami peningkatan Prof mahasiswanya. 2 kelas 43 orang Prof. oh, Jadi ada beberapa tahun baru masuk ya, tahun ini. Iya dulu masuk. Baru masuk tahun iya Oh, Prof. 2025. Ya 2024 ini Prof. Iya, belum masuk ke Borang kan? Iya Prof belum masuk. Tapi yang 2024 sudah saya tambahkan tadi Prof. Ada animo Oke. peningkatan penerimaan mahasiswa Prof. Dari 138 peserta yang lulus itu ada 43 orang Prof. Oh, tinggi ya. Oke. Baik, Oke. kalau Silakan Bu. ya, kalau di tempat lain di admin misalnya, itu ada mahasiswa bantu-bantu nggak? Misalnya di mana arsipnya atau apa gitu, ada nggak? Ini untuk internal apa eksternal Prof? Internal di dalam, Kalau internal memang ada mahasiswa. Prof. Oh, Eksternal oke. kadang mahasiswa itu terlibat di beberapa eksternal kita ya Prof. Seperti tadi Dinas Perpustakaan Kota Sungai Penuh juga terlibat dan Dinas Kabupaten juga. Untuk arsipnya atau perpusnya? Arsip. Ada yang arsip, ada yang perpus Prof. Kalau perpus kemarin itu sosialisasi. Yang arsip ada juga Prof. Mereka bantu bikin pedoman dan lain sebagainya, klasifikasi gitu Prof. Sistem Oh, jadi penyimpanan. semua udah terlibat ya, arsip maupun perpus. Iya Prof. Saya mau tanya, itu ke tempatnya Bu Desi nggak? Atau ke tempatnya Pak Ade gitu? Kemana? Ke anak-anak tadi, yang internal? Yang internal, kalau di bagian arsip mereka hanya di prodi Prof. Oh, di prodi aja. Ya, di prodi. Kalau dengan Bu Desi kan karena sudah ada beberapa staf yang ada di sana, Prof. Ada Pak Martias dan juga Bu Desi. Bu Desi juga, Bu Desi kedua gitu ya, Prof. Di sana gitu, Prof. Tapi kan nggak apa-apa, meskipun udah ada stafnya kan mahasiswa juga harus belajar Ya, ya. bisa bantu-bantu. Iya, Prof. Bagaimana pengarsipannya benar kan, Prof? Yang terakhir di komunitas juga ada, Prof. Tapi kalau di internal di prodi. Oke. Nah, masalah karir itu bagaimana kalau di Tendik? Monggo siapa aja, Bu Desi, Pak Sukron. Apakah fakultas itu mengatur hal itu, pemetaan gitu? Nanti Tendik ini harus studi lanjut ya, atau apa? Atau dari pelatihan-pelatihan dan sebagainya? Ya Prof, untuk karir terutama di akademik sendiri Prof, kebetulan di kami itu saya yang CPNS yang PNS saya, lalu ada satu staf satu, lalu Pak Martias ini dari P3K dan ada satu juga Ibu Desi juga namanya Prof itu P3K. Untuk karir sendiri memang kita mendukung untuk misalnya kayak Pak Martias senang melanjutkan ke S2 seperti itu. Dan untuk di kampus sendiri, alhamdulillah sih dapat ini Prof. Kalau misalnya yang tendik yang mau melanjutkan SPP-nya ada diskon gitu atau ada pengurangan pembayaran UKT-nya. Jadi mendukung sih Prof untuk itu untuk pengembangan karir sendiri. Dan termasuk kalau ada pelatihan-pelatihan itu insya Allah didukung dari fakultas. Itu tadi yang diskon itu kalau di dalam ya, kalau internal, kalau sekolah di luar gitu? Kalau sekolah di luar itu kan kalau sekarang sistemnya harus tugas belajar ya Prof. Tidak bisa izin. Kalau misalnya di dalam kan bisa izin tetap bekerja seperti biasa asal tidak mengganggu gitu. Kalau tugas belajar otomatis dia dapat beasiswa ambilnya. Tapi dari dalam juga, dari internal beasiswanya. Beasiswanya dari tempat tugas belajarnya Prof. Dia misalnya gitu dia bisa. dapat LPDP misalnya gitu itu bisa. Oke. Izin menambahkan Prof. Kebetulan saya pernah Iya. bertanya soal pengurangan SPP sih sebenarnya Prof. Tidak beasiswa tapi pengurangan. Yang pertama untuk internal, kemudian lagi yang kedua untuk yang kerjasama Prof. Yang kerjasama antar lembaga misalnya IAIN dengan Kemenak dari kabupaten dari Pemda, kemudian lagi dari kepolisian, nah itu bisa
diskon lah ya, bukan bukan SP, bukan apa ya, bukan beasiswa, tapi diskon gitu kan, karena itu bagian dari kerjasama, Ibu. Tapi itu ada beberapa juga apa nama tuh, ada beberapa juga yang gratis, Prof. Untuk jurusan-jurusan yang memang gratis kemarin, contohnya ilmu apa, pemikiran politik Islam, karena itu termasuk jurusan baru, jadi ada kebijakan Pak Rektor itu untuk menggratiskan sekian kuota gitu. Oke, baik. Tadi Bu Desi kan sudah PNS. Kalau yang lain banyak yang sudah atau banyak yang belum? Masalah Eh, Japfung nih. Kalau misalnya sekarang ini hampir seluruhnya kalau tidak PNS P3K, Prof. Persentasenya gimana? Persentasenya kalau kemarin itu kebetulan memang di IAIN Kerinci memang kita hampir 103 orang itu diangkat menjadi P3K yang tahap 1. Lalu ada juga yang tahap 2 beberapa orang. Tapi nggak tahu jumlah persentasenya ya, nggak kelihatan. PNS berapa gitu? Tidak, Prof. Itu di tingkat institut, Prof. Mungkin Kepegawaian dari istri. ini Pak Ade bisa ngelihat dari itu tadi sistem informasinya. Oh, bisa Bu. Kalau ini saya gambarkan secara umum saja dulu Bu ya. Kalau Ya. PNS itu sekitar 230-an. Kalau P3K itu sekitar, karena ini tahap satu-satu ya, sekitar 120-an lah. Jadi secara Oh, persentase itu P3K sudah mencapai di angka 50% dari jumlah PNS. Kalau ke seluruh betul. pegawaian antara dosen dan tendik, kalau sekarang itu sudah mencapai hampir 400-an Bu. Jadi 360 sekian gitu. Nanti kalau misalnya apa datanya Totalnya. kita, iya, nanti kita turunkan datanya secara real Bu ya. Karena di sistem Siakat belum membagi posisi itu Bu, karena memang baru pengangkatan ya. Jadi yang status P3K, yang status CPNS juga masih ada di situ, status dosen juga dan tendik itu masih bercampur Bu. Mm. Karena institutnya aja juga masih tergolong baru gitu ya, jadi masih Iya, seperti ini. benar Bu, P3K. Karena P3K ini rata-rata diangkat dari dulu dosen-dosen yang DLB, kebetulan syaratnya juga cukup, jadi dia bisa masuk. Dan ada yang dari eksternal juga. Nah, mm-mm. Biasanya ini penyesuaian kami itu ketika sudah fungsional keluar Bu. Oh, ya begitu Bu. Kalau Pak Ade sendiri sudah fungsional Eh, PNS? saya sudah fungsional dosen Bu, sekarang sudah di lektor 3D. Heeh. Oh gitu, udah tinggi juga dong. Iya, iya, Alhamdulillah. iya. Sekarang lagi ngambil studi juga S3 di UIN Bukit Tinggi Bu. Pakai ini, pakai Izin belajar. SPP, oh, izin Gimana? belajar ya. Iya, saya Iya, berarti biayanya pakai sendiri, terus tetap mandiri. kerja juga, Iya, mandiri. mandiri. Ya, karena kalau Dan mengambil, tetap, kalau pakai, kalau pakai apa, izin belajar kan dengan tugas belajar, beasiswa kan harus meninggalkan kampus full tuh Bu. Heeh, ya. heeh. Kalau tadi. Jadi Berarti sambil lancar ya Pak ya, Alhamdulillah Bu. karirnya lancar. Ya. Alhamdulillah Bu. Karena memang kampus mendukung Bu bagi teman-teman yang mau asal cukup kepangkatannya. Karena di sini yang boleh nyambung kalau bagi dosen fungsionalnya itu minimal lektor Bu. Kalau sudah lektor baru dibolehkan untuk pergi tugas belajar gitu. Kalau sebelum itu nggak dibolehin. Oh Nah, gitu. ah, karena kita penyesuaian ini Bu, penyesuaian izin belajar sekarang kan sudah pakai sistem tuh. Heeh. Mm-mm. Jadi ada yang Dan bermasalah. Gimana Bu? ya, dan umumnya juga kalau jadi dosen syaratnya harus S3 dulu ya, umumnya. Tapi Bapak bisa Eh, masuk jadi dosen. Atau udah lama, tadinya kan ah, tendik ya, atau oh, kalau saya Bu memang dari awal CPNS-nya dosen Bu. dosen? Oh, Oh, Syarat iya. dosen S2, Bu, syarat minimal. dosen S2. Oh, di sini S2. Iya, Iya. tapi kalau impasing yang maksud Ibu tadi, misalnya dia dari tendik ataupun dari apa ya, memang harus lektor, harus doktor Bu, tapi itu yang dari luar. Misalnya ada beberapa Oh, teman kita, dia dulunya pegawai di Pemda, tapi boleh impasing ke IAIN ke kampus, tapi syaratnya harus doktor. Ada 2 orang kemarin
Bapak Ronald Rejer, kemudian lagi sama Ibu Sandra ya. Jadi dia wajib dokter dulu baru bisa invasing. Kalau dari luar Bu, Baik. tapi kalau sama Ya, Kemenak bisa aja. tapi yang jelas sudah mapan lah ya ininya karir di sini ya. Eh, ada dukungan gitu dari institut, Alhamdulillah Bu, gitu ya. kalau iya Hmm. alhamdulillah. Jadi Baik. Nah, sekarang terakhir ya pertanyaan saya, kalau apa namanya masukan untuk manajemen dan untuk prodi satu-satu. Bu Desi dulu mungkin ya. Masukan untuk manajemen dan untuk prodi. Ya, untuk prodi sendiri, alhamdulillah kan karena sekarang IPI sudah ke 3 angkatan ya Bu ya. Dan memang kalau misalnya di masyarakat, terutama kayak kemarin tuh CPNS sangat banyak membutuhkan arsiparis yang diminta gitu. Itu kan makanya akhirnya meningkatkan animo masyarakat untuk masuk ke IPI gitu. Dan karena kemarin itu kita lebih mungkin masukannya untuk karena ini baru 3, nanti tahun depan lah 4, berarti otomatis membutuhkan sarpras tambahan lagi yang supaya bisa ditingkatkan kembali, ditambah gitu kan. Lalu untuk manajemen nampaknya memang karena dosennya kita masih terbatas, kalau untuk khusus IPI yang memang spesialisnya perpustakaan mungkin itu akan disarankan untuk ditambah juga gitu. Seperti itu. SDM-nya ya, Iya, dosen. dosen. Ya. Baik, itu saja Ibu Desi ya. Iya, Bu. Ada lagi? Oke. Pak Ade. ya Bu, gimana Bu? Masukan untuk manajemen dan untuk mahasiswa untuk prodi. Langsung saja, kalau saya sih karena memang tugas dan tanggung jawab saya itu di bagian teknologi informasi dan pangkalan data, jadi memang sarannya memang semuanya kita harus melek terhadap sistem gitu. Jadi memang budaya teknologi sepertinya harus selalu kita tingkatkan kalau itu. Jadi prinsip manajemen yang baik itu kan tersistematis. Jadi kalau misalnya di sistem itu sudah bagus, tata kelolanya, informasinya udah baik, maka insya Allah kedepannya akan baik gitu kan. Memang dalam hal misalnya ada yang error, kemudian lagi ada hal yang memang yang harus diperbaiki dan dikembangkan benar gitu kan. Tapi mungkin sedikit demi sedikit kita harus coba beralih dari sistem cetak apa ya, apalagi sekarang kan moto di Kementerian Agama tuh ekoteologi, jadi memang ini sistem cetak ke sistem digital gitu. Nah, kalau saya itu Bu sebatas dari apa? Dari lembaga saya gitu loh. Terima kasih Bu. Untuk prodinya, masukan Ya, untuk prodi apa? bagi prodi itu juga Bu gitu kan. Karena budaya tadi kan Teknologi. ya teknologi Ah, gitu. Saya sudah masukkan tadi sama Bu Kaprodinya tadi kita sama-sama bagaimana ada apa kebutuhan teknologi yang ada di prodi, ayo sama-sama kita kembangkan gitu. oh, oke. Ya. Bapak maaf, jadi saya jadi ini tadi linglung apa namanya? Ini karena tendik ya, tapi Bapak juga merangkap jadi dosen gitu ya ceritanya. Tapi kerja Tidak juga di Iya, ini gimana tuh? saya Saya juga bingung. saya itu diminta oleh Pak Rektor untuk menjabat karena kalau di kepala TIPD itu boleh fungsional dosen Bu. Oh gitu. Kepala TIPD, kepala Perpus, kemudian lagi kepala Kepala unit biro ya. PP. Biro enggak, Pak. Kalau biro di sini harus dari Tendik gitu. Pegawai Pak Oh, kalau biro. Pegawai. Kalau kalau kita itu kayak setara dengan Kaprodi, kemudian Wadek yang bisa diambil dari fungsional dosen. Iya, iya, iya. Gitu, Bu. Saya nggak dari Tendik Iya, awalnya, Bu. Memang dari dosen. Gitu. dosen. Tapi Ah, berdayakan di sini ya, kepala Iya. apa tadi kepala TIPD kalau di tempat TIPD. lain iya apa ya Pustipamda misalnya kan kalau di beberapa itu ada apa nih informasi dan komunikasi ya pokoknya yang ngurus-ngurus soal data kampus lah Bu. Ya itu Bu. Perlu itu penting, harus I- dosen. iya Bu. Baik, Iya ya. Terima kasih Pak. sama-sama Bu. Kalau Bapak Sukron, Ya Bu, jadi saya mungkin untuk prodi, mungkin saya lebih ke SDM-nya Bu, karena jurusan IP itu sendiri sudah 3 semester ya. Mahasiswanya semakin meningkat dari
awal dulu. Jadi perlu ditambah SDM saja Bu, khusus dosen yang betul-betul dari jurusan ilmu perpustakaan. Itu saja mungkin saja saya. SDM-nya perlu Oh, yang ditambah. manajemen. Iya. Ya Bu, Oh, manajemen SDM dosennya ya. Oke. iya Bu, perlu ditambahkan. Gitu. Baik, itu saja Pak ya. Iya. Baik, saya kira dari saya sudah. Oh, satu lagi, ini sebenarnya ada punya berapa lab sih di institut ini? Apa yang tahu tuh? Iya, ada berapa lab? Menjawab Bu, beberapa Mm-mm. ada 3 lab Bu, ada 3 Tiga. lab. 3, yang pertama Apa? itu komputer, lab komputer, kemudian lagi lab bahasa, kemudian lagi lab untuk program unggulan Bu. Apa itu? Lab program unggulan ini itu khusus untuk di Mahat, itu ada mahasiswa KIP Bu, mahasiswa Kartu Mm-mm. Indonesia Pintar. Jadi di situ memang ditempa ataupun dikembangkan secara akademik, kemudian lagi secara bahasa. Nah, kalau programnya itu saya izin sampaikan dulu Bu, programnya itu di semester 1 itu teman-teman itu diajarkan dengan bahasa Arab dan kitab kuning serta bahasa Inggris. Kemudian lagi 1 tahun selanjutnya semester 3 teman-teman yang di Mahat itu, yang di asrama itu dikembangkan untuk kelas risetnya Bapak Ibu. Jadi di kelas riset itu teman-teman itu sudah bisa submit di beberapa jurnal yang terakreditasi. Ini Gitu. semester 1 juga? Nah, itu sudah semester 3 Bu. Jadi di Mahat itu sampai Oh, 6 semester Bu. tiga. Semester. 6 Jadi semester 3 tahun ya? iya 3 tahun, benar. Di 3 tahun itu tidak selamanya di asrama Bu. Di asrama hanya semester Oh, 1 sampai Semester semester 1 2. sampai 2. Sampai 2. Kemudian lagi semester 3 sampai semester 6 itu di luar, cuman kita kasih Tetap kegiatan. programnya, kegiatannya tetap dilaksanakan. Oh. Di situ ada Jadi lab, ada kelas ada kelas riset Bu. riset. Kelas riset. Nah, anak-anak yang ikut kelas riset, kemudian lagi kelas bahasa tadi boleh memakai lab tersebut. Kalau yang umum Semester dipakai, 3. ya Mm. semester 3, semua bisa Bu, semester 1, 2, 3 bisa untuk memakai fasilitas lab. Tapi sudah diajarkan semester 3 kan riset ini ya? Ya, untuk metodologi Oke. penelitian, riset sudah diajarkan di semester 3. Oh, oke. Ya. Mm-mm. Oh, baik. Bahasa komputer, jadi mahasiswa IPI itu juga masuk ke komputer juga bisa ya, lab komputer. Bisa Bu, bisa. Oke. Kebetulan kemarin ada beberapa, gimana? Mm. Enggak, Gimana Bu? Pak Sukron ini nanti. Iya Pak, lanjutkan. Lanjutkan. Kebetulan kemarin memang yang sering memakai lab komputer untuk kegiatan komputer itu banyak dari teman-teman ataupun dosen-dosen yang ada di FUAD. Nah, kebetulan yang ngurus lab komputer kan saya juga Bu, karena bagiannya teknologi itu. Iya. Jadi kayak Pak Rahman Peliza tadi mungkin ada hadir juga di sini, Pak Nobel itu sering menggunakan kegiatan di lab komputer karena memang beliau adalah bukan prakom, maksudnya lulusan magister komputer kan, karena dia juga dosen, jadi sering menggunakan untuk teman-teman yang di FUAD khususnya gitu. Oke. Ya, baik. Kalau perpustakaan itu juga bisa dianggap labnya IPI bukan? Di perpustakaan, Pak Sukron. Bisa. Iya Bu, Bisa dianggap sebagai lab juga kan? bisa Bu. Oh, jadi Bisa, bisa. selain mahasiswa bantu-bantu, kan mereka juga diajarkan juga ya, ini caranya begini. Gitu. Iya, dia langsung praktek situ langsung Bu, ke tempatnya. Mm-mm. Cuma lab untuk kearsipan itu di mana? Ada? Lab kearsipan, khusus lab kearsipan belum ada Bu. Belum ada. Baik. Baik, Pak Agus, ada lagi? Ya, sudah cukup dari saya. Cukup ya. Baik, Ibu Bapak, terima kasih banyak atas masukannya. Semoga Ibu Bapak tambah sukses di sini, karirnya juga terus meningkat gitu ya. Jaya selalu. Terima kasih. kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Kita sekarang beralih ke mahasiswa terakhir. Ya. Oke, Prof. Ini mahasiswanya sudah berada di sini. Silakan gabung di depan. Sudah ditunggu sama Prof nih. Di sana jam berapa sekarang? 1 jam ya bedanya ya? Jam 4:09, Prof. Mataharinya lebih lambat. Mataharinya Prof. lebih lambat. Di Jakarta udah sore, di sana masih siang. Waktunya Iya, sama. masih siang, Prof. Di sana baru asar kali ya? Iya, Prof, baru asar. Itu Jam. udah asarnya Kita udah dari lewat. tadi. Iya. Itu dari 3:30. Semoga nanti Prof Jam Laksmi 3. Prof Agus bisa kesini lah merasakan bagaimana dinginnya Kerinci ya, Prof. Iya, sama mau Bandung kali ya. Iya, Prof, sama dengan Bandung. Miniatur Bandung sekali, Prof. Kayak di Lembang gitu, Prof. Kalau di bagian Kerinci, kebun tehnya. Iya, asik ya. Penginapannya juga bagus-bagus, Prof. Ya memang banyak yang nature gitu ya, Prof. Berbaur dengan Iya. alam. Kemarin saya udah lihat-lihat di di YouTube-nya banyak banget. Nggak taunya luring, daring. Oke. Oke, siap, Prof. Sekarang mahasiswa berapa orang nih yang hadir? Dedek. Bu, izin Bu. Izin Bu Prof. Ya. Ini kebetulan baru sampai nih ya kepala perpustakaannya gitu kan. Mungkin bisa disampaikan soal pertanyaan Ibu. Tadi soal lab komputer, lab perpus, apa saja kegiatan yang sudah disampaikan. Masih bisa Bu? Boleh. Boleh. Ya. Ini silakan Pak Agung. Betul lagi sangat gitu ya. Sebelum mahasiswa ya. Oke, Assalamualaikum Prof. Izin Prof. Salam. Ya Prof, terkait dengan laboratorium mahasiswa yang bisa digunakan di perpustakaan ya Prof ya. Kita sekarang sedang mencoba menginovasi, ini sebenarnya arahan dari Perpusnas juga sih Prof, terkait dengan perubahan paradigma perpustakaan baru ya. Jadi yang dulunya perpustakaan itu dianggap sebagai tempat yang agak sedikit kaku begitu, sekarang dibuatkan semacam kegiatan-kegiatan yang dapat memancing sisi-sisi literasi dari mahasiswa. Jadi di perpustakaan yang Kerinci kita sekarang ada community space gitu Prof. Jadi ada beberapa komunitas yang bergabung di perpustakaan sebagai volunteer mengadakan kegiatan-kegiatan yang basisnya literasi Prof. Per minggu ini kita sudah mengadakan 3 kegiatan. Yang pertama itu ini dalam bentuk pengembangan literasi ya Prof ya. Yang pertama itu kita ada bedah film. Sebentar. Tadi volunteer itu mahasiswa atau orang luar? Kita mahasiswa Prof. Oh. Volunteernya mahasiswa, tapi pesertanya orang luar Prof. Kita undang orang luar Prof sebagai peserta kegiatannya Prof. Oke. Jadi kita ada pertama itu ada bedah film Prof. Kemarin kita adakan film 1 kakak 7 keponakan. Nah itu kita bedah. Kita bedah dalam konsep generasi sandwich ya, di mana kebutuhan untuk membiayai orang tua dan membiayai anak ataupun keponakan gitu. Kemudian kita juga ada mengadakan dengan komunitas itu pelatihan membaca dan menulis aksara asli Kerinci Prof. Aksara Incung namanya Prof. Itu sudah berjalan 3 kali Prof. Ada kelas mahasiswa dan ada kelas dosen dan juga umum Prof. Jadi ada di kelas dosen yang umum tuh juga dihadiri oleh ketua senat. Kemudian ada pensiunan pegawai di daerah Pemda. Kemudian juga ada pensiunan dosen dari kota Jambi kalau nggak salah Prof. Jadi tapi orang Kerinci. Mereka belajar tentang penulisan dan pembacaan aksara Incung. Nah kemudian kita juga ada kegiatan bedah buku Prof. Nah ini baru 1 kali kegiatan Prof. Kita coba mencari tema-tema atau buku-buku yang terkait dengan isu-isu sekarang. Yang kemarin terbaru kami coba di perpustakaan diadakan oleh komunitas itu Prof. Bedah buku saya lupa, ini novel sebenarnya Prof. Tapi untuk mahasiswa ini sesuatu yang menarik gitu Prof. Saya lupa judulnya Prof. Itu dilakukan oleh volunteer kita Prof. Oleh komunitas yang ada di perpustakaan Prof. Gitu Prof. Oke. Buya Hamka bukan bukunya. Lagi ngetren soalnya Buya Hamka. Oh enggak Prof, kemarin itu bukan Prof. Kemarin itu novel
ini Prof, siapa namanya? Aduh, lupa saya. Tirelie, Muridnya bukan? Teh Prof. Aduh, lupa saya namanya. JS Kairen, Prof. Ya. JS Kairen. Dompet Oh, dompet Bapak dan sekian-sekian gitulah. Itu judulnya, saya nggak ingat. Karena bukan saya pembedahnya kemarin, Prof. Jadi kita, ini Prof. ini dilakukan di lab perpustakaan atau gedung atau apa namanya, ruang khusus? Oh, jadi sekarang Prof, kita di Perpustakaan Yayan Kerinci itu, di lantai 3-nya Prof, itu memang dikhususkan untuk ruang komunitas Prof. Jadi di dalam itu bisa digunakan oleh mahasiswa dalam berkegiatan. Kita buka celah, kita buka sebebas-bebasnya Prof. Maksudnya bebas di sini memang terafiliasi, bukan terafiliasi. Fokusnya ke pengembangan literasi gitu Prof. Nah, efek paling luar biasa kami rasakan sekarang Prof. Mungkin tadi Pak Sukron juga sudah sampaikan. Kita bisa nambah data kunjungan itu bisa sampai 400 lebih Prof. Yang awalnya itu 80 itu sudah banyak Prof. Sekarang sudah bisa sampai Kapasitas 400. ruangnya cukup? Cukup Prof. Kapasitas ruangnya cukup? Cukup Prof. 400? Cukup, kalau 400 orang itu cukup Prof. Kita ada ruang belajar, ada ruang diskusi 3 buah bisa dimasuki oleh 20 orang mahasiswa, ada panggung kegiatan, ada meja belajar sekitar kalau untuk kubikusnya untuk ruang untuk belajar pribadinya ada sekitar 18 meja. Kemudian ada belajar santai Prof. Kita ada karpet gitu santai dengan beanbag. Kemudian juga ada panggung kegiatan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih terfokus pada pengembangan literasi Prof. Gitu Prof. Saya lupa ya, mungkin Pak Agus ingat apakah di LED ini ada semua ya Pak ya, keterangan ini. Kayak di perpustakaan itu ada ruang literasi, apa ruang untuk komunitas mahasiswa, ada nggak ya? Kayaknya Kok saya belum nggak karena baca? memang baru Ya. dibuka setelah Ya Prof, kami baru 2 minggu ini jalannya Prof. Ya makanya Oh, jadi gitu. setelah borang jadi. Iya, kita baru 2 minggu di jalan komunitasnya Prof. Pantesan. Iya, iya. Ya ya. Oke. Ini Oke, Bapak terima kasih. siapa? Agung Prof. Bapak Pak Agung. Agung. Jadi Pak Agung itu mirip satu dosen lagi yang ide tadi ya. Ada dosen yang kayak Pak Agung, siapa itu? Siapa Bro? Siapa Ini Bu Fit? Pak Agung dosen ya? Saya Pak Agung dosen dosen? Prof. Saya dosen diberikan Dosen dari tugas Prodi? tambahan. Prodi bimbingan konseling Prof. Oh, nah. Jadi bukan pustakawan ya? Iya Prof, bukan pustaka. Makanya tadi Pak Sukron yang menjelaskan lebih ke bagaimana manajemen perpustakaannya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Oke Prof, makasih Prof ya. Mohon maaf Prof, ini baru ikut gabung Prof. Ya Prof. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita bisa mulai ke mahasiswa. Ibu Fitri. Ya. Ya, Prof, silakan Prof. Sepertinya mahasiswa kita sudah berada di ruangan Prof dan sudah bergabung di Zoom. Buka Ada 6 ini, orang. buka. Oke. Yora, Farel. Ada Yora, Farel, Dede, Rani, Haza, sama Aulia, Prof. Tapi ini ngobrolnya ditemenin Kak Prodi ya? Berbeda tempat, Prof. Takutnya mahasiswa ntar nggak berani ngomong gitu. Oh ini cuma untuk, kita juga bukan apa, cuma untuk konfirmasi aja lah ya. Kalau Edi Safrul ini ada nggak Edi Safrul? Pak Edi Safrul ini sebenarnya beliau itu pustakawan, Prof. Pustakawan di Yayan Kerinci. Namun karena memang basic dasar beliau itu bukan dari jurusan ilmu perpustakaan, jadi beliau kuliah lagi di Prodi IP, Prof. Pustakawan sekaligus mahasiswa di Prodi IP, mulai dari semester awal, Prof. Staff ya ini ya berarti ya. Iya, staff tapi mulai dari semester awal. Baik, Pak Agus atau saya dulu? Bu dulu, Laksmi dulu. Mari, mangga. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik sudah mau hadir di sini.
apa namanya untuk membantu prodi dalam akreditasi ini kita cuma mau konfirmasi aja ya dengan data-data yang sudah ditulis oleh prodi. Jadi semua ini angkatan 2023, Ya. gitu ya. Oke. Eh, Berarti ini yang pertama di sini. Baik, kalau saya mungkin yang pertama mau tanya, kenapa kok mau masuk ke prodi IPI, terus alasannya apa? Apakah ini pilihan pertama atau bagaimana? Silakan gantian, terserah mau siapa dulu. Izin sebelumnya Prof. Namanya? Nama saya Haza Fernandes Prof. Jadi alasan memilih jurusan ilmu perpustakaan ini sebelumnya itu termotivasi karena peluang kerjanya itu yang sangat luas gitu Prof. Karena tidak Tahu, mencangkup tahu dari mana? Informasinya tahu dari mana? dari media sosial pertama itu dari promosi Medsos. ya. Jadi itu Prof alasan memilih jurusan perpustakaan. Pilihan keberapa? Kebetulan ke yang pertama Prof. Oke, baik. Sebelahnya siapa? Farel Prof. Oke. Pertanyaannya sama. Baik, untuk alasan saya untuk masuk ke prodi IP ini berpus- mungkin sama seperti yang dikatakan oleh Haza, itu peluang kerjanya besar dan termasuk juga perpustakaan eh, sangat banyak membutuhkan tenaga dari jurusan ilmu perpustakaan ini, Prof. Tahu dari mana informasinya? Pilihan keberapa? Dari Kalau untuk informasinya dari sosial media juga, Prof. Dan untuk pilihan itu pilihan pertama. Oke. Lanjut. Suara. Siap. Silakan. Oke, Yora baik. atau Awan? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Rahaliza. Adapun alasan saya dalam memilih jurusan ilmu perpustakaan ini, saya juga satu pendapat dengan teman-teman saya tadi, yaitu dengan peluang kerja yang sangat luas. Dan sebalik itu, saya juga sering mengunjungi perpustakaan, baik waktu sekolah saat itu maupun di perpustakaan daerah yang ada di sini. Seperti itu. Dan untuk informasi yang saya dapatkan, jurusan ini dari media sosial dan juga dari teman-teman dan guru-guru saya waktu sekolah. Pilihan ke? Pilihan pertama. Lanjut, sebelah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rani Kumalasari. Alasan saya untuk memilih jurusan ilmu perpustakaan dan informasi Islam itu sama kayak yang sebelumnya, sama kayak kawan-kawan itu peluang kerjanya sangat besar dan saya banyak menemukan apa di sekolah-sekolah kayak itu di sekolah itu sangat membutuhkan tenaga kerjanya sangat besar. Pilihan keberapa? Pilihan pertama. Oh, oke. Pertama semua ya. Lanjut. Ada Aulia, Silakan. ada Dede. Ya. Bisa buka kamera, Dede mungkin ya. Aulia. Maaf, Prof. Laptopnya lagi bermasalah. Sekarang lagi pindah. Oh, oke. Kalau yang Pak Edi nggak jadi ya berarti ya. Karena kan beda, bukan mahasiswa ini. Bukan mahasiswa dari langsung S1.
Ya, Prof. Ya, oke. Kalau masih lama sambil menunggu pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ini masalah pembelajaran? Jadi ketika di kelas itu belajar gitu ya, apakah fasilitas prasarananya sudah memadai? Ada tempat diskusi, ada internet lancar dan sebagainya, perpustakaan. Kalau untuk itu, Prof, dari fasilitas yang pertama itu terkait dengan fasilitas yang pertama dalam pembelajaran, yaitu tentang ini. Kalau masalah fasilitas yang pertama, infokus atau kita sudah memakai TV, Prof. Dan selanjutnya kalau masalah internet eh, sangat lancar, Prof. Untuk diskusi gitu sama temen kerja kelompok, kemana? Ada tempat? Mungkin kalau untuk diskusi, yang pertama itu kalau ruang diskusi udah ada di perpustakaan, Prof. Ada ruangan khusus yang bisa rame gitu? Ya, Biasanya kan ru- perpustakaan disuruh diem. ya ini khusus ruangan untuk diskusi, Prof. Hmm. Dikasih ini nggak ruang diskusi itu dikasih apa namanya LCD gitu, jadi bisa memaparkan PPT. Ya, Ada? yang ada, Prof. Oh ada. Ada. Oke, oke baik. Berarti oke ya. Kantin, terus fasilitas lainnya, olahraga, kemudian kesehatan, itu gimana? Kalau untuk olahraga, alhamdulillah eh, ada. Yang pertama itu seperti futsal, badminton, dan eh, tenis meja. Dan selanjutnya itu Fahra pilih apa? eh, futsal dan badminton. Oh, oke. Ya, kemudian fasilitas lainnya. Kemudian kalau untuk fasilitas kesehatan, di sini sudah ada di lantai satu klinik kesehatan di IAIN Kerinci ini, Prof. Hmm. Cukup ya itu memadai ya untuk mahasiswa. Alhamdulillah sangat cukup memadai, Prof. Oke, terima kasih ya. Mungkin Hasa, sebelahnya ya Hasa. Siap, Prof. Hasa, ya. Kalau untuk apa namanya UKM gitu kan ada ya untuk mahasiswa ikut organisasi BEM gitu atau Ikatan Mahasiswa Prodi IPI gitu. Ada. Kebetulan saya sebagai Ketua DEMA Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prof. Hmm. Ketua DEMA itu kayak BEM-nya Ya, universitas. BEM Fakultas, Prof. Oh, oke. Terus? Kalau untuk UKM yang diikuti ya, Prof. Iya, ada. Kalau untuk UKM yang saya ikuti itu ada di futsal dan tenis meja, Prof. Mhm. Kalau tadi itu belajar apa namanya yang di perpustakaan belajar tulisan kerinci kayak gitu-gitu juga ikut, banyak yang ikut mahasiswa. Itu lumayan lumayan banyak, Prof. Peminatnya pun yang ingin belajar pun banyak peminatnya, Prof. Kamu juga ikut? Kebetulan ikut, Prof. Oh, gratis kan ya? Nggak dikasih apa nggak dipungut biaya. Gratis, Prof. Hmm. Oke, baik. eh Mungkin yang tadi sudah ini sudah enak internetnya pindah tempat tadi. Aulia dan Dede. Mana? Aulia, Dede. Tadi pertanyaannya kenapa pilih IPI
IPI sama dari mana taunya, terus alasannya apa, pilihan keberapa? Sudah siap belum? Baiklah, perkenalkan nama saya Dedek Subhani. Alasan saya memilih ilmu perpustakaan informasi Islam yaitu sama kayak kawan-kawan yang tadi itu kayak peluang kerjanya besar dan saya Tahu dari mana? dari sosial media. Oke. Medsosnya itu dari mana sih? Akan ada IG, ada TikTok. Itu yang mana? Dari Instagram, Prof. IG ya. Berarti IG-nya institut ya? IAIN. Iya, IAIN sama Yang Prodi kedua. juga dipegang oleh Prodi Yora. juga. Iya. Ya. Oh, Yora yang ini maksudnya tadi ya? Yora yang koordinir IG-nya Prodi. Iya, Prof. Bersama dengan adanya sekretaris Prodi ya, Prof. Itu sementara dihandle oleh CPNS gitu. Oh, ya. Pilihan keberapa ini, Dede? Apa, Prof? Pilihan keberapa masuk IPI? Pertama. Pertama. Iya. Baik, Aulia. Aulia sudah ada? Iya, Prof. Pertanyaannya sama? Mungkin alasannya sama dengan teman-teman yang lain dan juga karena saya tertarik untuk menjelajahi literasi atau perpustakaan. Tertariknya kenapa? Dari kecil atau dari keluarga atau gimana? Karena lapangan kerja yang sangat menjanjikan gitu. Terus, tahu dari mana? Dari media sosial, Facebook, sama IG. Pilihan keberapa? Pertama. Baik ya, saya kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, mungkin untuk Yora. Yora ini apa namanya? Untuk prestasi, mahasiswa berprestasi itu udah punya prestasi apa aja? Ini kayaknya ahli komputer juga ya, karena harus jaga itu IG. Gimana? Ahli desain Yora, Prof. Ahli desain. Gimana Yora untuk ini pelampiasan prestasinya itu? Apakah ini mendukung, prodi dan fakultas mendukung? Ya, mendukung, Prof. Karena kebetulan saya juga bergabung dalam sebuah UKM, yaitu Pers dan Jurnalistik di tingkat institut. Nah, kami juga udah pernah menciptakan yang namanya website, Bu. Juga sering nulis di sana, seperti nulis artikel, esai, dan yang lainnya. Memang tertariknya nulis ya? Iya, Bu. Terus apa lagi? Apa namanya dukungan dari prodi atau fakultas untuk ininya mahasiswa apa minat dan bakat dan sebagainya itu? Apalagi dukungan lainnya? Ada pelatihan menulis, terus ada juga pelatihan dalam menulis aksara incung, ada Ikut seminar, juga ya? ya ikut. Ada seminar internasional juga, Prof. Kamu udah pernah ikut seminar internasional? Udah pernah 2 kali. Oh, 2 Di kali. NC, ya. Bahasa Inggrisnya lancar dong ya, Castisius. Ya, insya Allah. Oke, baik. Kalau untuk non akademiknya ada prestasinya juga?
Kalau non akademik lebih ke ini ikut olahraga yaitu UKM badminton yang ada di fakultas dan juga institut. Kamu ikut itu salah satu dari itu. Iya. Pernah menang dong? Apa Prof? Pernah menang? Ikut Oh lomba? belum pernah Oh, ikut belum. lomba. Oh, oke. Baik. Eh, untuk Rani, Rani ikut penelitian dengan dosen atau PKM? Insya Allah ikut Prof. Pernah ya? Pernah. Dilibatkannya sampai seberapa jauh? Apa yang dikerjakan di situ? Apa Prof? Apa yang dikerjakan di dalam penelitian dosen dan PKM itu? Dosennya nyuruh apa? Itu ada penyuluhan tentang manfaat media sosial terhadap proses pembelajaran mahasiswa IAIN Kerinci, Prof. Tugas kamu apa di situ? Nggak kedengeran ya? Tugasnya apa? Observasi, Prof, nyari data. Nggak kedengaran, saya nggak kedengeran sekarang. Agak keras. Observasi, Prof, ada nyari data. Apalagi? Yang lain ada PKM, mungkin di PKM, Pengmas. Ya, kami Kalau juga Pengmas kan, iya. terlibat dalam penyebaran angket untuk mencari sebuah data sekaligus observasi juga, Prof. Kalau di Pengmas gimana? Pernah ikut Pengmas juga? Kalau di sana Bu Fitri disebut apa Pengmas tuh? PKM atau Pengmas? Atau pengabdian masyarakat ya? Kalau mahasiswa kenalnya apa? Masyarakat, ya, pengabdian masyarakat itu udah Oh. pernah dan juga pernah ikut pelatihan di sebuah perpustakaan di sini, Prof. Kamu waktu di pengabdian masyarakat itu diminta apa sama dosennya? Disuruh ngapain? Membantu kegiatan yang ada di desa-desa seperti meningkatkan literasi yang ada di masyarakat desa gitu, Prof. Mengajarkan membaca. Ada BIMTEK membaca nyaring juga ada. Bukan mendongeng ya, membaca ya. Ya, membaca. Di desa itu banyak yang belum bisa baca ya, atau anak-anak kecil, Oh, atau itu orang dewasa. bukan untuk kayak PAUD, TK gitu. Oh, ya anak Iya. kecil ya. Iya. Baik. Aulia, pengalaman bekerja sama dengan dosen ada? Ada, Prof. Apa? Gimana? Penelitian atau Pengmas? Di penelitian. Apa yang dilakukan? Ini menyebar angket dan mengumpulkan data. Oke. Kalau di Pengmas? Pengmas pernah juga?
Ada. Oke. Ngapain? Membantu kegiatan di lapangan. Membantu kegiatan di lapangan. Bantu apa sih? Meningkatkan literasi. Iya, Di itu seperti sama ya, dengan yang tadi. Yora, kayak Heeh. Ngajarin anak-anak baca gitu ya. Oke. Baik, untuk Dede. Dede bagus ya ininya apa koneksinya. Bagus, Prof. Oke, baik. Tadi sama, oh ya, pernah tahu nggak ada teman yang nilainya nilainya harusnya tinggi tapi dapatnya jelek gitu, terus protes sama dosen. Pernah punya pengalaman seperti itu? Tidak, Prof. Oh, oke aja nilainya ya. Iya, Prof. Kalau di kelas, ketika dosen menjelaskan, terus apa paham nggak materinya? Paham, Prof. Paham ya? Oke, dosen favoritnya siapa? Yang paling disukai gitu. Terus kenapa? Nggak apa-apa deh, jawab aja. Kalau bukan Bu Keperdi juga nggak apa-apa. Itu, Prof. Bu Fitri Handayani, Prof. Alasannya apa? Kenapa Bu Fitri? Baik orangnya. Itu, Prof. Cara mengajarnya juga enak, Heeh. mudah dan mudah dipahami, Prof. Oke. Iya, ini kita kan konfirmasi aja ya. Terus kalau emang ada dosen favorit, mungkin kita juga bisa mencontoh kenapa kok dia disukai mahasiswa gitu. Mungkin kita juga bisa seperti itu. Jadi berbagi pengetahuan gitu ya. Apalagi nih? Atau Pak Agus dulu ya? Ya, oke, Yang Pak terima Agus. kasih. Yang saya tanya tadi yang Yora aja, Yora mana Yora? Oke, tadi Yora kan menyebutkan dapat informasinya dari medsos, tertarik ke ikut kuliah di perpustakaan dan informasi ya di IPI. Kedengeran Ya, nggak? kedengeran. Ya. Nah, padahal kalau saya baca di medsos, apalagi di IG, itu banyak sekali artikel atau tulisan menyebutkan jurusan paling tidak diminati, jurusan perpustakaan. Masuk jurusan perpustakaan bakal menyesal. Jurusan perpustakaan kerjaannya sedikit. Jadi pustakawan itu repot, gajinya kecil. Kan itu yang ada di medsos gitu. Kenapa malah jadi pengen kuliah di perpustakaan? Padahal info di medsos itu semuanya miring tentang perpustakaan. Nah, kira-kira kenapa Yora malah memilih jurusan prodi perpustakaan? Iya, karena ini untuk lapangan kerjanya yang luas, Prof. Nah iya, padahal di medsos disebutkan paling banyak yang nganggur di jurusan yang ikut kuliah di perpustakaan. Kerjaannya susah, gitu kan katanya di medsos. Nah, Yora dapat medsos yang mana kok bisa bilang bahwa di perpustakaan banyak lowongan kerjanya? Dari promosi sebuah poster, Prof. Apa katanya? Iya, kayak sosialisasi di sekolah-sekolah, saya juga sering scrolling, itu ya sangat menarik gitu untuk masuk ke Coba perpustakaan. Yora baca di medsos. Terakhir aja dia ada yang menyebutkan
eh, apa namanya, pustakawan menderita gitu kan, kerja di perpustakaan gajinya kecil gitu. Kenapa Yora malah milih perpustakaan? Mungkin dari sumber-sumber yang mengatakan bahwa ilmu perpustakaan itu eh, tidak banyak minatnya, Mm-mm. mereka belum mengetahui lebih dalam Oke. tentang ilmu perpustakaan ini, Prof. Nah, setelah masuk ke kuliah, Yora menemukan bahwa pilihannya betul atau benar-benar oh iya ya ternyata salah pilih gitu. Sangat betul. Kenapa tuh? Kenapa Yora berpikir ini ternyata betul ya Eh, kuliah di sini gitu. Ya, karena ada motivasi dari prodi IP ini langsung, Pak. Bukan dari dalam diri gara-gara mata kuliah gitu, bukan ya? Itu juga termasuk, Pak. Saya juga hobi menulis gitu, Pak. Jadi Oke. agak nyambung gitu. Yora pernah menulis yang menentang pendapat orang bahwa musik jurusan perpustakaan itu susah kerja. Oh, belum pernah. Nulis ya. Tulis itu karena itu yang harus mengcounter kan orang sampai sekarang banyak yang bilang ngapain masuk perpustakaan, prodi jurusan perpustakaan, kerjanya susah, gajinya sedikit gitu. Nah, kalau Yora pintar menulis, Yora tuliskan yang sebaliknya gitu ya. Karena Ya, sekarang ini banyak yang takut masuk perpustakaan. Oke, Fahrel. Saya lihat di YouTube tentang UIN Kerinci. Ya, ada video dari drone gitu. Ternyata dia jauh dari mana-mana. Gimana mahasiswa dari menjangkau kampus dari tempat tinggalnya? Mungkin kalau dari situ Prof, kalau untuk menjauhi dari kampus, di mana yang jauh juga ada yang mengontrak ataupun ngekos di dekat kampus Prof. Dan juga ada kalau yang untuk yang ikut serta dalam program KIP juga ikut di Ada asrama asrama. Prof. Ada asrama. Tapi Untuk ada kendaraan umum untuk mahasiswa ke kampus. ada kalau untuk di asrama ada fasilitas untuk kendaraan itu bus Prof. Oh, bukan di daerah kampusnya ya, bukan di situ, tapi ada tempat. Tapi kalau mahasiswa tinggal mandiri ada? Kalau untuk tinggal Mahasiswa. mandiri ada Prof. Bus juga Dan Prof. transportasinya ada. Ada. Soalnya kalau saya lihat, sepi banget, jauh. Walaupun kata Bu Fitri indah dan apa namanya tinggi dingin gitu. Tapi jauh dari mana-mana mau ke kantin gitu. Nah kalau fasilitas tadi kalau Bu Laksmi kan nanya olahraga ada, fasilitas rumah sakit ada. Kantin ada nggak? Mahasiswa Kalau mendapatkan gizinya dari mana itu? kalau untuk kantin ada dekat setiap fakultas Ada ada ya. semua kantin Prof. Oke. Nah itu yang tadi Bu Fitri yang di YouTube-nya kurang cerita itu. Jadi saya pikir anak-anak makan di mana? Di sebuah gedungnya bagus, ini yang bagus, tapi makannya nggak ada gitu ya. Padahal yang Ada. diinginkan oleh mahasiswa itu adalah Sekarang kantinnya. ada kantin yang baru itu Prof, Coffee apa ya? Coffee Ian kayaknya Prof, kayak Coffee Ian gitu Prof. Itu salah satu yang harus diiklankan karena yang di kampus kami dan UI itu yang dikenal adalah di UI itu banyak kantinnya di perpustakaan gitu ya. Oke, jadi mahasiswa nggak punya kesulitan dalam mengakses makan ya. Akses makan enggak Prof, kebetulan di sini di sebelah kampus juga banyak yang kafe-kafe yang jualan Prof. Di kampus juga ada, di bawah gedung ini juga ada Prof. Dan di perpustakaan sepertinya juga ada yang baru tuh Prof di bawah tempat kopi. Harganya gimana Farel? Mahal nggak? Untuk harganya terjangkau Prof. Oh, terjangkau aja. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan. Ini siapapun boleh jawab atau yang paling tahu jawabannya adalah kemarin mahasiswa di Jakarta dan di Bandung, di Jogja, di sana kan banyak demo. Kita kan melakukan demo ini. Nah, apakah di UAI, di UIN, di AIN itu memiliki kebebasan akademik? Artinya mahasiswa boleh
boleh mengajukan pendapat, boleh mengajukan protes gitu. Apakah ada wadahnya? Siapa nih jawab nih? Arel. Kalau untuk itu mungkin kalau untuk menyampaikan aspirasi Aspirasi gitu ya. aspirasi dari masyarakat atau siswa mungkin boleh Prof. Ada salurannya atau mahasiswa harus demo dulu? Mungkin kalau salurannya mungkin terkait dari musyawarah dari mahasiswa Prof. Hmm. Jadi boleh. Artinya, Arel pernah ikut demo? Pernah Prof. Nah, apa itu? Demo apa itu? Di demo di aspirasi gedung DPR. Oh, apa yang didemokan? Mungkin kalau didemokan Kemarin apa itu? terkait kasus yang pertama itu 17+8 kemarin. Prof. Oh, kemarin ikut ya. Dan nggak diapa-apain? Enggak, Prof. Enggak, karena itu bebas ya. Oke. Kalau siapa yang paling tahu ini tentang unit kegiatan mahasiswa apa saja yang ada di sana? Di UIN, di IAIN, di institut. Unit kegiatan mahasiswa, kesenian, apa olahraga. Tadi kan ada olahraga, ada badminton gitu. Kalau unit kegiatan sendirinya apa aja yang ada? Oke, izin menjawab, Prof. Untuk UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di Kerinci ini, ada UKM Pers dan Jurnalistik, ada Pramuka, PMR, Oh, ada Resimen pramuka, ya. Mahasiswa, terus ada UKM, Wadah Kreatif Mahasiswa, kayak seni gitu. Ya. Yang paling banyak, Terus, yang paling populer apa tuh? Yang paling populer, yang paling banyak anggotanya. Pramuka dan Menua. Apa itu? Resimen Mahasiswa. Pramuka. Oh, yang paling banyak. Karena banyak tempat latihannya di sana ya. Ya. Ya, karena gitu ya. Oke, pertanyaan saya terakhir. Ini saya kebalikannya dari yang dikatakan oleh Bu Fitri. Kalau sebelahnya Farel siapa tadi? Haza. Haza, Prof. Ya? Haza Efrinanda. Haza, oke. Haza nih, kalau ditanya oleh orang-orang teman-teman di luar yang nggak kuliah di IAIN, di institut, orang nanya kalau suasana kampusnya gimana sih? Gitu. Apa yang akan Anda ceritakan tentang Maksudnya itu, suasana kampus? maksudnya Prof, suasana kampus di IN gitu, Prof. Kalau ada orang luar nanya gitu ya. Izin menjawab, Prof. Kalau untuk suasananya itu kita di sini sangat senang lah gitu, Prof. Kenapa? Karena mahasiswa itu tidak hanya berasal dari Kerinci saja, tetapi ada yang datang dari berbagai daerah, Prof. Jadi kita bisa merangkul satu sama lain gitu, Prof. Oke, jadi mahasiswa dengan mahasiswa dekat ya? Ya, Prof. Dan di sini dengan senangnya dengan fasilitas yang sangat memadai, dengan adanya gedung yang megah gitu, Prof. Fasilitas yang lengkap, dosen yang mampu dalam bidangnya itu sendiri, Prof. Oke, kalau suasana perkuliahan? Kalau di dalam lokal maksudnya, Prof. Iya. Apakah Di dalam lokal menyenangkan tuh apa bosanin? menyenangkan, Prof. Apalagi pas hasil kondusif pas atau diskusinya gitu, Prof. Kalau yang dirasakan selama kuliah banyakkan dosen ceramah atau dosen memberikan latihan? Misalnya dosen ngomong aja di depan kelas. Apa lebih banyak dosen yang ngomong di depan kelas atau lebih banyak dosen memberikan tugas, memberikan praktek, latihan gitu? Mana yang paling banyak? Kalau untuk soal itu, Prof, kayaknya itu seimbang, Prof. Karena ada kayak dosen yang ngasih materi, terus kami yang diskusi gitu, Prof. Jadi seimbang itu, Prof. Iya. Sama pendapatnya Yora juga gitu? Iya, Prof. Ada yang paling disenangin apa dalam perkuliahan? Pas libur?
Bukan, maksudnya pas kegiatan perkuliahan yang paling menyenangkan apa? Oh, waktu perkuliahan. Apa yang paling menyenangkan? Ya, yang paling menyenangkan waktu saat dosen menjelaskan itu, apapun waktu diskusi, teman-teman di kelas itu aktif baik Oke. dalam bertanya maupun memberikan pendapatnya. Oke, jadi bukan dosennya aja yang menyenangkan, bukan Bu Ya, Fitrinya aja, tapi karena situasi kelas ya. iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Laksmi. Mungkin ada pertanyaan lanjut. Oke, baik. Saya tidak fair ya kalau tanya satu orang, jadi yang lain juga saya tanya. Dosen favorit siapa? Tadi sudah ada Dede. Hasa? Hasa siapa? Kalau untuk dosen favorit ya, Bu. Ya, jangan Bu Fitri lagi. Apa-apa juga. Kalau Nanti GR ya. siap, Iya, siap, siap, silakan. Bro. Mungkin kalau untuk dosen yang favorit itu ada di Pak Dovel Firmanto, Bu. Dovel. Ya, Pak Dovel. Dovel. Karena apa? Oke. Karena beliau itu sangat hebat dalam aplikasi maupun web. Karena itu sangat membantu mahasiswa untuk menjelajahi ke depannya gitu, Prof. Di Oke, era yang menelusur ya. digital yang sekarang ini, Bro. Baik. Ya, Farel? Kalau untuk dosen favorit saya sama seperti Yaza itu Pak Dopel, Prof. Mungkin dengan Pak Dopel membantu mahasiswa bagaimana memahami tentang Agak keras dong. Agak keras. mungkin membantu tentang memahami bagaimana dalam sistem informasi maupun web dan lainnya, Prof. Oke. Baik. Yora? Kalau untuk saya sendiri, dosen favorit saya itu ada Pak Adriansyah Muftitama. Beliau dalam juga ahli dalam komunikasinya bagus, public speakingnya, dan kebetulan beliau juga mengajarkan mata kuliah public speaking gitu. Oke. Rani? Baik, untuk dosen favoritnya Prof itu sama kayak Yora, yaitu Bapak Adrian Syah Ditama. Itu komunikasinya sangat bagus dan termasuk public speaking. Oke, baik. Aulia? Ya, Prof. Ya, siapa? Mungkin dosen favorit saya itu Ibu Astuni Rahayu. Oke, kenapa? Karena Ibu Astuni hebat menulis sehingga menginspirasi gitu, Prof. Ibu Asturiani itu bukan dosen prodi ya? CPNS baru, Prof. Baru lulus tahun 2025, Prof. Mau jadi dosen di prodi? Iya, Prof. Mau jadi dosen di prodi memang dari ilmu perpustakaan, Prof. Dulu juga sama-sama S1 dari USU, D3 UNP, D3-nya UNP, S1 USU, S2-nya di UGM, Prof. Sama dengan saya. Perpustakaan semua? Iya, S1, S2, S3. perpustakaan. Iya, Prof. Ini mau masuk tahun berapa? Atau udah mengajar? Berarti udah mengajar? Sudah? Sudah mengajar, Prof. Semester ini? Iya, baru Baru? semester ini, Prof. Baru. Harusnya di ini juga ya oh iya kan ini 24 ya orangnya. Iya, Iya, belum. iya nggak masuk ya. Oke, baik. Satu lagi, satu-satu juga ini pertanyaannya. Masukan untuk prodi apa? Baik itu kurikulumnya, proses pembelajarannya,
dosennya, dan seterusnya. Monggo, satu-satu lagi dari Hasa ya, sampai tadi berurut. Silakan. Izin menjawab, Prof. Mungkin Ya. kalau untuk saran untuk prodi ya, Prof. Itu kalau dari saya tuh lebih ke banyakin pelatihan-pelatihan kayak seminar gitu, Prof. Sistem informasinya gitu. Hmm. Mungkin itu Udah, dulu, Prof. itu. Udah. Oke. Baik, lanjut sebelah Farel. Baik, kalau menurut saya itu yang pertama itu untuk perbanyak studi lapangan, Prof. Di lapangan. Ada lagi? Studi lapangan dan termasuk dalam pelatihan maupun terkait pelatihan-pelatihan. Agak dideketin itu nggak kedengeran. Jangan jauh-jauh itu mic-nya. Mungkin yang pertama itu perbanyak Studi lapangan. studi lapangan. Yang kedua itu Terus pelatihan maupun seminar, Prof. pelatihan seminar sama ini ya Hasa ya. Ya. Baik. Yora. Kalau saran dari saya, Prof, saya sepakat dengan teman-teman saya tadi, yaitu Haza dan Farel, untuk memperbanyak studi lapangan, seminar. Dan tambahan dari saya itu juga perbanyak pelatihan public speaking dan juga penulisan studi naskah kerinci gitu, Pak. Ya, lanjut. Rani. Baik, Prof. Itu kalau dari saya sih perbanyak Kurang keras suaranya. perbanyak kegiatan pelatihan menulis, Prof. Itu lebih banyak praktek ke perpustakaan. Oke. Aulia. Saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lain, itu perbanyak studi lapangan, perbanyak kegiatan pelatihan menulis, dan lebih banyak praktek ke perpustakaan, Prof. Oke. Dede. Saya juga sepakat sama teman-teman saya yang tadi, Prof, yaitu lebih banyak praktek ke perpustakaan, Prof. Oke. Baik. Apa namanya? Ini satu lagi mungkin ya. VM visinya Prodi tahu ya semuanya. Ada yang ingat visinya apa? Izin, Prof. Kalau PC-nya, Prof. Mm-mm. PC dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, yaitu PC-nya menjadi program studi yang profesional dan unggul dalam mengkaji dan mengembangkan bidang keilmuan perpustakaan dan informasi Islam serta warisan budaya lokal di Asia Tenggara tahun 2033. Oke, kalau distingsi Prodi ini apa? Sebagai pembeda dengan prodi-prodi lain. Mungkin bidang keilmuan perpustakaan dan informasi Islam serta warisan budaya lokalnya, Prof. Oke. Kamu ingat visi itu dari mana? Kok bisa ingat? Karena dari sosialisasi, Prof. Media sosial juga. Sosialisasi. Apakah ada ditempel-tempel juga standing banner di mana gitu di pintu di perpustakaan? Ada. Kebetulan tuh bannernya itu ada di ruangan prodi, Prof. Cuma satu bannernya. Kalau di ruangan prodi cuma satu, Prof.
Oh, tapi ingat ya kamu ya, kan itu berarti dosen-dosen ya itu yang masuk. Iya, Prof. Di perpustakaan nggak ada ya? Kalau di perpustakaan PC bannernya maksudnya, Prof. Iya, pokoknya tulisan lah, tulisan tentang visi ini fakultas atau prodi. Kalau di perpustakaan tuh di perpustakaan fakultas adanya, Prof. Kalau untuk di institut belum kayaknya. Oh, oke. Baik. Saya rasa saya sudah. Pak Agus sudah juga. Udah, ya. Baik kok. Ya, kalau gitu kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir dan membantu Prodi ya untuk asesmen ini. Terima kasih untuk informasinya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang kita bisa hubungi lagi ya. Iya, Prof. Oke? Iya, Prof. Ya. Oke, Prof. Baik, kasih, saya Prof. tutup aja ya. Assalamualaikum Ya, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih ke sesi berikutnya, Bu Fitri. Terakhir ya. Ada, Prof. Video surprise ya, Prof. Ya. Bisa dipandu ya, ini apa, itu apa gitu. Nanti Ya. apa namanya, screenshotnya juga jangan ketinggalan. Silakan Pak Dovel. Di setiap peradaban besar, ada satu hal yang selalu menjadi sumber kekuatannya, yakni pengetahuan. Alasan saya memilih jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam karena saya tertarik dengan pengelolaan informasi dan juga literasi Islam yang sistematis. Maaf, saya potong. Berhentiin dulu. Kita maunya melihat kondisi yang ada di ini di prodi dan di universitas semuanya, bukan seperti ini. Iya, Prof, dengan nanti kajian aja, Prof. Islam. Ya, Prof. Pengetahuan itu tersimpan. Ini ruangannya, Prof. Ini ruang perkuliahan, Prof. Baik. Dijaga dan disebarkan melalui orang-orang yang mengabdikan dirinya pada ilmu dan Ini nggak 30 enak orang, nih video Prof. kayak gini, nggak enak. Maunya yang itu, yang ada ruangan, terus kita bisa nanya. Jadi tanpa ada suara-suara ininya, promosinya itu. Ada nggak? Oke, Prof. Berarti kita matikan saja suaranya ya, Prof. Atau gimana, Pak? Ada adapnya, Pak? Ini perpustakaan, Prof. Tempat reklamasi ini mini teater yang memang dimiliki oleh perpustakaan. Baik, nah ini tolong di screenshot. Ini teater Di screenshot maksudnya, Prof? Gimana? Di screenshot maksudnya, Prof? Ini video Iya, film foto ini dibikin foto. bikin foto. Sudah, Prof. Terus Ini sekarang berarti jalan Oke, lanjut. berarti teater ini ada di mana? Di perpustakaan atau gimana? Di perpustakaan, Prof. Kapasitasnya berapa? Kapasitasnya kurang lebih sekitar 100, Prof, sampai 120. Lumayan ya. Mahasiswa bisa pakai kan? Bisa pakai, Prof. Kemarin beda film itu Pak Adriansah yang tukang beda filmnya, Prof. Yang baru ya, ini baru berarti ya ruangan ini. Iya, Prof, baru, Prof. Tadi berapa kapasitasnya? 100 lah, Prof. 100 sampai 110, tapi 100 sih. Oh, oke. Kapasitas yang kecil. Ya. Ya, lanjut. Lanjut tanpa suara ya. Suaranya suara Bu Fitri aja menjelaskan ini ruangan apa, ini ruangan apa gitu ya. Nah, ini labor komputernya, Prof. Labor komputer. Isinya berapa orang? Kalau untuk orangnya sekitar Berapa?
Labor komputer itu yang TIP. Untuk labor komputer sekitar 50 lah, Prof. Padahal 35 satu sampai 50 ini, Prof. 35 sampai 50, Prof. kan ada satu aja kan ya lab komputernya? Lab komputernya ada satu, Prof. Di labor komputernya ada satu. Oh, baik. Di perpustakaan juga ada, Prof. Oh, perpustakaan juga ada. Iya. Oke, lanjut. Satu klinik kesehatan, Prof, memang ada di lantai bawah. Boleh di screenshot tadi ya yang ada tulisan. Diulang lagi, mohon Pak Novel. Kita screenshot, Pak. Nah, Dari ini. labor sampai Semua fasilitas aja. habis itu yang labor tadi, Pak. Izin, Pak. Kayaknya Pak Novel juga screenshot. Iya, Pak Novel. Oke, Pak, sudah. Labor sudah, klinik sudah. Ini kenapa Dokter Ririn Ashari itu namanya muncul ya? Kan ini untuk semua orang ya? Apa dia sponsornya? Pengen tahu. Iya, gimana? Ini memang untuk mahasiswa dan sivitas akademik IAIN Kerinci, Prof. Kak, Ini. itu Iya, tapi Dokter namanya- Ririn tuh pemilik gedung gitu. Enggak, Prof. Ini gedungnya kita, Prof. Itu nama Ririn itu apa? Nama dokternya, Prof. Kadang ada dokternya yang di sana gitu, Prof. Oh. Soalnya ada nama ruangan gitu. Iya. Iya, biasanya kalau di rumah sakit kan pakai tulisan yang bisa dicabut lagi nanti kalau ruangan diisi sama dokter lain nanti nama dokter itu dicabut lagi kalau ganti. Ini enggak Iya. ya? Ini kayaknya yang ada di depan tuh cuman ada klinik kesehatan aja, Prof. Kalau ada Dan satu dokternya dokter. mungkin ada dibikin. Iya. Ini pohon. Ini apa ini ini? pohon rindang. Ini yang disebut dengan ini, Prof. Apa namanya, di bawah pohon rindang, Prof. Jadi sebelahan parkiran ya? Sama parkiran. Kiranya nggak di situ sih sebenarnya, Prof. Ada di depan gedung ini, tapi nggak tahu waktu video itu memang ada mobil sana. Sebenarnya nggak boleh ada mobil sana, Prof. Karena di depan fakultas sudah ada tempat parkiran khusus gitu, Prof. Itu khusus untuk memang mahasiswa kita duduk-duduk di sana, Prof. Ada acara. Ini tempat apa? Ini ruangan diskusi, Prof. Di mana? Mahasiswa ini? Iya, mahasiswa IP, Prof. Di Oh. mana? Di gedung perpustakaan, Prof. Perpustakaan. Iya. Iya. Gedung perpustakaan fakultas atau atau UI atau institut? Institut, Prof. Kita punya gedung perpustakaan institut, Prof. Oke, Yang jadi memang besar space-nya gitu, Prof. oke. Lanjut. Ruangan lain? Di Ini screenshot ruang ya? perkuliahan, Prof. Iya, tolong di Iya, screenshot. Prof. Nanti dibantu Pak Novel juga screenshot. Jadi ada ruang kelas yang menghadap satu arah ke papan, ada ruang kelas yang melingkar tadi gitu ya? Iya, Prof. Melingkar itu kita gunakan dalam seperti kegiatan FGD atau diskusi, Prof. Agar lebih ini. Atau ada PBL, Project Based Learning misalnya, Prof. Ini ruang kelasnya pakai LCD gitu ya? Sudah ada di situ tempat. Iya, Prof. Sudah ada LCD-nya, Prof. Bisa kita akses menggunakan komputer untuk connect dan juga bisa dengan HP, Prof.
mirror ya, proses screen namanya. Lanjut. Kalau untuk masjidnya juga ada Prof, nanti akan kami kirimkan fotonya Prof, kebetulan ada di PPT. Karena memang di video kemarin itu tidak ada masjid sana, tapi masjidnya ada Prof. Di atas fakultas. Izin Prof, untuk video masjidnya ada di gambar saya Prof. Di screenshot ya. Oke, lanjut mungkin. Lanjut tempat lain, perpustakaannya, ruang guru, ruang dosen, ruang dosen, ruang Gedung perpustakaannya yang tadi Prof, yang ada di tampilan awal. Mungkin Bapak Operator ada gedung perpustakaannya. Ada Gitu ruang ya. dosen, ruang administrasi. Jangan lupa di screenshot, tadi cepet banget perpustakaannya, udah di screenshot ya. Bisa langsung dilihat dari sini sebenarnya Prof, saya balikkan kameranya dari ruangan ini. Ini Prof. Gedung ini Prof, gedung perpustakaan. Berapa lantai itu? Ada 4 lantai Prof. Gimana cara buka? Tunggu kami ibu. Ini jatuh nanti. Itu buka ya. Oke. Lanjut, ruangan lain. Kebetulan karena WFA ya Prof, kadang ada beberapa yang dikunci gitu Prof. Gak apa-apa, saya bawa, saya liatin aja Prof, mungkin dari pintunya bisa. Kalau asrama ada nggak asrama? Asramanya ada Prof, nah di Mahat. Mahat tadi itu ya? Ya, beda lokasi Prof. Ini Prof, Beda lokasi. dikunci gitu Prof. Bisa enggak ya? Iya, kan saya sudah ingatkan kan kemarin. Atau nanti kami kirimkan aja fotonya Prof. Sebenarnya beda ya kalau kirim foto sama kirim foto pas kita Zoom begini kan kita ada orang-orangnya nih kelihatan gitu. Kalau kirim foto kan cuma foto ya, nggak ada orang-orangnya yang lagi Zoom. Oh gitu Prof, karena kebetulan hari ini WFA ya Prof ya, jadi kita lupa kemarin. Untuk orang Gimana Pak Agus? Ya, nggak mungkin besok juga kan udah libur. Tapi kalau besok bisa aja setiap gedung harus ada yang jaga, kuncinya udah dipegang masing-masing, terus kita tinggal masuk gitu. Gimana? Di sini juga ada Prof video yang mau ditampilkan Mahatnya gitu Prof.
Luasnya berapa sih ini seluruh tanahnya? Kayaknya jauh ya Mahatnya ya di ujung ya. Di Berapa Tanjung meter luasnya? ya, Prof. Memang mahatnya jauh, Prof. Ada di kampus 3, Prof. Di Tanjung Pauh namanya, Prof. Ini namanya di Sungai Liu. Kampusnya ada 3 Iya, Prof. lokasinya. Nah, dulu tuh ada 3, Prof, kampus utama yang di Sungai Liu. Ada yang di Kotololo, Prof, kampus 2, dan juga ada yang di Tanjung Pauh, Pasca Sarjana sama Mahaj. Hmm. Kalau yang sekarang ini ada di kampus pertama ya, utama, Iya, yang Prof. ibu bapak. Di kampus utama. Kampus 2 isinya apa? Kampus 2 itu fakultas, ada 2 fakultas, Prof. Fakultas Syariah sama Fakultas FEBI, Prof. Fakultas Ekonomi dan Tapi Bisnis. tapi nggak ada perpustakaan, nggak ada yang lain-lain gitu, cuma fakultas aja. Perpustakaannya fakultas itu dulu ada, Prof. Tapi sekarang yang lebih bagus itu di perpustakaan yang kampus utama. Yang lebih lengkap ya, ada klinik, ada olahraga gitu, UKM. Oke, baik, saya pengen lihat ininya sih, ruang mahasiswanya, terus apalagi yang tadi belum, servernya, ruang kantor akademik, apa Pak? kantor Iya, ruang dekan, ruang ruang dosen. dosen. Mungkin ada nanti staf kami yang ke fakultas, Prof. Selain duduk di bawah pohon tadi, tempat diskusi lain ada nggak? Gazebo misalnya. Ada di perpustakaan itu, Prof. Tapi di bawah juga ada, Prof. Cuman di bawah ini orang lagi akreditasi juga, Prof. Prodi HPI, Prof. Di lantai bawah. Belum selesai juga ya? Belum selesai sepertinya, Prof. Ini saya ke lantai bawah, Prof. Cuman memang lagi, sudah ada ini ya. Tidak bisa dibuka. Kan? Kalau besok aja bisa kali ya. Sambil ini Pak Agus, kita nunggu mereka baca BAP, kita keliling gitu. Gimana? Iya. Daripada ini kasihan Bu Fitrinya lari-lari. Ini apa? Ini ruang apa? Ini ruang untuk pertemuan, Prof. Kayak ada rapat gitu, Prof. Ini punyanya rektorat. Institut, Prof. Jadi kalau kami Iya. prodi Bukan bisa punya juga fakultas. fakultas ada, Prof, ruang pertemuan yang lebih kecil. Tapi kalau untuk ini kami bisa akses ke sana, Prof. Iya. Gedung Yang perkuliahan bagusan itu. ada dekat sini juga, Prof. Untuk gedung perkuliahannya, Prof. Biar sekalian dilihat, Prof. Iya. Tadi udah turun, sekarang naik lagi. Ada yang ini, Prof. Ada ibu yang bawa kunci, ibu yang tukang jaga. Sebentar ketemu di bawah. Bisa nih, Pak. Kelasnya, Pak. Ini, Prof. Kapasitas berapa itu? 30 orang. 30 ya. Cukup lah Tadi ya. sudah ada screenshotnya kan ya untuk kelas? Sudah, Prof. Oke. 30. Luas ya ruangannya ya? Iya, Prof. Pakai AC ya? Kalau sekarang efisiensi cuma ada di luar, Prof. Itu dingin tempatnya, nggak kayak Depok. Oh iya ya, Ya, Lembang. Nggak perlu AC. Bandung. Hampir sama di Bandung gitu, Prof. Iya. Dingin. Ini AC-nya di luar, Prof. Ya. Mana ruang dosen, ruang apa? Koridornya juga besar-besar. Iya, Prof. Ya. Ini gedung baru ya? Catnya masih putih.
Heeh. 2022-2023 Prof gedung SDSN. Bu Fitri nggak ada yang bantu yang lain? Ada Prof. Ini apa Bisa. disebut? Oh kebetulan yang kami pinjam kuncinya Prof. Jauh. Ke sana B nanti gabung B. Gak apa-apa Prof, ada tim yang ke ruangan dekan dan akademik Prof. Biar kita sekalian Prof. Ya. Ya perpustakaan juga ini Prof. Biar kita sekalian ada tim yang ke sana Prof. Nanti akan gabung dengan kita memperlihatkan fasilitasnya Prof. Kalian klinik yang di bawah. Kalau yang sudah ada di video udah kita screenshot nggak usah. Jadi yang belum aja. Ya, yang belum aja Bu. Yang bagian akademik sama administrasi dan ruang dekan dan jurusan. Sudah Prof, Ruang tim dosen. Prof. Iya Prof. Atau gini Prof, videonya juga ada di sini Prof. Yang di bagian tim kita. Mungkin bisa ditampilkan. Sepertinya kalau supaya lebih efektif mungkin ini aja ya besok aja. Kan ini harus nunggu terus waktu berjalan terus. Eh, belum nanti ibu bapak ada perbaikan, ada apa namanya? Gimana? Iya Prof, itu sedang ditampilkan oleh Bapak Operator. Yang kedua Prof. Izin Prof, Yang ini mana sih? ada sedikit ya. Saya yang Yayan Kerinci Prof. Jadi di kamera saya tampilkan sedikit fasilitas dari YN Kerinci Prof. Nah, yang ini adalah ruang kelas di mana tempat kita belajar. Gedung ini gedung kuliah terpadu Prof. Di depannya itu ada rektorat, di belakangnya itu ada ruang kuliah. Nah, ini lobi utama di mana pelayanan satu pintu kalau untuk direktorat Prof meliputi keuangan, akademik dan lain-lain Prof. Ini ruang validasinya bagi teman-teman Ruang yang layanan terkendala. layanan administrasi ya untuk Ya, mahasiswa ya. benar. Ya, benar Prof. Oke. Oke. Nah, Bisa ini sekalian di screenshot ya. Oke, Prof. Nanti kita punya gambar lengkap dari sarana dan prasarananya. Nanti kita kirim linknya ke Prof. Ada punya Ya lengkap. itu masalahnya Bapak, masalahnya kita nggak ada siapa yang ikut Zoom di sini gitu kan sebagai bukti ke Bank PT ya kalau kita benar-benar keliling lewat ini. Kalau cuma kirim gambarnya aja ya bisa aja semua orang gitu ya. Oh gitu. Jadi screenshot siap-siap Prof. Nanti kita screenshotkan Prof. Ditampilkan sekarang gitu maksudnya Bang. Ada fotonya Bang. Dan screenshot pas ada orang-orang ini kita bersama di sini. Filenya kita Oh screenshot gitu gitu. Bang. Siap-siap Prof. Saya izin share screen ya.
Nah, kita mulai dari perpus dulu ya, mungkin Prof ya. Iya. Oke, ini ada ini saja dulu. Ini tampak luar dari gedung eh, rektorat, Prof. Perpustakaan. Ya, Oh, bukan. rektorat. Ini rektorat kuliah terpadu, Prof. Jadi depannya itu ada rektorat dan di belakangnya langsung ruang kelas, Prof. Itu seperti ini tampak Tolong di luarnya. screenshot ya. Oke, ada yang bisa screenshot. Ah, Ya, lanjut. Oke. Eh, lalu ini ini bentuk ruang kelasnya, Prof. Susunannya beda-beda, ya. Ini terus ada di setiap ruang kelasnya kita sudah punya LCD, Prof. Jadi nggak banyak lagi pakai infocus. Gambarnya juga sudah cukup jelas di sini. Ini ini tampak sampingnya untuk ruang kuliah terpadu tadi. Ini labor komputernya, Prof, yang di perpustakaan di lantai 4. Jadi cyber zone juga. Jadi di perpustakaan sudah ada ini. Terus ini server kita, ini komputer kita. Ini lobby dari perpustakaannya, Prof. Ini masih tampilan lama, Prof. Kita ada tampilan baru juga sih. Berarti Nah, dirombak ya itu maksudnya ya. iya baru dirombak tahun ini, Prof. Semenjak kepala unit yang baru. Nah, Terus belum ada fotonya. belum ada, Prof, karena foto ini tahun sebelumnya, Prof. Tapi nanti kalau ada kita tampilkan juga, Prof. Ini ruang tunggunya. Ini fasilitas yang disediakan perpustakaan untuk mahasiswa yang nggak harus kadang mau buat skripsi atau buat tugas, tapi eh, ke lantai 4 itu terlalu jauh. Di lantai 3 juga disediain komputer dan internetnya, Prof. Ini rak bukunya. Ini ruang mini teater dari perpustakaan, Prof. Ini juga salah satu space baca kita di ruang perpustakaan, di gedung perpustakaan. Di Oke. screenshot ya. Oke, Prof. Ada tim kita yang screenshot, Prof. Ya. Oke. Ini tampak luar dari gedung perpustakaan, Prof. Jadi terdiri dari 4 lantai dengan 1 lift dan 2 area tangga. Itu, Prof. Namun semenjak tahun ini, semenjak kepala unit yang baru, itu sudah 1 pintu. Jadi keluar masuknya 1 pintu dan tidak bisa menggunakan lift. Gitu. Ya. Nah, ini keadaan di kampus 3, Prof, di tempat mahasiswa diasramakan di Mahat, Prof. Oke. Ini foto asramanya tadi. Berapa Ini daya fasilitas tampungnya Perempuan dan itu? laki. gimana, Prof? Daya tampungnya berapa? Untuk sekarang masih 250, Prof. Stok dari total keseluruhan, Prof. Laki dan perempuan dipisah ya. Ya, laki-laki dan perempuan dipisah. Jadi untuk gedung Sama. asrama di sini ada 4 gedung asrama, Prof. 2 gedung untuk perempuan, 2 gedung untuk laki-laki, Prof. Oke, berapa jaraknya dari Kapasitasnya kampus? sama. Sama Kapasitasnya 200. sama, Prof. Berbeda, Prof. Cuman untuk detailnya kita belum tahu lengkapnya, Prof. Berapa jarak dari asrama ke kampus utama? Cukup lumayan jauh, Prof. Jaraknya sekitar 30 menit ya. 30 menit. Tapi Jalan mahasiswa kaki. yang diasramakan disediakan bus sebagai transportasi dan itu gratis, Prof. 30 menit itu pakai transportasi. Iya, pakai transportasi, Prof. Kalau jalan kaki jauh juga ya. Kalau jalan kaki jauh, Prof. Jauh banget. 30 menit. 30 menit tanpa macet tuh ya. Tanpa Ya, macet. nah, kalau di Kerinci itu nggak macet, Prof. Ya, Karena kalau bukan di kota besar kan. Kalau di Depok 30 menit itu cuma 10 meter. Iya.
Oke. Ini ruang kelasnya, ruang belajar dari Mahat, Prof. Jadi teman-teman yang ikut program unggulan di sana setiap maghrib, setiap ba'da maghrib sama ba'da isya, mereka belajar di sini. Sama Tunggu, ini juga, ruang lama ya? ya ini kampus 3 belum ada renovasi, Prof. Ah, ini rumah dinas direkturnya. Ini Direktur Benar. maksudnya. gimana, Prof? Direktur 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 siapa? gedung. Direktur Mahat, Prof. Oh, Mudir, Prof. Istilahnya di sini. oke. Ini juga rumah dinas karyawan di sana. Ini gedung kuliah di kampus 2, Prof. Ini mungkin enggak, ini mau ditampilkan juga, Prof. Tapi ini bukan bagian dari Fuad sih, Prof. Dari IP. Atau kita skip aja. Nggak apa-apa sih, kan bisa pakai juga ya mahasiswa IPI. Ini khusus untuk Febi, Prof. Bukan Oh, Febi khusus. dan Syariah. Nggak Kalau usah kali untuk ya. kalau untuk Fuad, IPI itu di kampus utama, Prof. Oke. Ya udah, kampus utama aja. Kampus utama aja. Untuk gerbangnya ini, Heeh. Prof. Gerbang masuknya. Hmm. Kok pohonnya jarang ya ditebangin? Kayaknya Eh, kering gitu. Kalau di sini emang jarang, Prof, kalau di depannya karena itu udah dekat dengan kota, udah di kota lah. Tapi kalau di belakangnya lagi itu baru ketemu bukit, di sana itu tempat pohon-pohonnya, Prof. Oh, oke. Ah. Terus masuk lanjut. Nah, itu di belakang itu, yang di Itu sebelah pohon. kiri ini eh perpustakaan, di sebelah kanan itu gedung kuliah terpadu, rektorat sama gedung kuliah. Oh, deket ya. Oke. Ini juga bagian dari kampus utama. Ini laboratorium matematika dan biologi. Ini labor komputernya, Prof. Yang di atas itu labor komputer, yang di bawah itu labor fisika, lantai 1. Fisika, kimia, biologi. Nah. Oke. Nah, ini untuk kantinnya, salah satu kantin di gedung ini, Prof. Di gedung kuliah terpadu. Ini bentukan kantinnya. Boleh ya, saya minta tadi ada apa namanya pajangan kata-kata itu mutiara ya, kata-kata mutiara. Nah, ini. Tolong di screenshot. Oke, Prof. Screenshot. Oke, ini juga ada. Itu ditulis di Kantinnya mana? satu. Hampir di setiap sudut itu ada kantin, Prof. Jadi mahasiswa nggak perlu jauh-jauh kok, Prof, ke kantin. Oke. Bahkan di perpustakaan seperti yang dibilang kakak tadi, Iya, Kak Fitri, ada ya. itu ada coffee shop dengan harga yang ramah di kantong mahasiswa, Prof. Ya. Ini kantin yang tadi juga. Ini rentetan apa, Prof? Kegiatan mahasiswanya. UKM-nya mana ruang UKM? Ruang UKM itu ada di tersebar, Prof. Kita nggak ada student centernya sih, tapi ada di mana-mana. Di kampus 1 kita ada BI Corner, ada Pers itu di kampus 1, di kampus 2. Ruang UKM. Dari kampus 1 ke kampus 2 jauh itu? Kalau dari kampus 1 ke kampus 2 itu cukup dekat, Prof. 5 menit, Prof. Tapi nggak satu lingkungan ya? Ya. Nah, ini Ruang dosennya belum? Ruang dosen. Kalau ruang dosen ini salah satu gedung dosen, Prof. Cuman kemarin karena udah tutup, saya nggak bisa masuk, jadi nggak bisa ambil ini. Salah satu gedung dosen. Itu semua Nah, ini dosen di Fakultas Fuad di situ semua?
Oh, untuk ini maaf Prof, ini FTIK. Nah, ini Fuadnya Prof. Oh, Ah, ruang dosennya di situ juga, ada di sebelahnya Prof. Sebentar. sebelahnya. Nah, ini di bagian sininya Prof. Ah, Ruang dosen semua itu. di bawahnya ruang dosen Prof. Ruang atas, yang di atas. Bisa ada kegiatan mahasiswanya juga Prof. Untuk apa Pak? Ruang kelas juga di Ruang atas. kelas juga di atas. Nggak ada ini ya, rambu nama gitu ya, ini ruang dosen, ini ruang kegiatan gitu. Eh, Ada, Bu. kemarin harusnya ada Prof. Cuman ini fotonya cukup Kan lagi udah kita cukup kan lagi sekarang ke sana ya. kirim. Cukup Ya, udah lama Prof itu dari ngambil belakang foto ini Prof. fotonya dari Oke, sisi belakang. jadi nanti kalau saya tanya, saya bawel gitu nggak apa-apa ya, kan saya nanti lupa nih ruang apa. Ya nggak apa-apa Prof, nggak apa-apa Prof. Itu Ya, udah tugas kita. mm-mm. Tadi sudah ruang dosen, ruang dekanat, tadi dekanatnya dari depan, Itu ada yang dalamnya nggak? live itu, Bu, yang Heeh. 2 orang itu gedung dekanat. Jadi kalau untuk tampak atasnya kita juga ada. Ah, ini. Ini bagian Fuadnya Prof. Ini dekanatnya yang atas, terus ini ruang Oke. dosennya Prof. Nah, ini kantinnya Prof Tempat di sebelahnya. sebelah situ. Tempat Ah. parkirnya kayaknya sedikit ya Pak ya? Tempat Ah, parkir. tempat parkir kalau di Fuad itu Ada Matias yang sedang Itu yang lagi live streaming. ada juga salah satu tim dari Fuad itu yang ke ini mungkin bisa ditampilkan Pak Dopel. di Matias yang langsung ada. Ambil Matias. Ini saya hentikan berbagi dulu ya Prof. Nah, mana? Ini. Ini. Di Itu Pak Ipin. Matias, Bu, Prof yang lagi live ke dekanat. Ya. Kasih tahu Matias. Silakan langsung. Langsung saja silakan. Ya, permisi. Ya, di sini tempat parkirnya, Prof. Kalau untuk parkir. Baru hujan ya? Iya, kebetulan ini masih tanah. Tadi ada juga hujan tadi. Diperlihatkan yang di belakang Pak Matias gedungnya. Ya, ini kebetulan masih ada juga yang diperbaiki, renovasi cat. Ini gedung kuliah? Di atasnya gedung Ruang kuliah, dosen. di bawahnya ruang dosen. Oh, yang tadi sebelah sini gedung dekanatnya ya? Ya, ini. Ketika masuk ke ruang dekanat bisa? Apa sudah Gimana, Bro? dikunci? Masuk aja ke Masuk ke ruangan bisa? ruangan. Menuju Kebetulan yang ada ruang terbuka dekanat ruang akademik. Ruang dekannya terkunci, Bro. Terkunci ya. Ya, karena sudah sore kan. Iya. Iya itu. Ruang Oke, akademiknya mana? Oke. ruang akademik. Oh, mahasiswa boleh masuk situ ya? Boleh, Bro. Oke. Ini ada untuk staff. Iya. Oke, ya cukup ya. Ya. Terus ruang olahraga, tempat olahraga mahasiswa, fasilitas-fasilitas. Tadi udah klinik olahraga belum? Ada badminton Mungkin yang bisa tenis salah meja tuh, Bang satunya Matias. yang tenis meja Pak Matias yang ada dekat gedung situ. Kenapa jauh? Nggak bisa. Ruang olahraga ada di untuk badminton ya, Prof. Itu ada di kampus 2, Prof. Barangkali ibu-ibu ada
yang foto lagi main badminton nggak di kampus 2? Mungkin bisa diperlihatkan fotonya lagi main. Bu Fitri, jadi mahasiswa IPI kalau mau olahraga terus ke itu ke fakultas kemana? Ke Dia untuk kampus 2 gitu. untuk yang tenis meja ada di Fuad, Prof. Ini Oh, tempatnya. jadi pisah-pisah ya, Pisah beda-beda gitu. tempatnya. Yang untuk Mm-mm. bulu tangkis mungkin ada fotonya. Ada yang bisa ditampilkan nggak Bu di sini? Di-download aja Kenapa ditampilkan. nggak jadi satu aja untuk olahraga khusus gitu? Karena Kita kadang masih institusi yang punya, Bu. Jadi sama-sama Nggak bisa. punya Ya, ya. sebuah fakultas ya. Mahasiswa memakai bersama. Iya. Tapi bus tadi itu yang bisa dari Mahat itu bisa dia keliling nggak? Atau mahasiswa gimana kalau mau jauh-jauh gitu tempatnya? Itu Transportasi khusus, sendiri? itu ada khusus mobil, untuk mas. ada mobilnya, Prof. Oh ada. Ada mobil kampus, Prof. Misalnya dari Mahaj kan, Prof. Kayak Eora tadi memang dia dulu tinggal di Mahaj. Itu kalau pagi itu ada mobil kampus yang antar ke sini, Prof. Kalau memang Ya. mahasiswanya kuliah di sini. Kalau misalnya dari kampus 1 mau ke kampus 2 mau olahraga apa gitu tadi, itu pakai apa? Ada yang bisa pakai mobil kampus, ada yang pakai motor sendiri, Prof. Mobil Karena kampusnya seperti apa? Mobil kampusnya Tadi seperti apa? bis itu. oh ya bis kayak bis Oh gitu, yang Prof. Bis. bus tadi itu hijau putih Nah, itu tadi. iya warna hijau putih, Prof. Apalagi? Yang lain? Mungkin nanti tim akan perlihatkan lagi, Prof, yang ada kayak sign tanda gitu ya, Prof. Ini ruang jurusan, ini ruang dekan. Dan dihubungi, Prof. Biar memperkuat gitu ya, Prof. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau emang sudah cukup ini, rasa-rasa cukup. Kecuali Oke, Prof. ada ruang lain. Nah, itu bisnya, Prof. Sama itu tadi kan ya. Iya, Prof. Ada berapa? Ada 3 armada. Oh, 3. Oke. Ada lagi yang belum dilihat? Ruang dosen ya? Ruang dosen belum. Ruang dosen nggak apa-apa deh pakai foto aja nanti dikirim sama ruang olahraga ya. Iya, Prof. Sudah cukup kayaknya. Ya. Ini lagi apa? Bukan libur. Kemudian ini ruang perpustakaan. Kalian dengan ruang dosen. Di screenshot ya. Di screenshot ya. Di atas dipakai juga ruangan kelas sama ini UKM mahasiswa yang di sudut. Karena apa? Petugas lagi sudah pulang nih udah dikunci, Bu. Karena agak apa ini? Lagi apa? Kan katanya Jumat WFH, Pak. Gimana, Berarti Bu? nggak ada orang tuh, Bang. Kalau Jumat WFH berarti dari pagi emang nggak ada orang gitu. Ya, memang nggak ada. Itu kan dari Kementerian Agama begitu kan seluruh PTKIN kan sampai hari Kamis kuliahnya. WFA hari Jumat gitu. Gitu, Bu. Oke, baik. Ini lagi apa renovasi, lagi pengecatan ulang ini kan. Baru 1 minggu ini bekerja. Ya. Terima kasih Itu Bapak kalau sudah semuanya kita tutup saja hari ini. ya ya. Makasih banyak, Bu. Ya. Ya, sama-sama Pak. Agus ya, udah ya. Ya, cukup. Cukup ya hari ini. Ya. Baik, kalau begitu mohon
perbaikan-perbaikan, kemudian angka-angka tadi yang saya minta atau Pak Agus minta, tolong dikirim di WA Group. Jadi kami bisa memperbaiki BAP-nya, Ibu Bapak nanti menyusun ininya, apa revisinya, kemudian file satunya yang sudah saya kasih contoh itu ya. Iya, Prof. Terus, iya, kenapa Bu Kalau Fitri? misalnya dalam bentuk narasi, Prof, kita masukkan juga, misalnya ada yang cek Buti Sahi, ada yang bagian perlu dinarasikan aja gitu ya, Prof ya. Apakah Iya, dimasukkan kepada BAP. bukan BAP, BAP yang saya kirim. cuman yang data perbaikan, Prof. Kan ada 3 file ya, Prof. Yang pertama itu kan data perbaikan, yang kedua ada list yang diperbaiki. Apakah dimasukkan juga ke data perbaikan, Prof? Tapi kalau di BAP-nya kita sudah narasikan gitu, Prof. Cuman tidak ada perbaikan di Ya, boleh kalau emang sudah diperbaiki kirim ke WA Group. Oke, Prof. Nah, Nanti BAP-nya. BAP-nya sudah, Prof. Cuman di bagian ini, Prof, data perbaikannya, Prof. Apa yang Iya. data yang perbaiki saja yang kita masukkan ke sini, Prof? Oh, itu juga, tapi BAP-nya juga perlu ditulis juga narasinya. Sudah, Prof, di BAP BAP yang sudah, Prof. Oh, oke, ya itu yang dikirim ke kami. Kalau yang apa namanya 2 file lampirannya, kalau Iya, emang Prof. udah selesai ya juga boleh dikirim ke kami juga. Berarti cukup yang ada perbaikan data aja ya, Prof? Berarti narasi nggak dimasukkan ke dalam ini ya, Prof? File data perbaikan Narasi dan... ditaruh di BAP. Narasi Oke, taruh Prof. di BAP. Siap, Prof. Kami tunggu malam ini ya, jadi kami bisa bukan memperbaiki, memperbarui Excel-nya. Oke, Prof. Gitu. Siap, Prof. Kak ya, ditunggu ya. Mungkin nggak apa-apa saya kirim ulang sheet datanya ya, Prof. Soalnya kalau di sheet datanya semuanya sudah muncul angkanya, Prof. Tapi saya nggak tahu apakah pas di-upload ke Sabto itu angkanya jadi 0 gitu, Prof. Iya, kadang-kadang sistemnya yang error. Iya, Jadi Prof. bukan semata kesalahan ngisi input gitu ya. Iya, Kadang-kadang Prof. sistem. Ada yang Iya, tadi 10 tapi yang muncul cuma 1 gitu, Prof. Untuk iya penelitian. betul. Iya. Jadi nanti di BAP udah selesai ya. Itu Sudah, kami Prof. perlu ya. Sama contoh lampiran yang tadi saya minta ini aja bisa di apa namanya dikirim ke WA Group. Jadi saya nggak perlu buka-buka itu satu-satu gitu. Buka apa namanya lampiran yang kedua itu, yang isinya link-link itu. Oh, yang isi link Bisa ini ya? ya, Prof? Oh, lampiran semuanya, Prof. Bentar, Prof. Saya... File yang kedua kan link isinya, Iya, Prof. bukti-bukti segala macam. Oke ya? Buktinya kita kirim ke WA Group ya, Prof. Iya, tapi itu untuk khusus untuk kami aja yang bisa langsung tahu gitu. Tapi tetap harus ada di bukti lampiran. Ya, silakan kirim ke kami ke WA Group. 3 file berarti sama contoh-contoh satuan-satuan itu nggak apa-apa. Oke, Prof. Siap, Prof. Berarti di Ya. link di WA Group nanti saya kirimkan linknya ya, Prof. Karena memang ada Iya. berbentuk link semua gitu, Prof. Heeh, Atau mau yang saya file satunya itu. atau mau saya kirim lengkap link seperti ini, Prof. Yang memuat Tadi kayak udah semua. punya kan? Bu Sudah, Fitri Prof. udah punya? Iya. Sudah. Heeh. Iya. Nanti Boleh saya kirim. itu. Iya. Tapi tetap contoh-contohnya tetap saya mau satuan gitu biar cepat ngelihatnya. Kayaknya baik ya. Ya, Cukup Prof. nanti di WA Group aja ditanya-tanya lagi. Tapi kami tunggu sampai malam sampai pagi subuh juga kami tunggu. Terus Insya Allah. besok kita mulai lagi jam 8 ya. Iya, Prof. Jam 8. Atau agak siang juga nggak apa-apa. Oh, nanti Ya, sananya lebih siang lagi. Ya, gimana Pak? enggak. Jam 8 atau setengah Jam 9? setengah 9 nggak apa-apa. Mereka mah Ya, lebih pagi dari kita. Jam 8 di enggak kita di sana sama. kayak setengah 9. Enggak, mereka lebih Sama siang kan? Iya, tapi mataharinya Oh mereka iya, telat. matahari. Jadi Iya, kalau iya. kita bilang kepagian, buat mereka nggak apa-apa. Baik ya, begitu ya. Jadi besok mulai 8.30. Apa namanya? Ininya tetap sama ya. Apa linknya tetap sama ya, link Zoom-nya.
jamnya tetap Oke, sama, Prof. ya. Tapi malam ini tetap kita tunggu data-datanya. Nah, insya Allah, Prof. Ya, Saya sip. akan kirim langsung, Prof. Iya, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita tutup sampai sekian, tapi kita tetap kerja di rumah masing-masing atau di kampus ya. Besok pagi kita mulai 8.30. Mudah-mudahan kita sudah sudah siap dengan BAP. Jadi besok pagi tinggal konfirmasi kembali, konfirmasi ulang kita bersama-sama menyepakati itu dan kemudian penutupan. Oke, Prof. Siap, Oke, Prof. baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua dan hadirin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laksmi dan Prof. Agus. Semoga Sama-sama. sehat, Prof. Amin, sama semua. Ya, kita tutup ya. Iya, Prof. Punten, Prof.